Bang, baca Lukas 2 nomor 22, silakan. Lukas 2. Yesus berkuasa. Bahkan ketika Yesus bermukjizat, apakah itu salah satu bentuk kekuasaan Yesus? Kita lihat dulu teman-teman. Jadi Lukas 2 nomor 22 teman-teman. Lukas 2:22. Lukas 2 nomor 22. Dan ketika gelap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa pertanyaannya? Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Nah, gini loh teman-teman. Yesus diserahkan itu karena adat kebiasaan Yahudi bahwa setiap anak itu harus diserahkan. Dan itu Yesus itu menggenapi segala hukum Taurat. Itu kan Taurat itu, kebiasaan itu kan Taurat yang mereka lakukan. Makanya harus disunat, harus diserahkan, harus bertobat. Itu hukum Taurat yang mengajarkan. Gitulah. Apakah Yesus ini diserahkan Tuhan? Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Salah. Yesus sebagai anak Allah, dia menggenapi hukum Taurat, dialah Tuhan dan dia harus mengikuti segala aturan yang ada di bumi dan dia mengikuti ini karena dia harus diserahkan. Gini loh Bang Yunus, ketika dalam pentahiran tadi, ketika Yesus diserahkan, Yesus yang akan diserahkan ini dalam pentahiran, Yesus itu Tuhan atau bukan Bang? Yesus Tuhan. Dia diserahkan kepada siapa Bang? Ya, serahkan kepada Tuhan karena menurut kebiasaan Yahudi. Hey. Modrek. Dua biji modrek. Berarti Tuhanmu berapa Bangku? Tetap satu loh. Nah, ulangin lagi Bang Yunus ya. Yesus yang akan diserahkan ini ketika pada pentahiran, Yesus yang akan diserahkan ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Makanya saya jelaskan tadi. Yesus yang Tuhan ini diserahkan kepada siapa, Bang? Kepada Tuhan. Arti berapa Tuhanmu, Bang? Satu. Podrek. Podrek ribut. Tolong siapkan podrek, tolong. Kayak satu strip minum. Ulangin lagi Bang Yunus. Bang Yunus, Yesus yang diserahkan pada pentahiran ini adalah Tuhan. Apakah Yesus ini adalah benar-benar Tuhan yang asli? Oke, waktu dia Tapi kan Yesus yang diserahkan kepada Tuhan ini adalah Tuhan yang asli? ya asli lah. Oke. Apakah ketika Yesus Tuhan yang asli ini, ya kan, diserahkan kepada Tuhan, apakah Tuhan yang akan menerima Yesus ini adalah Tuhan yang asli? Iya, dia Tuhan yang asli. Sebentar lagi kita mereka. Tuhan yang asli. Tuhan yang asli. Bang, fokus dulu Bang. Yesus yang Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Contoh ini Bang ya. Contoh ini ya. Bang Faruk ini diserahkan kepada Bang Yunus. Ya kan? Bang Faruk ini diserahkan kepada Bang Yunus. Ya, itu ada beberapa sosok itu Bang antara Bang Faruk dengan Bang Yunus. Ya, dua. Dia kan rupa Allah di bumi. Rupa Allah yang di bumi. Rupa dan Tuhan. Rupa Tuhan. Rupa Bapa di bumi. Gitu. Iya. Jadi di mana Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah rupa Bapa di bumi? Di mana, Bang? nah, di dalam Filipi 2 ayat 6. Baca Bang lagi Bang, baca Bang. Kita kaji Filipi 2-nya Bang. 2 ya teman-temannya, Tuhannya 2 ya. Baca lagi Bang. Filipi 2 ayat 6.
Sabar. Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Bapa tidak menganggap setara dengan Bapa, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Jadi dia di menjadi dalam sama dengan manusia. dalam Filipi 2 yang isinya walaupun dalam rupa Tuhan ataupun walaupun dalam rupa Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa. Yang mengatakan Yesus dalam rupa Bapa, siapa yang mengatakan, Bang? Yesus atau Paulus? Ya, Paulus supaya Paulus yang mengatakan. Ketika Yesus ketika Yesus muncul dalam rupa Bapa yang telah mengutus Yesus, Paulus ada di mana, Bang? Paulus ada di bumi, tapi dia mendapat ilham dari Roh Kudus menulis Di mana dikatakan Paulus mendapat ilham dari Roh Kudus, Bang? Satu Kita kesana, nanti dulu kita ke sana. Tunggu, Bang, nanti dulu kita ke sana, Bang. Ya, nanti dulu. Ketika Yesus dalam rupa Bapa, muncul dalam rupa Bapa, apakah Paulus menyaksikan kejadian itu, Bang? Karena dia menyaksikan, dia diajarkan oleh Bapa sendiri, Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Makanya dia bisa menulis ini. Ya, Roh Kudus yang tinggal dalam siapa? Dalam Paulus. Roh Kudus yang tinggal di dalam Paulus. Oke, ketika Roh Kudus ada dalam diri Pak Yesus, berarti Yesus ketika Roh Kudus ada dalam diri Yesus, seperti yang tertulis dalam Lukas 4 nomor 1, Yesus itu adalah Tuhan. Karena diri Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul? Ketika Paulus, Abang katakan, dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti Paulus juga tuh anak Allah. Anak Bapa. Oke, sekarang gini, coba Abang kasih aja datanya. Di mana Paulus dikatakan mendapat ilham dari Yesus? Silakan. 2 Timotius 4 ayat 16. Apa? 2 Timotius 4 ayat 16. Teman-teman, tolong ya, teman-teman ya. Bang Faru minta tolong buat teman-teman ada di sini, di-follow ya Kakak Najmi Wahid ya. Najmi Wahida. Tolong di-follow supaya beliau mendapatkan follower 1000 orang ya, karena beliau nanti mau live. Beliau ini nanti live-nya ketika dia mengajar di TPA-nya Bang Faru. Karena waktu dia mengajar dengan waktu mengajar Bang Faru itu berbeda. Dia mengajarnya itu di jam 5 sore, sementara Bang Faru masih bekerja. Ya, tolong dibantu-bantu di follow supaya beliau bisa live, sama-sama nanti kita menyaksikan aktivitas beliau ketika beliau mengajar anak-anak di TPA Bang Faru. Ya, kemarin Bang Faru meminta kepada beliau untuk live, akan tetapi terkendala masalah followersnya ya. Tolong teman-teman ya, saat ini Bang Faru lihat perkembangan baru 48 followers yang follow beliau ya. Tolong dibantu-bantu. Lanjut, silakan Bang Yunus, data apa yang dapat ketika Paulus mendapatkan ilham dari Yesus? Di mana tertulis? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Rahman. Diam dulu Bang, salaman ya. Di mana? Diam dulu Rahman. Ini pendeta. Dengar ini dulu. Salaman. Salaman ini pendeta ini yo. Pak Yunus ini pendeta ini. Dengar dulu. Diam dulu Bang Saraman, gantian. Belum selesai aku sama Bang Yunusnya. Ini pendeta loh. Kok nggak ada sopanmu sama pendeta aku tengok? Ya, silakan Pak Pendeta, di mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan adalah ilham dari Bapa. Oke. Sekarang baca 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17, Bang. Kita buktikan. Apakah semua yang dituliskan oleh Paulus adalah firman Tuhan atau ilham dari Yesus? Apakah semua yang disampaikan dan dituliskan Paulus adalah ilham dan juga firman atau wahyu dari Yesus? Kita buka dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Silakan dibaca Bapak Pandita, silakan. Satu Korintus 12 ayat 13. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17.
Apa yang kukatakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jangan dipotong lah bang. Jangan dipotong ayatnya bang. Ya, Korintus Pak 11. Pendeta udah mulai bohong Pak Pendetanya. Pak Pendetanya mulai bohong. Potong-potong ayat. Pak Pendetanya potong-potong ayat, jangan dipotong. Baca yang lengkap lah Pak Pendeta. Baca yang lengkap lah. Sabar disayang Tuhan. Dengar baik-baik. 2 Korintus 11:17. Apa yang kukatakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh meyakini bahwa ia boleh bermegah. Jedar. Yes. Selamat datang di dunia tanpa beda. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus sudah mengatakan bahwasanya setiap apa yang dia katakan bukan datang dari firman Tuhan. Kenapa kalian katakan setiap tulisan dari Paulus yang tertulis dalam Efesus, Korintus, di dalam kitab Roma, di dalam kitab-kitab yang lain, kenapa kalian katakan firman Tuhan? Sementara di sini mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang dikatakannya bukan dari firman Tuhan. Jika kalian ngotot mengatakan apa yang disampaikan Paulus adalah firman Tuhan dan dia dapat dari firman Tuhan, maka kalian menyatakan Paulus itu penghujat. Karena apa? Di penghujung kalimatnya Paulus mengatakan dia mendapatkan dari siapa? Dari yang bohong. Dari yang bohong. BODO. Izin Bang Faruk. Satu lagi Bang Faruk, Galatia 6 nomor 11. Apa lagi? Sabar Datuk. Apa yang aku katakan, aku adalah Paulus. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BOA, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 ini, Paulus mengatakan dia BODOH. Kenapa kalian percayai perkataan-perkataan Paulus yang bukan dari firman Tuhan? Kenapa bangku? Baca lagi ayat 18. Lanjut, abang baca ayat 18 ya, silakan. Karena banyak orang bermegah secara duniawi. Orang harus bermegah karena ada Tuhan, tapi banyak orang bermegah karena ada barang, ada sesuatu, karena kaya. Nyambung tafsirmu bang. Gak nyambung tafsirmu bang. Banyak dengar. Gak nyambung itu tafsirnya. Ayat 18 ini, ayat 18. Yang jadi poin kita di sini di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 ini adalah ketika dia mengatakan bukan dari firman Tuhan. Bukan dari firman Tuhan. Alasan dia bicara gitu. Orang yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya, kalau kita bisa menafsirkan kitab ini, isi kitab ini dengan jujur, ya, Paulus itu menginginkan kehidupan bermegah-megahan. Akan tetapi dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan bukan. Jangan Rahman ini dia betul Ali Rahman. Telan dulu dedakmu. Paulus sudah mengatakan keinginan bicara. Gak ada sopan kau sama Pandita aku tengok. Keinginan Paulus untuk bermegah, ya, keinginan Paulus untuk bermegah tak serta merta mendorong dia untuk mengatakan apa-apa yang dia sampaikan itu firman Tuhan, bang. Tetapi dia menyatakan bahwasanya dari orang yang berkeyakinan bahwasanya dia BODO. Makanya ayat 18 itu menjadi alasan dia kenapa dia berbicara itu. Ayat 18 sih, dengar baik-baik. Karena banyak orang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah. Tetapi dia sudah Betul kan? Betul kan? Bahkan Iya. ayat 18-nya itu membenarkan tafsir Bang Faruk tadi.
Ayat 18 dikatakan karena banyak orang yang bermegah-megah secara duniawi. Aku mau aku mau bermegah juga, kata Paulus. Makanya Paulus sebagai bermegah, pengikut Bang. Tetapi Kristus, ketika Paulus bermegah, dia tak serta-merta mengatakan apa yang disampaikan oleh Paulus itu merupakan firman Tuhan. Tengok Bang ya. Ini tengok ini ya. Ini bentar ya, ini. Ya, kita 17 sampai 18 kita buka ini, Bang. Nih. Ini. Oke, saya nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai yang berkata menurut firman Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus bukan firman Tuhan, ya, melainkan sebagai orang yang BODOH, yang berkeyakinan ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku, Paulus, mau bermegah juga. Paulus ingin hidup bermegah-megah juga, Bang. Tinggal aja, Bang, ini. Jadi Makanya- apa yang dikatakan dalam surat Korintus itu tadi mengatakan, ya Paulus sudah jujur mengatakan apa yang disampaikannya bukan firman Tuhan. Akan tetapi sebagai orang yang BODOH, dia ingin juga memiliki hidup yang bermegah sebagaimana orang-orang lain juga hidup dalam kemegahan. Akan tetapi ketika dia ingin hidup bermegah-megahan, dia katakan kepada orang, apa yang kau katakan bukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki kemegahan. Sebentar itu. Ini Pak Yunus ini, Masya Allah mantap ya Pak Yunus ya. Saya acung jempol kepada Pak Yunus. Ya, apapun yang ada di dalam isi kitab saya hanya tertawa saja. Ya Pak Yunus, seperti itu ya Pak Yunus ya. Iya Pak Yunus, senyum. ini Bang Faruk Ya. Pendeta beliau ini. Iya, saya tahu. Saya udah lihat Pak Yunus ini berdiskusi di room-room lain, cuman itu saja yang saya suka sama Pak Yunus ini, dibacakan ya isi kitabnya begitu ya wes. Ya kayak begitu ya wes. Pokoknya intinya kami imani aja ya Pak Yunus ya. ya. Iya katanya. Mantap Pak Yunus ini. Aduh, tunggu saya sapa dulu. Si Aco ini udah berapa kali saya tolak. Ya, kenapa saya tolak? Karena saya menghargai Pak Yunus sebagai mewakili dari saudara-saudara Kristen. Beliau kan seorang pendeta. Jemaatnya aja pendeta. Maaf Pak Yunus ya, beberapa pendeta aja bengel-bengel, apalagi jemaatnya kan begitu. Jadi iya pula katanya lagi. Astagfirullahaladzim. Pak Yunus, Aco, buka mulu mute-nya. Anda berapa kali saya tolak loh? Ini Kristen apa Muslim? Aco, kan? Ini makanya saya malas menaikkan orang, ya. Saya sudah tolak permintaannya, dia kirim lagi. Saya tolak, dia kirim lagi. Nah ini malas saya, gitu loh. Jadi Muslim gak usah naik dulu. Muslim jangan naik dulu. Kenapa? Karena cukup di sini yang mewakili Kristen dari pendeta Yunus. Kalau ada pun yang mau naik, silakan satu orang saja. Nah yang mewakili dari Muslim Ito Faruk, karena Ito Faruk udah naikkan 2 akun. Dia kalau udah naikkan 2 akun, saya sudah tahu niat dan tujuannya itu apa. Iya kan? Nah, lanjut Pak Yunus. Jangan suruh-suruh aja Pak Yunus. Lagi pamer gigi ya, mentang-mentang pakai Pepsodent ya. Lucu sama Bang Faruk ini, lucu lah sama Bang Faruk. Kenapa? Lucunya apa? Lucunya Iya. Live terus dia. dia live terus karena Islam ini adalah agama dakwah Pak Yunus. Sama seperti kan bukankah Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya kan? Tapi bangsa apa dulu yang mau dijadikan muridnya? Iya kan? Itu Pak Yunus. Jelas bangsa Israel. Karena Yesus mengatakan aku hanya untuk bangsa Israel, bukan Bani Asia. Jadi Pak Yunus ini bangsa apa? Bangsa Asia. Ah,
Kenapa Pak Yunus mengikuti Yesus, menyembah Yesus? Yesus diutus untuk bangsa Israel, Pak Yunus. Untuk semua orang. Tidaklah. Baru datanglah 700 tahun kemudian datanglah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu untuk siapa? Untuk semua umat, untuk semua manusia. Gitu Pak Yunus. Karena Nabi Muhammad bukan untuk bangsa Arab aja, nggak ada dikatakan begitu di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an Nabi Isa untuk bangsa Israel, di dalam Bible Nabi Yesus juga untuk bangsa Israel. Ingat, kata hanya itu tidak terkecuali. Tidak ada. Ya betul kan Pak Yunus? Pak Yunus ditugaskan hanya untuk kota Kupang misalnya. Apakah Pak Yunus harus pergi ke Surabaya? Tidak kan? Betul nggak? Kalau kata hanya itu kan berarti hanya untuk itu aja. Betul nggak Pak Yunus? Salah loh. Loh, Pak Yunus saya tugaskan hanya di Kupang aja ya. Terus Pak Yunus ke Surabaya ngapain? Kan disuruh ke ujung bumi lewat TikTok. Pak Yunus, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat kalangan Bani Israel. Ya kan? Nah, di dalam Yehezkiel, Pak Yunus, memang pada waktu itu Tuhan menyebarkan bangsa-bangsa Israel ini ke seluruh penjuru. Makanya diutuslah Yesus untuk mengumpulkan domba-domba yang sudah keluar dari kandangnya. Maaf dikatakan kandang. Domba-domba yang sudah keluar jalur. Nah ini mau dikumpulkan, dijadikan satu. Itu maksud tujuan kedatangan Yesus. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan, memberitakan Injil keluar dari negaranya, wilayahnya. Datang si Paulus mengabarkan Injil ke Bani Asia, sementara sudah dilarang, tapi dia tetap ngotot. Kan ada tuh tertulis begitu. Betul tidak? Tapi Yesus mati untuk semua orang. Di mana Yesus mati untuk semua orang? Ngawur itu Pak Yunus. Baca dulu ayatnya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang seluruh dunia. Itulah. Nah, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Tuhan. Coba dibaca ulang lagi Pak Yunus. Sebab dibaca lagi tadi. Sebab Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang anak manusia apa Tuhan? Anak anak Allah. Anak manusia. Aduh Pak Yunus, di situ sudah dikatakan anak manusia. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Aku bingungnya gini loh itu Nora. Aku bingungnya gini. Ini jemaatnya Pak Yunus nonton nggak ini ya? Mudah-mudahan nonton. Bisa kosong nanti Pak Yunus. Pak Yunus bisa kosong gereja nanti Pak, kosong gereja. Itu jemaatnya Bubar itu nanti bubar jadinya. Jadi Pak Yunus, nah sekarang itu anak manusia satu poin. Terus pada waktu Yesus dicobai di padang gurun itu tertulis di mana Pak Yunus? Saya lupa, silakan dulu. Dalam Matius berapa? Matius 20 ayat 28. Waktu Tadi, Yesus dicobai di padang gurun. Iya. Saya juga kurang menghafal ini. Gak apa-apa, dicari saja. Pak Yunus pakai apa? 2 perangkat atau apa? Cuma Alkitab. Oh, Masya Allah. Di Matius Belum berapa ada modal itu? banyak. Yesus dicobai di padang gurun. Oke, cari dulu. Ya. Oke. Di padang gurun ayat 4. Matius 4. Oh, Matius 4. Oke, ya, Matius 4 dari 1-1. Oke, sekarang coba. Waktu iblis mengatakan kepada Yesus, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini sebenarnya begini ya, kita telah dulu ya pencobaan di padang gurun. Boleh?
Matius 4 dibuka. Coba Pak Yunus baca yang nomor satunya dulu. Oke. Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk kedai. Oke, stop dulu situ. Pertanyaan saya begini. Menurut Pak Yunus, roh itu bisa kelihatan apa enggak? Nah, ya tidak lah. Jadi ini roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Ya, Roh Allah. Nah, berarti Yesus bisa melihat roh Allah. Ya bisa. Bagaimana caranya? Roh Allah berbentuk seperti apa? Kan roh tidak kelihatan. Kalau roh nggak berbentuk Nora. Diam dulu kau leopard. Saya nggak mau sama kau. Ini pendeta kau kurang ajar kau. Ini S3 ini Pak pendetanya. Kau baru S dompretnya kau, S cendolnya kau, leopard. Diam dulu. Ya kan Pak Yunus? S3 ya Pak Yunus ya? S5, S6, S7, Profesor? Apanya? Oke, roh Allah katanya Pak Yunus tidak berbentuk dan tidak bisa ditebak seperti apa wujudnya, betul ya? Ya, betul. Nah, maaf nanti ini saya larikan. Di dalam coba Pak Yunus buka Wahyu 5 nomor 6. Oke. Wahyu 5 Wahyu Nomor 6. 5 nomor 6. 5. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus seluruh bumi. Nah, jadi roh Allah ini bertanduk 7 bermata 7. Hah? Hah? Enggak lah, masa. Enggak. Loh. Ini maksudnya kalau dibawa ke situ ini tentang jemaat ya. Kalau 7 roh ya, ada jemaat Sardis, jemaat Tiatira. Ini kan jemaat ini, roh yang ada di jemaat ini. Ini maksudnya. Kalau kita Bermata baca 7 bertanduk 7. domba yang telah disembelih bertanduk 7 dan Allah yang dituju ke seluruh bumi. Ini kalau mau belajar wahyu ini pelajaran khusus. Kita tidak bisa mau hanya Khusus dengan ya. pikiran. Iya. Karena itu ternyata mimpinya Yohanes di Pulau Patmos ya. Harus dikhususkan dulu mimpinya si Yohanes ini. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah Pak Pendeta. Pak Pendeta senyum aja. Ya, oke. Berikutnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Coba baca yang nomor 4-nya, Pak Yunus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus apakah menjawab ketika dia dikatakan iblis anak Allah? Jawaban Yesus apakah dia mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah? Ya, dia anak Allah. Loh, aduh. Pak Yusuf masa tidak dibaca nomor 4-nya, tetapi Yesus menjawab ada tertulis. Ini kan soal makan. Betul. Iblis Ya, mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya kan? Tetapi jawab Ya. Yesus bahwa dia itu manusia, betul? Bukan. Oh, bukan lagi. Iya. Ya. Gini, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Kita harus mengerti itu. Itu Berarti dia menggambarkan dengan pengakuan Yesus sebagai anak manusia apa anak Allah di situ? dia anak Allah. Tetapi Pengakuan manusia- Yesusnya. Iya. Anak Allah. Iya. Iblis tahu dia anak Allah, makanya dia bilang jika engkau anak Pengakuan Allah. Pengakuan Yesusnya Pak menjawab. Yunus. Iya. Ah. Dia menjawab manusia hidup bukan dari makanan saja. Kenapa Artinya dia tidak menjawab? Kenapa dia tidak mengakui dirinya adalah anak Allah? Iblis tahu dia anak di Komal-Komal
tapi minimal mereka itu mengerti dan memahami bahwasanya ternyata yang disampaikan oleh apologet Islam itu adalah sesuatu yang benar adanya. Amin gitu ya Bang Juma. Assalamualaikum Adinda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat terus tetap berjuang ya. Amin Iya, amin amin. Terima kasih. Oke, saudara Bintang Timur, bisa diskusi pelan-pelan Bang. Masalahnya Anda bisa nanya, saya nanti nggak bisa nanya ini. Boleh. Kita tanya jawab boleh. Itu ada di temanya diskusi lintas agama kan gitu. Bang Bintang, dua arah Bang Bintang ya. Boleh ya? Boleh. Silakan, Bang. Monggo. Iya, baik. Saya mengawali. Tapi Ya. apa kan sehat kan hari ini kan? Alhamdulillah, saya senantiasa sehat. Saya awali dengan membaca Quran surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi di luar Islam menurut Al-Quran itu hanya menyembah setan. Ini Jahat banget Al-Quran itu menurut Al-Quran saya. Jadi kebenaran itu Berarti kami Hindu, Buddha, Kristen menyembah setan gitu. Jahat banget Al-Quranmu. ya jelas karena dia tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu iman saya. Nanti kamu tegakkan imanmu saudara. Itu iman saya. Gak boleh ada intervensi terhadap iman kita umat Ya, Islam. cuma ngasih tahu doang, ngasih jahat banget itu Al-Qurannya. Oh ya emang. Makanya Gantian Bang. Makanya Tuhannya Bani Israel mengatakan jangan ada Tuhan lain, karena Tuhan yang kalian sembah selain daripada aku itu adalah inasan, iblis. Nah, kalau itu nyata, tapi yang di Al-Quran ini Lah kenapa giliran kitabnya orang Yahudi Anda nyatakan, Al-Quran tidak Anda nyatakan karena Anda ya, tidak percaya masalahnya kepada Quran. ada sejarahnya. Ya Ini Al-Quran ada juga punya sejarahnya. sejarah. Sekarang kalau berbicara mengenai sejarah, tolong tunjukkan sejarahnya. Bagaimana Yeremia menerima Bible? Kitabnya ada, gelap. Bagaimana Daniel menerima Bible? Gelap. Bagaimana Daud menerima Bible? Gelap. Jadi nggak usah muluk-muluk kita berbicara. Al-Quran itu terang benderang. Bagaimana proses pewahyuannya. Nah sekarang kita masuk ke tema ya. Terangnya di mana? Sabar dulu, kita masuk ke tema. Kita fokus ke tema. Di dalam kitab saudara, Temanya apa Bang Juma saya buat? penyembah iblis. Kan tadi saya Jum, membaca gini Jum, aku mau nanya ini dong Jum. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Siapa penyembah iblis? Nah, Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepadanya. Kata iblis nih, ini Yesus belum terangkat ke langit. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi kuasa di bumi dan di langit itu sudah ada pada iblis. Iblis memiliki kuasa baik di bumi maupun di langit. Menurut siapa? Menurut iblis gitu ya. Setelah kemudian Yesus terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 18. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang mengaku kepadanya diberi kuasa surga dan di bumi? Silakan. Ingat Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata akan memberikan kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Iblis menghendaki memberikan kepada siapa saja. Ayat berapa biar ku cek bentar, ayat berapa? Lukas 4 nomor 6. Oke, bentar ya.
Bentar ya. Silakan. Lukas 4 nomor 6 kan? Siap. Adinda Juma, Iya, silakan. ambil dia nyari-nyari kitabnya. Sesekali kunjungi juga ke room saya Adinda ya, karena di sana juga banyak juga penyesat-penyesat yang kadang nggak bisa mengerti. Nama akunnya apa, Bang? Ini nih, insya Allah, akun insya Allah. Oh, siap. Saya ini ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Bang. Oke. Silakan Saudara Bintang Utara, Anda baca Lukas 4 nomor 6. Kepada Yesus dikatakan akan diberi kuasa. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Teman-teman Kristen yang di bawah boleh naik ya. Pantas Simanjuntak, selamat siang. Jom. Itu panjang banget Mas. Analogi yang masuk akal itu. Ya analogi masuk akal lah, Jomber. Masa nggak masuk akal? Cobalah dulu Pak Yunus. Firman itu adalah masa ludah yang keluar itu diam dulu. pribadi kita. Aduh. Loh, ini kan kita analogi, harus analogi lah. Makanya saya bilang Pak Yunus, kalau di dalam Islam itu kami menggunakan akal dulu baru beriman. Karena ketika kita beriman sesuatu, kita imani sesuatu tapi tidak masuk akal kita, itu tidak mungkin Pak Yunus. Karena Tuhan menciptakan kita beserta otak dan akal serta pikiran. Nah, ketika Pak Yunus mengatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah Tuhan juga. Tetapi ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi adalah dengan berfirman. Kenapa langit dan bumi juga tidak disembah? Nah, poin yang mau diambil dari situ, karena Yesus itu dilahirkan tanpa adanya hubungan suami istri. Kenapa Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci? Karena Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang di luar dari nalar pikir kita. Tetapi ketika Kristen menjadikan Tuhan bernuzul sebagai manusia, firman itu telah menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia. Saya iyakan loh Pak Yunus. Saya tidak membantah itu. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Betul. Ketika kita mengandung, seorang perempuan mengandung, itu pertama itu adalah hanya segumpal darah. Betul tidak? Betul. Dia berupa bentuk daging kan? Setelah berumur 4 bulan kandungan itu, 4 bulan kurang, barulah Allah meniupkan roh. Hiduplah. Dan akhirnya terbentuklah kepala, semua lengkap. Jadi firman itu telah menjadi daging, betul. Maka di dalam Al-Quran penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah berkehendak jadi maka jadi. Adalah daging embrio di dalam rahimnya Bunda Maria. Gitu, makanya saya tidak membantah Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Betul. Betul kan? Nah, ketika Pak Yunus meludah, apakah ludah itu adalah Pak Yunus? Ketika Pak Yunus kentut, apakah angin yang keluar dari Pak Yunus adalah Pak Yunus juga? Bukan begitu konsepnya Pak Yunus. Apa segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan diri kita lagi. Memang bersumber dari kita, tetapi ketika sudah keluar dari diri kita itu bukan diri kita lagi Pak Yunus. Sama seperti roh. Ketika kita mati, roh itu udah keluar dari diri kita, dari tubuh kita. Jadilah jasad, roh itu tetap kekal. Betul kan Pak Yunus? Jadi gini, Mbak. Gak ada jadi gini. Memang Pak Yunus menerimanya.
Pak Yunus memang sudah menerima. Kalau Jadi menurut gitu akal loh. logika Pak Yunus memang benar. Enggak, sekarang saya minta Pak Yunus jujur. Apakah perkataan yang saya katakan itu sebenarnya masuk logika atau tidak? Salah. Nggak masuk lagi. Aduh, Pak Yunus. Bisa salah loh. Akal butuh sekolah. Bisa salah loh. Akal. Tapi iman nggak bisa salah. Gitu loh. Jadi Yohanes 1 ayat 12, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diam di antara kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang diterpilih. Saya telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Berarti tidak semua dipilih. Banyak dipanggil, tidak semua dipilih. Kita yang melayani Tuhan itu artinya gini loh. Nama kita tercatat di buku kehidupan. Tidak tercatat, maka dilemparkan dalam Wahyu 20 ayat. Jangan larikan ke Wahyu Pak Yunus. Oh iya. Wahyu itu masih apa? Katanya masih ditelusuri dulu itu mimpi dari si Yohanes ini betul apa tidak? Cuman begini, iman tidak bisa bohong. Lupa Pak Yunus. Lupa Iya. Pak Yunus. Ketika Pak Yunus mengatakan iman tidak bisa bohong, sudah terbukti banyak saudara-saudara kita yang Kristen ketika memang memakai akalnya itu dia langsung login Pak Yunus. Kenapa? Karena begini Pak Yunus, salah satu sifat ketuhanan itu adalah kekal. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, kalau memang Tuhan itu maha kekal, apakah mungkin Tuhan itu mati? Kan? Oke. Ya. Apa mungkin Tuhan itu mati, Pak Yunus? Mau jelaskan? Jangan, saya pengen jawab iya atau tidak. Apakah mungkin Tuhan itu mati? Yesus menyerahkan nyawanya untuk tebusan. Berarti bunuh diri ya. Dia menjadi tebusan. Jelaskan dari tebusan. Enggak, saya tanya, apa mungkin Tuhan itu mati, Pak Yunus? Saya tidak tanya tebusan. Oke, dia mati supaya kita yang Saya mati. tidak tanya untuk apa Yesus mati. Saya tanya, apa Yesus mati mungkin dan Tuhan bangkit itu loh. Dengar dulu, apa mungkin Tuhan itu mati? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Pak Yunus, saya tidak tanya kebangkitannya. Bang Teo tolong di-mute dulu. Ya, Bang Teo tolong di-mute, doubling. Pak Yunus yang saya tanya, Tuhan memiliki sifat itu adalah kekal, maha kekal. Kalau yang namanya kekal itu berarti abadi, Pak Yunus, Pak Pendetaku. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan mati? Bisa mati dan bangkit. Jadi di mana kekekalan arti Tuhan itu, Pak Yunus? Dia kekal, dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Mazmur melihat ke sorga. Siapa si Mazmur? Hah? Kitab Mazmur dari menjelaskan nih, makanya itu. Yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang melihat. Ya. Yang dari sorga yang menyampaikan. Saya bertanya, yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang turun dari sorga. Belum ada turun Pak Yunus, Yesus belum turun. Yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang melihat. Tentu Ya. yang turun dari sana yang melihat tuh siapa? Yang turun Siapa dari yang sana. turun? Siapa yang Yesus turun? yang turun dari sana. Berarti Yesus sudah turun lagi yang kedua kali? Aku belum, yang kedua kali belum. Yang kedua kali Saya bertanya sekali lagi. Di dalam Markus dituliskan Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Oke, ini kan menyangkut iman. Jadi
menyangkut iman. Kalau percaya dia duduk ya selamat, kalau tidak percaya tidak selamat. Tidak, yang saya tanya Pak Yunus, siapa yang Saya melihat sendiri belum naik ke Yesus? surga. Yang melihat Saya sendiri- Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Tentu yang turun dari surga yang melihat dia. Pak Yunus, sebelum Yesus turun kedua kali, ketika Yesus naik ke atas, itu siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Yang Siapa? melihat. Saya bertanya siapa? Iya. Oke. Oke aja Yang terus ini Pak melihat. Yunus. Oke. Yang melihat jeng-jreng. 18. Siapa yang melihat? Yohanes 1 ayat 18. Saya bacakan. Siapa di situ? Ya, siapa? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang disaksikan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Pak Yunus, dituliskan bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Siapakah yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sehingga ia menuliskan di dalam kitab Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa? Siapa? Ya tuh Siapa? yang turun dari sorga lah. Pak Yunus tak kenapa? Kenapa Pak Yunus tidak mau jujur? Hah? Yang turun dari sorga percaya aku Yunus. rasa. Pak Yunus selalu diklaim sama Sama. Hilang suara aja. Oke, kan banyak saudara-saudara Pak Yunus, jemaat-jemaat Pak Yunus mengatakan, Yesus kami sudah di sorga loh Nora. Nah pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa Pak Yunus? Ya kita jangan karang-karang. Yesus sendiri turun dari sorga, dia yang kasih tahu kepada dia. Yesus belum turun Pak Yunus, jangan begitu Pak Yunus. Siapa yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah Bapa? Yang menyaksikan. Mereka Yes. melihat. Siapa Yang mereka? ditulis di dalam Alkitab ini adalah mereka Ya, siapa melihat mereka? Siapa Siapa mereka? mereka? Mereka adalah Elia, adalah Musa. Iya. Ah. Kok Musa? Saya bertanya, yang melihat menyaksikan Yesus duduk di sebelah Bapa itu siapa, Pak Yunus? Yang melihat. Ya, Yang melihat Yesus sendiri yang melihat. Pak Yunus, kita udah berapa menit? Saya bertanya siapa? Kenapa Pak Yunus nggak kasih tahu nama orangnya? Nama orangnya siapa? Siapa Yesus sendiri dia bilang. Siapa Pak Yunus? Ya Pak Yunus. Terus saya mau tuduh siapa yang melihat? Terus kenapa ditulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa yang menulis yang itu Pak melihat Yunus? lewat penglihatan. Penglihatan apa Pak Yunus? Dari Mazmur Bukankah yang namanya itu. Saya lupa Pak ayatnya Yunus. berapa itu. Bukankah roh itu tidak kelihatan Pak Yunus? Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada Bapa, betul? Makanya Roh Kudus itu Tunggu menulis. sebentar Pak Yunus. Sebentar. Oh, jadi Roh Kudus yang menulis kitab kalian ya Pak Yunus? Roh Kudus yang mengilhamkan. Makanya 2 Timotius. jadi Roh Kudus kasih tahu sama Markus, Markus, Yesus itu naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, begitu? Iya, kan Tahu pula ya. Yohanes Tahu pula Roh Kudus sebelah kanan ya. Yesus bagaimana keadaan? Dia kasih tahu. Roh Kudus mengajar dia. Tulis begini. Kan gitu. Pak Yunus. Jangan asumsi Pak Yunus. Jangan asumsi. Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau lihat, kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada siapa? Oh, Merujuk itu kepada Bapa. siapa?
Nah, Bapak, sekarang kenapa Matius mencatatkan bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapak? Roh Kudus yang mengajarkan. Jadi Roh Kudus ini ada berapa, Pak Yunus? Hah? Ada berapa? Satu. Satu. Iya. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Roh Kudus Allah. itu Roh Allah, betul. Nah, sekarang Bapak ada di surga. Satu, Yesus sudah naik ke surga. Satu, terus Roh Kudus Roh Kudus yang dalam. mengilhami yang penulis-penulis ini. Iya, Roh Kudus. Iya, mengajar. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Ah. Makanya dibaca di Pak Yunus, sudahlah Pak Yunus. Sakit kepalaku, Pak Yunus tidak mau Iya. jujur. Lanjut itu. nggak begitu. Gak boleh gitu Pak Yunus. Kalau begitu. Kalau maksa. Lanjut itu. Bubar ini nih, bubar ini jemaat, bubar jemaat ini Pak Yunus, bubar. Jemaat Tuhan. Ya, kita sapa yang lain dulu ya, yang baru bergabung ini. Theodor, selamat bergabung Bang Theodor. Oke. Theodor. Saya turun ya, atau saya tutup mic aku. Ya, siap Pak Yunus, siap. Halo Bang Theodor. Halo, Ya, Islam Kristen Bang. Kristen. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditangkapin Bang dari diskusi kita tadi Bang, silakan. Iya, jadi apa lanjutannya apa tadi ya? Sampai Pak Yunus telabakan tadi ya. Iya, siapa yang menyaksikan ketika dalam kitab kalian tertulis bahwasanya dia duduk atau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Iya kan itu Daud ketika dia melihat bahwa langit terbuka dan dia melihat ada penyingkapan itu yang disaksikan oleh Daud, makanya dia menulis itu. Oke, coba jelaskan kepada kami Bang. Ya, apa sebesar apa Yesus, berapa tinggi Yesus dan berapa tinggi Yohanes? Bagaimana Yohanes bisa melihat sesuatu yang di langit? Contoh ini Bang, contoh ini, aku nih, ya kan, abang melihat aku bisa. Ini penglihatan Daud ya di dalam Mazmur Daud yang menuliskan itu. Mazmur Daud menyaksikan itu. Iya. Oh, apakah ketika di langit Yesus itu sudah jadi Yesus? Itu penglihatan, itu namanya nubuatan ya, makanya hasil nubuatan dari kitab nabi-nabi itu. Ya, sebuah nubuatan ketika disampaikan, bukankah penyampaiannya itu berdasarkan apa yang akan terjadi? Ya, betul. Oke, ketika Daud menyaksikan itu, apakah yang disaksikannya itu sudah Yesus atau sudah menjadi Yesus atau masih dalam bentuk firman? Karena digenapi nubuatan kayak saya itu kan digenapi sekali itu. Jangan mundur lagi kita Bang Theodor. Ya. Jangan mundur lagi kita. Ketika seorang nabi bernubuat, hal-hal yang dinubuatkannya ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Contoh, yang mau disampaikannya ini namanya Anton. Maka yang disampaikan pada saat sebelum Anton ini ada, dia menyebutkan nama-nama Anton. Betul? Paham sampai di situ? Lanjut. Nah, ketika Daud, Anda katakan Daud yang menyaksikan di langit, ketika Daud menyaksikan di langit, apakah dia melihat rupa Yesus dalam bentuk firman dalam bentuk rupa Yesus atau firman dalam bentuk firman? Namanya penglihatan dalam alam roh. Jadi itu yang Bang, kita udah sepakat tadi loh Bang, roh itu tidak terlihat loh Bang. Alah Bang. Iya, karena nabi-nabi semua kan pada dasarnya kan pada prinsipnya kan hidup di dalam roh, penyertaan pewahyuan, penyingkapan itu. Oh, berarti Daud ketika melihat itu, saya nubuat karena itu kan tidak mungkin dia lihat roh, tapi penyingkapan Allah itu dirasakan di dalam alam roh. Ketika mereka membangun masuk ke sana, disaring dulu lewat dan roh itu. dibunuh.
bukan dilihat dulu. Hukumannya dengan Diam dulu kok. Bukan dilihat. Sesama penghuni neraka jangan saja mendahului dia. Silakan Bang Theodor, tertimpa tadi suaramu Bang, silakan. Iya, memang roh itu tidak bisa dilihat. Tapi roh itu ketika seseorang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan itu disingkapkan, ya. Contohnya nabi-nabi ya, Musa, Elia. Nabi siapa Bang yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Nabi siapa Bang? Ya kan penulisan Mazmur Daud itu mengatakan. Ya apa kata Daud di dalam kitab Mazmur Bang? Ya contohnya ya duduklah saya di sebelah kanan sampai aku membuat musuhmu di tumpuan kakimu, kan itu penulisannya. Ya berarti Daud yang menyaksikan Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, karena kita tidak bisa ketika Yesus tidak dianggap ketika terhadap seseorang, karena dia berkenan kepada seseorang itu kan dia tidak bisa membatasi bahwa oh kok bisa ya dia bisa dapat penyingkapan seperti itu, aduh dia bisa dapat mujizat atau lakukan dengan kuasa seperti kan begitu. Jadi kuasa Allah terhadap seseorang ini kita tidak bisa membatasi. Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah yang dia lihat itu firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman? Atau itu dalam penglihatannya ya, dalam penglihatan secara dalam penglihatan Daud itu dia melihat Yesus dalam bentuk Yesus atau firman dia melihat firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman. Iya, mungkin begini kan dulu. Ini berat. Dengar dulu. Kan roh itu tidak bisa dilihat. Tentu itu pasti ada suara-suara yang berbicara. Bang, yang kukatakan, ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang dilihat oleh Daud firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman? Itu dari kuasa roh. Hah? Dari Roh Kudus. Kok dari Roh Kudus lagi Abang bilang? Bagaimana? Mungkin lagi Roh Kudus Bang. Ini kan Yesus bersama-sama dengan Bapa. Di mana pula lagi ada Roh Kudus Bang? Roh Kudus itu kan diturunkan Roh Kudus itu setelah Yesus diangkat kembali ke langit. Ini Yesus Bang, Yesus itu belum diutus loh Bang, belum turun dia ke dunia. Itu salah pemahamanmu. Dalam kitab Mazmur itu kan Yesus belum turun ke dunia ini. Maka secara otomatis dalam iman Kristen Roh Kudus itu masih ada di dalam diri Bapa kan? Salah di situ. Besarkan saya sebentar itu. Itu salah itu kesalahan fatal itu pemikiranmu itu. Baca jadi ini. Itu sebentar Pak Theodor. Terjadi pada waktu itu. Sebentar Pak Theodor. Matius 26 nomor 64. Pak Theodor buka. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Di sini katakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Berarti yang duduk di sebelah kanan Bapak itu bukan Tuhan, tetapi anak manusia. Saya sepakat anak manusia. Memang itu Yesus juga dia menyatakan bahwa dia itu Allah di dalam Filipi pasal 2. Dengar ya. Filipi pasal 2 itu dia Allah, tetapi tidak mengaku kesetaraan dengan Allah yang dia miliki harus dipertahankan itu. Tapi dia mengosongkan diri ke Allahnya itu mengambil rupa seorang manusia. Karena di dalam Yohanes 1:14 itu kan jelas. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia segala sesuatu tidak bisa jadi. Jadi pekerjaan roh itu sudah terjadi di dalam perjanjian lama ya. Jadi bukan masalah Yesus belum naik atau Yesus belum datang baru mulailah pekerjaan roh itu bekerja.
Di dalam kitab perjanjian lama itu sudah mulai terjadi pekerjaan roh itu. Sudah? Ya lanjut. Oke, kembali kita kepada pertanyaanku tadi. Ya lanjut. Ketika Daud menyaksikan itu, dia melihat firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman? Iya, firman dalam bentuk penyingkapan Roh Kudus, ya. Kok lari Roh Kudus lagi ya Bang ini ya? Memang saya harus di situ. Firman dan roh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang hidup di dalam firman, tidak mungkin Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Karena dia walaupun baca firman, tanpa penyikapan Roh Kudus itu namanya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Roh Kudus di mana, Bang? Ya, Roh Kudus bisa ada di mana setiap orang-orang percaya. Yang saya tanyakan, Roh Kudus ada di mana, Bang? Itu yang saya jawab. Roh Kudus itu ada di mana-mana, di setiap orang percaya. Oke, berarti Roh Kudus ketika itu bisa saja berada lagi berada di lapangan bola ya? Bisa saja, karena kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Oke, lanjut. Ya, oke. Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah ketika itu Yesus itu adalah Tuhan? Ya, bagaimana? Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus yang dilihat Daud ini adalah Tuhan? Ya, itu adalah penyingkapan, ya, penyingkapan lewat firman. Jawab saja abangku, iya atau tidak. Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Bisa juga. Kok bisa juga? Cemana? Diskusi apa jawabannya bisa juga, Bang? Sudah mulai jadi, karena firman sudah ada. Yang kutanya, ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus itu sudah jadi Tuhan? Bisa saja, karena itu sudah bisa. Karena itu memberi jawaban yang benar-benar, Bang. Bisa saja. Nah, Yesus saja bilang, sebelum Abraham ada, saya sudah ada itu. Aduh, jangan kesana dulu lah, Bang. Nanti belum dari kita. Makanya kau jangan tanya abangku, satu pun pertanyaanku nggak bisa kau tanggapi. Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, karena memang firman yang telah menjadi manusia, berarti sudah ada Yesus. Kan belum loh Bang jadi manusia dia, Bang. Ini kan kita cerita nubuat dulu ini. Belum jadi manusia dia masih duduk di sebelah kanan Bapa kan, Bang. Ini masih cerita nubuat, belum tergenapinya nubuat. Tergenapinya nubuat dalam iman kalian ketika Yesus dilahirkan oleh Maria. Kejadian yang disaksikan oleh Daud tadi yang abang angkat menjadi dalil dalam nubuat itu tadi adalah ketika Yesus belum turun ke dunia jadi manusia. Yang jadi pertanyaanku, ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Itu bahkan ada orang Kristen tidak percaya pada tulisan Paulus. Itulah orang Sijek, Sadariu atau Buruni Yesus. Mereka nggak percaya pada Kristus gitu. Bentar, Bang Petrus, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Zuma, Ustaz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda, ada Kristen, iya, yang datang dari kerajaan surga katanya Petrus ini. Kalau Bro Pipi sama Bro Jerry ini agak waras dikit lah, nggak terlalu parah. Tapi Petrus ini penyakitnya kayaknya sudah, stadium berapa entah ini. Oke, saya boleh bernarasi sedikit ya. Fadol, coba simak baik-baik ya pasien-pasienku biar cepat sembuh. Lanjut Gurunda, Fadol. Kita lihat pada saat Yesus masih di bumi ya, belum terangkat ke langit. Di situ iblis mencobai Yesus. Ini belum terangkat. Di Lukas 4, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku. Jadi iblis mengaku segala kuasa telah diberikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis tidak berhasil memperdaya Yesus. Tapi di data nomor 13-nya di Lukas 4 itu dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, dia mundur dari Yesus dan, nah kalimat terakhir coba dengarkan, dan iblis menunggu waktu yang baik. Maksudnya iblisnya tak berhasil, dia mundur dari mengajak Yesus untuk diberikan kuasa, dan iblisnya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Di mana waktu tepat iblis kemudian merasuki orang supaya diberikannya kuasa? Ingat, dikatakan begini. Kata iblis, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja. Jadi iblis memberikan kuasa itu nantinya kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Nah, kita lihat setelah Yesus terangkat ke langit, ada oknum yang datang mengaku Yesus. Oknum yang mengaku Yesus ini berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga. Pertanyaannya, siapa yang telah memberikan kuasa kepada makhluk yang mengaku Yesus ini? Silakan Anda jawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan Bang Juma tadi, dia percaya dengan perkataan iblis. Berarti Juma menyembah iblis. Satu. Karena waktu Adam dan Hawa berada waktu di Taman Eden, Hawa percaya dan Adam percaya dengan perkataan iblis. Begitulah yang terjadi pada Juma. Iblis bisa mengklaim, semua udah diserahkan kepadaku. Aku berhak memberikan kepada siapa saja. It's okay. Namanya pikiran manusia. Pertanyaan kedua, saya Bang. Di Matius, tadi coba kita buka Matius 28. Iya. Ya, Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Coba kita buka bahasa Yunaninya. Silakan. Matius 28 ayat 18. Ya, bentar. Matius 28 ayat 18. Dikatakan di sana, kai proselton ho Yesus elasen autos lego didomi edote. Ya, edote itu bukan diberikan tapi diletakkan. Karena didomi ada di situ, murid-muridnya yang ragu-ragu. Dengar dulu Bang Zuma. Karena ada murid-muridnya yang ragu-ragu waktu itu menyembahnya, makanya Yesus katakan, di dagingku ini telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah makanya kadang-kadang kita karena terjemahan. Pertanyaan saya apa ya? Ribut. Harus diluruskan. Pertanyaan saya, Pak Petrus. Bentar, Pak Petrus. Tadi dia berapa? Pertanyaan saya, siapa yang berkata kepada aku telah diberi kuasa? Kan di situ katakan Yesus. Dari mana penulis tahu kalau itu Yesus? Itu kan terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba saja ada makhluk mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu? Siapa bilang Yesus sudah terangkat ke langit? Matius 28 itu cerita pada saat kebangkitan. Ya sudah kebangkitan. Yesus udah ke langit. Maksud saya dia ketika turun ke alam bumi nih, di perut bumi, dia keluar dari kubur. Siapa yang bisa mengetahui bahwa yang keluar dari kubur itu Yesus? Berarti kau percaya Yesus ke alam kubur? Nah, kenapa jadi saya? Itu kan tertulis di Bible. Kalau kau percaya. Lah, gila orang ini. Perkataannya. Yang saya tanya, dari mana pengarang tahu kalau itu Yesus? Yang keluar dari kubur itu dari mana? Makanya kau tidak sehati, tidak sepikiran dengan Kristus. Aduh, malah curhat. Ngomong apa ini? Tanggapi, jawab, bertanya. Ngomong apa sampean? Kenapa ustadz-ustadz melakukan pencabulan?
Ngomong apa si gila Pikiran ini? dengan Muhammad. Ya, Waalaikumsalam, Kang Palopo. Bang Glenn, Waalaikumsalam Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada calon ustadz kita ini Pak Pendeta Yunus. Pak Pendeta Calon Yunus. ustadz ini. Aduh, selamat siang Pak Pendeta. Siang. Ketika Yesus belum diberitakan masuk ke kubur, Yohanes 5 nomor 19, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya, ya jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3:16, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, bukan kepadanya aku beri kuasa di dunia dan di seluruh, enggak ada. Kepadanya aku berkenan. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan menuju Bapa, bukan malah jadi Bapa. Tapi anehnya, setelah ada manusia keluar dari kubur, kok tiba-tiba dia jadi Tuhan? Ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena iblis itu senantiasa ingin mengecoh Yesus. Berapa kali Yesus mengalami percobaan daripada iblis. Lalu iblisnya berkata, di dalam Lukas 4 itu, dia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Berarti iblisnya senantiasa mengincar Yesus. Kalau dia tidak mampu kemudian mengecoh Yesus karena, maka dia akan mengecoh seluruh umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara merubah yang tadinya keluar dari kubur itu adalah setan, dirubahnya menjadi Yesus. Itu jelas itu. Sejak kapan Yesus mengatakan pada pengajarannya, kepadaku diberi kuasa? Bukankah yang menjanjikan memberikan kuasa di langit di bumi itu iblis? Kemudian iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Kemudian berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Itu kata iblis. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang saya kehendaki, kata iblis. Nah, iblisnya berkehendak memberikan kepada pengganti Yesus yang disalib. Maka muncul pertanyaan kepada saudara-saudaraku Kristen di Markus 16 nomor 12. Markusnya menulis begini. Lalu Yesus tampil di hadapan dua orang muridnya dalam bentuk wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu? Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain. Dari mana? Silahkan Pak Pendeta, jawab Pak Pendeta. Silakan. Oke. Yesus ini sudah punya kuasa, ya. Jangan diletakkan kuasa di dalam dirinya. Dia sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 18. Dialah anak Allah. Ya, punya kuasa. Hanya kita sebagai manusia ini percaya enggak pada anak Allah ini. Itu tantangannya. Tapi tidak semua Tuhan memilih untuk memberitakan firman atau untuk menjadi alatnya. Makanya kita dipanggil untuk percaya dan menjadi saksi saja dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. Jadi itu ya, artinya Tuhan sudah ada anak sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 18. Dia anak Allah, rupa Bapa tidak melihat. Dia telah menyatakan dirinya untuk kita percaya kepada anaknya. Ayat 12, siapa yang percaya kepada anak diberi kuasa sebagai anak Allah. Makanya kami melayani bukan dengan hikmat manusia, hikmat Allah kami melayani. Dengan kuasa dari mana? Kuasa dari anaknya. Gitu. Oke, jadi ini jawaban apa ini? Kalau Anda melihat silsilah Yesus, Adam, Abraham, itu semua anak-anak Allah. Bahkan Yakub itu anak sulung. Bahkan kalau kita lihat dalam pengajaran Paulus pun, orang-orang Kristen juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan itu jadi alasan. Nah, lalu kemudian, Saudara Pendeta Yunus, coba Anda dalami Yohanes 1 nomor 18 yang Anda bawa itu. Apa pesan di sana? Tidak ada orang yang bisa menjelaskan, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan, tidak ada. Melainkan anaknya, anak di situ hamba.
Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukan anak dalam perspektif seperti manusia melahirkan anaknya, anaknya juga manusia. Kambing melahirkan anaknya, anaknya juga kambing. Tuhan melahirkan anaknya, anaknya juga Tuhan. Bukan kayak gitu. Anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Pahami itu. Kisah Para Rasul 24, Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Nah, jadi Yesus disebut anak Allah itu hamba Allah. Dia adalah orang yang taat. Kembali kepada tema kita, Yesus ketika kemudian datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri, jikalau aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 19. Jadi kapasitas yang paling tertinggi kepada Yesus dari Tuhannya adalah melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tidak pernah Yesus mengajarkan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis. Yang diberi kuasa itu iblis. Iblis yang diberi kuasa. Yesus pun mengatakan itu, tidak lama lagi engkau akan bersama-sama dengan aku, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Itu kata Yesus. Penguasa dunia telah datang dan aku harus pergi. Sebab kuasa dunia ini yang menguasai dunia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah, ketika ada makhluk keluar dari kubur, bukankah Yesus sudah mengatakan di Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali bangkit dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu kata Yesus tuh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bangkit dari kubur itu adalah tanda angkatan jahat. Jadi yang mengikuti kemudian makhluk yang ngaku Yesus, diberikan kepadaku kuasa langit dan bumi. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Ini Yesus yang mana? Bukankah Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Di dalam Lukas 21 nomor 8 tertulis itu. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi yang datang di dalam Matius 28 nomor 18 itu bukan asli. Itu Yesus yang menyesatkan, yang mengaku kepadanya diberi kuasa di langit dan di bumi. Itu iblis. Inilah yang saudara-saudara sembah hari ini. Karena makhluk itu juga datang kepada Paulus. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Tuh, Yesus Kristus itu manusia, tapi yang diterima oleh Paulus ini bukan dari manusia Yesus, tapi manusia lain. Dari Yesus lain, Al-Masih lain. Matius 24 nomor 4 Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kata siapa tuh? Kata Yesus. Kepada siapa? Muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Nah, Paulus didatangi Mesias. Aku Yesus yang Mesias. Paulus sendiri jujur, aku menerima 13 kitab bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Lalu dari mana? Dari Mesias palsu. Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya akan datang Yesus palsu? Yes. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, 27. Endingnya.
Kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kristen ada berapa miliar jumlahnya di dunia ini? Berhasil nggak nubuatan Yesus? Berhasil. Dari mana mereka mendapatkan pengajaran itu? Dari makhluk. Mengaku Yesus gak? Mengaku Yesus. Diutus kepada siapa? Nabi palsu. Siapa namanya? Paulus. Ada nggak Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu? Ada. Matius 24 nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu, rasul palsu akan datang dan melakukan mukjizat dan banyak menyesatkan orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu tergenapi enggak? Tergenapi. Apa nama pengikutnya? Kristen. Ada nggak bukti kalau mereka ini penyesat? Ada. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Banyak orang akan berseru kepadaku, Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Iya emang. Tapi kamu tidak melakukan kehendak Tuhanku. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Apa nggak malu digituin? Sudah capek-capek siang malam ngobatin orang, jemaatnya banyak, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi diusir oleh Yesus. Apa nggak malu? Nah inilah teman-teman. Yuk, Islam datang kemudian sebagai penolong buat kalian, sebagai pembawa peringatan untuk mengembalikan saudara-saudara kepada kodratnya untuk menjadi fitrah kembali. Tinggalkan penyembahan kepada makhluk halus, kepada roh jahat yang ngaku-ngaku Yesus. Tinggalkan. Mari kita belajar. Silakan. Silakan. Tadi mungkin disapa dulu Bang host. Selamat pagi keluarga. Keluarga. Selamat pagi Bang. Iya, selamat pagi ya Bang. Muslim Kristen Bang. Bang Juma. Kristen Bang, Kristen Protestan. Oh, Protestan. Oke Bang ya, selamat bergabung. Standby dulu Bang ya. Iya siap Bang. Oke, makasih. Egel. Muslim Kristen. Kristen. Oke, Kristen apa? Katolik? Atau Protes? Protes. Oke, standby dulu Bang ya. Silakan Pak Pendeta Yunus, tanggapi Pak. Oke. Saya tanggapi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan Yesus itu datang dari iblis. Salah Bang Suma, untuk saya luruskan ini. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi banyak orang mengkupas-kupas firman tetapi tidak percaya. Nah, karena tidak percayalah maka akan menyesatkan. Saya bagi firman saya percaya. Jadi ini tantangannya. Kalau kupas firman harus percaya. Itu tantangannya. Kalau ini Yesus bilang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Jangan sampai kita tidak percaya dia sebagai utusan, tetapi Tuhan sendiri menolak kita. Ya, karena apa? Yohanes 5 ayat 38 dikatakan begini, 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya kamu tidak pernah melihat. Ayat 38, dan firman itu tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Ini artinya bahwa setiap firman sudah ada, sudah ditulis, namun tidak percaya. Kita di luar panggilan Tuhan. Tuhan tidak memilih kita untuk diselamatkan. Ada ayatnya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya bahwa semua manusia dipanggil, tapi yang dipilih hanya sedikit. Wahyu 20 ayat 15. Ketika namamu tidak tertulis dalam buku kehidupan, akan dilemparkan dalam lautan api. Jadi siapa yang percaya Yesus akan selamat, tidak percaya akan dibinasakan. Itu firman Tuhan. Kasih. Oke, baik. Siapa yang percaya Yesus Tuhan, itu akan diselamatkan. Yesus yang mana dulu? Anda membawa data Roma 10 nomor 9. Lanjutkan ke 10-nya, biar lengkap. Siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan apa yang diucapkan itu, maka dia akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kapan Yesus mengajarkan kaidah kayak begitu? Sejak kapan? Justru Paulus setelah kerasukan makhluk tersebut, barulah dia mengucapkan kata-kata itu. Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tapi ketika kemudian makhluk itu datang kepadanya,
Dia berani mengatakan Taurat itu adalah tinja, skubalon. Filipi 3 nomor 8. Berani dia membantah Tuhan. Coba. Berani. Kenapa? Karena yang ada dalam dirinya itu adalah makhluk yang berkuasa di atas dunia ini. Apa itu? Iblis. Iblis, jangankan manusia dilumpuhkan, Tuhan aja ingin disemai. Tuhan aja dibantah. Apalagi cuma seorang Paulus. Coba Anda lihat Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Ini kata Yesus nih. Jangan Anda mengatakan tidak mengerti firman. Untuk mengerti data-data di dalam Bible, kita tidak butuh kemudian apapun kecuali akal, nalar. Karena Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan nalar sehat, akal budi, bukan percaya saja, bukan meyakini saja, bukan membabi buta. Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia itu? Ketika Yesus sejenak ingin terangkat ke langit, siapa penguasa dunia yang datang kemudian? Iblis. Apa kata Yesus? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dengan kata lain, iblis tidak berhasil menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus. Enggak berhasil. Karena iblis sedikit pun tidak kemudian berkuasa atas dirinya. Yudas gagal. Yudas berniat mencelakai Yesus, dia justru yang celaka. Orang Farisi mahkamah agama berkongkol-kongkol ingin mencelakai Yesus, mereka yang terjerat dengan tipu muslihat mereka sendiri. Orang nggak berhasil kemudian mencelakai Nabi Yesus, nggak akan pernah bisa. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka hendak membuat makar, mereka membuat makar. Mereka membuat propaganda tentang nabiku. Tetapi aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tuh. Itu kata Quran. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang mana? Yesus yang mana dulu? Karena iblis itu kan ingin disembah. Iblis itu ingin disembah. Melalui Yesus dia gagal. Melalui oknum yang mati menggantikan Yesus gagal enggak? Enggak gagal. Pengikutnya banyak. Anda mengatakan banyak yang sedikit yang dipilih. Loh, banyak yang dipilih. Buktinya Kristen banyak. Hampir separuh bumi, lebih dari separuh bumi Kristen itu. Berarti gagal. Yang dimaksud banyak yang dipilih, banyak yang masuk tetapi sedikit yang dipilih, itu adalah murid-murid Yesus yang asli. Cuman sikit. Cilek, cuman beberapa orang saja. Yang banyak ini pengikut Yesus penyesat. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang paling banyak kelompoknya di atas muka bumi ini? Kristen. Kalau itu salah, itu keliru, kenapa kalian diusir? Kalian akan berdalih, oh karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Oke, menyembah Yesus kehendak siapa? Menuhankan Yesus kehendak siapa? Menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib kehendak siapa? Ibadah minggu kehendak siapa? Merasulkan Paulus kehendak siapa? Mengkitabkan surah-surah Paulus kehendak siapa? Tidak bersunat kehendak siapa? Makan babi kehendak siapa? Emang itu kehendak Bapa? Bukan. Jadi wajar kemudian ketika saudara-saudara Kristen itu didatangkan kemudian para apologet Islam untuk mengajak saudara-saudara kembali kepada jalan yang betul, yang benar. Saya nggak pakai Quran, saya pakai kitab saudara. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, wahai Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yesus pun menyambut, sebab penguasa dunia itu telah datang. Yohanes 14:30. Berarti kata iblis, kuasa bumi telah diberikan kepadaku. Kata Yesus, penguasa bumi juga sudah datang. Klop. Berarti penguasa bumi itu adalah iblis. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, muncul orang yang keluar dari kubur. Siapa ini? Ini udah pasti bukan Yesus ini. Keluar dari kubur ini sudah pasti bukan Yesus. Karena iblis bersumpah dan berjanji di dalam Lukas 4 nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri percobaan itu, iblis kemudian mundur dari Yesus dan menunggu
waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang mana kira-kira untuk menyesatkan manusia? Pada saat Yesus terangkat ke langit, itulah kemudian iblis bereaksi, berpura-pura yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yesus itu sendiri. Disitulah kesempatannya kemudian iblis melakukan aksi menyesatkan anak keturunan Adam. Makanya Yesus mengatakan apa? Camkan baik-baik nih kawan-kawan. Sejenak sebelum Yesus terangkat ke langit, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jadi apabila ada orang berkata di padang gurun ada Yesus, di dalam bilik penjara ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua, aku datang dengan jasadku, bukan datang hanya dengan suara. Di mana tertulis itu? Matius 24 nomor 27. Yesus datang lengkap dengan jasad tubuhnya. Bahkan malaikat juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasad tubuhnya. Bukan cuma suara, bukan cuma cahaya. Yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Lukas 10 nomor 18. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya cahaya. Siapa dia? Mesias palsu. Endingnya di mana? Kuncinya di mana untuk memahami itu? Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Dengan kata lain, aku menerima Injil bukan dari Yesus, tetapi aku menerima Injil itu dari Yesus palsu. Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan dan aku sampaikan. Paulus, 13 kitabnya itu berkata-kata dari mana? Dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Silakan, saudara-saudara Kristen. Mari kita menggunakan akal sehat. Silakan. Macet ya. Pak Pendeta. Ya, silakan. Ya. Silakan. Paulus ini menulis ini semua itu dari ilham Bapa, Allah Bapa, ya. Makanya dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu bukan pikirannya dia sendiri, tetapi pikiran Allah, ya, yang ditulis dalam bentuk buku. Kalau dikatakan bahwa Yesus palsu, kenapa Yesus mengajarkan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Siapa yang percaya kepada dia akan selamat, yang tidak percaya akan dibinasakan. Ya, makanya Yesus katakan sekali lagi, percayalah, 1 Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Ini artinya keselamatan dia sudah berikan bagi yang percaya, karena itu bukan usaha mereka, tetapi itu pemberian Allah. Kita mau selamat tidak bisa karena berbuat baik, itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Karena apa? Karena kita memilih untuk percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan akal. Itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini jelas hanya karena iman kita diselamatkan, bukan karena akal kita diselamatkan. Itu. Oke. Anda mengatakan Yesus menerima dari Paulus menerima firman dari pernyataan Bapa. Tapi Paulus tidak pernah berkata seperti itu. Anda sedang ingin membantu Paulus, dan siapa yang di belakang Paulus? Paulusnya mengatakan, aku menerima bukan dari manusia tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Dajjal itu juga, Dajjal iblis, gelarnya juga Kristus, Al-Masih. Yesus juga gelarnya Al-Masih, Mesias. Paulusnya mengatakan, aku menerima dari Al-Masih, menerima dari Mesias. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dan yang ingin bermegah. Itu kata Paulus. Kemudian kalau Anda membawa kemudian data Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan. Memang betul
betul. Oleh karena Yesus itu jalan, jangan dituhankan. Jalan ke Monas itu bukan Monas. Jalan ke kantor itu bukan kantor. Saban hari Anda ke sekolah, jalan Anda anggap sekolah, Anda tidak akan lulus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa berhenti sampai situ? Enggak. Cakupannya adalah tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan menuju Tuhan. Maka karena dia jalan menuju Tuhan, coba rambu-rambu apa yang Yesus pasang untuk sampai kepada Bapa. Yesus loh yang memasang rambunya, karena dia adalah jalan. Jangan Paulus. Kalau Paulus ini menerima pemberitaan, pengajaran bukan dari Yesus. Yesus ketika berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus sedang berbicara sebagai manusia. Dia mengajarkan itu karena dia adalah wakil Tuhan. Sedangkan yang berbicara kepada Paulus juga bernama Yesus, tapi bukan manusia. Dia adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Dia bukan manusia. Sedangkan Yesus lahirnya manusia, mengajar manusia, terangkat naik sebagai manusia, duduk di samping Bapa manusia, turun ke bumi sebagai manusia, menghakimi manusia sebagai manusia. Kapan dia berubah menjadi roh? Tidak pernah. Bahkan dia keluar dari kubur dalam perspektif agama Kristen. Makan ikan goreng juga bukan membuktikan dia roh, membuktikan dia manusia. Lalu yang menerima ajaran Kristen itu, yang dan menjadi sumber agama Kristen itu bukan manusia. Wakilnya ada. Siapa wakilnya? Paulus. Aku Paulus, wakil Yesus yang bukan manusia. Sesederhana itu, Bang. Aku Paulus adalah rasul dari Yesus yang bukan manusia. 12 muridnya dia pilih sebagai rasul manusia yang memilih muridnya. Yesus memilih sebagai manusia. Bukankah dia mengatakan seperti itu? Aku tidak dapat berkata-kata. Bahkan kedatangannya dia menyampaikan dengan sangat tegas. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini sebagai manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Sebagai manusia. Tapi kalau di Paulus beda lagi. Coba Anda sinkronkan. Efesus 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewa, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Si dewa mengambil rupa manusia. Si dewa kemudian menjadi manusia. Si dewa kemudian taat sampai mati di atas tiang salib. Si dewa loh ini. Ini beda dengan si Yesus manusia. Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 8:42. Menurut Paulus, Yesus yang bukan manusia tadi datang ke atas muka bumi mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri. Mana yang betul? Sama-sama. Ada yang datang firman sebagai manusia, ada yang datang iblis datang sebagai manusia. Jadi iblisnya datang sebagai manusia, itulah yang datang kepada Paulus, itulah yang datang kepada orang-orang yang dikatakan Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itulah si iblis yang datang dalam rupa manusia. Ini sangat jelas nih, pengakuan Paulusnya jelas. Aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria. Aku menerimanya dari Mesias. Ingat, kata Yesus, ada Mesias palsu. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Siapa itu? Yesus? Bukan. Yesus berapa kali datang ke bumi rupanya? Cuma 2 kali. Kedatanganku yang kedua, kata Yesus, nanti di akhir zaman sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Berarti yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Matius, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis Wahyu, itu bukan Yesus. Dia adalah Helael bin Zakar, Lucifer. Pengikutnya siapa? Kristen. Berhasil nggak? Berhasil. Banyak nggak? Banyak sekali. Miliaran pengikutnya. Itulah saudara. Demikian. Silakan Pak Pendeta. Assalamualaikum, Pak Nandar. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Polopo.
Jadi beginilah, tuh iblis juga membaca firman, dia tahu firman, isi firman dia tahu, namun dia memutar-mutar ayat firman dan tidak percaya. Makanya kami sebagai pengikutnya membaca, merenungkan dan melakukan dan percaya, itu yang paling inti, dan kita selamat. Ya, kalau Filipi 2 ayat jelas dikatakan semua lutut akan bertelut, ya, ayat 10. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan ada yang di bawah bumi. Bertekuk lutut artinya tidak semua yang berlutut, semua yang ada lidah, semua ada lutut akan mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Siapapun itu pasti akan mengaku pada akhir napasnya satu-satu, baru sadar Yesus engkau Tuhan. Itu yang terjadi nanti. Siapapun. Oke, Bang. Kalau Anda membawa Filipi 2:10, iblis kan memang mau, jangankan kita manusia ini, Yesus aja direcoki, Yesus aja diniatkan untuk dicelakai. Yesus loh, utusan Tuhan, Mesias Tuhan, dicoba. Sebab tidak ada firmanku di dalam dirimu. Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena engkau adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Yang menerima kemudian hadiah dari iblis itu adalah pengikut iblis. Jadi ketika Filipi 2 itu dilontarkan kemudian oleh Paulus, Bapak yang dimaksud di situ adalah Bapak yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 8. Coba dibaca lagi baik-baik. Apa kata Paulus? Supaya dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana dulu? Kan Yesus ada dua. Ada yang palsu, ada yang Mesias asli, ada yang Mesias palsu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bukankah iblis sudah diberi kuasa? Kata Yesus, penguasa dunia sudah datang dan dia sedikit pun tidak akan mampu berkuasa atasku, sedikit pun. Berarti dia tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis merasuki Yudas, gagal. Iblis merasuki imam kepala untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat agar Yesus diserahkan untuk dibunuh. Gagal, semuanya gagal, karena iblis tidak berkuasa atas Yesus sedikit pun. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan bahwasanya Yesus ini semuanya akan bertekuk lutut kepadanya, Anda keliru, Bang. Data Anda Filipi 2 dibantah oleh data daripada Matius 7. Ketika orang Kristen sudah bertekuk lutut kepada yang namanya Yesus, sampai orang Kristen mampu bernubuat, sampai orang Kristen mampu bermujizat, sampai orang Kristen mampu mengusir setan, itu kurang apa lagi bukti akuratnya? Orang Kristen mampu bermujizat, mengusir setan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ketundukannya kepada Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang mana? Kalian tunduk kepada Yesus yang mana? Kalian mentuhankan Yesus yang mana? Kalian ke gereja menyembah Yesus yang mana? Yesus anak Maria? Enggak mungkin. Makanya iman Kristen ketika ditanya, kok Tuhanmu manusia? Oh enggak, Bang, itu yang mati kemanusiaannya. Yang kami sembah adalah ketuhanannya. Nah, ketuhanannya ini ada pada Yesus palsu, Mesias palsu yang dajjal. Yesus yang asli tidak ada sedikit pun sisi ketuhanan padanya. Gak ada.
Mengenal dia cukup mengenalnya sebagai utusan. Nih, satu hadiah buat saudara. Yesus menerangkan tentang pengikutnya dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Segala firman ini bukan surat Filipi, bukan surat Roma, bukan Galatia, bukan Korintus, bukan. Segala firman ini adalah cakupan pengajaran Yesus selama 3 tahun. Yesus tidak mengenal surat-surat Paulus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Mereka telah mengetahui dengan pasti. Dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus menyampaikan segala firman itu kepada muridnya, muridnya telah menelan firman itu. Dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sang penyampai firman adalah Rasul utusan Tuhan Elohim. Titik. Kata siapa? Kata Yesus. Cerita berakhir, waktu berlanjut, tat, 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 detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, muncullah sang penguasa bumi. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini siapa ini? Apakah sudah ada nubuatan akan muncul Yesus palsu? Ada. Nubuatannya apakah akan menyesatkan banyak orang? Yes. Siapa pengikutnya kemudian? Kristen. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu akidah? Tidak. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu kitab suci? Tidak. Apakah Kristen dan Yahudi ini satu Tuhan? Tidak. Apakah Yahudi dan Kristen ini satu tempat ibadah? Tidak. Kenapa bisa? Karena mereka bukan pengikut Mesias yang asli. Mereka adalah pengikut Mesias yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Apa yang bisa menerima penjelasan saya ini? Akal. Sedangkan saudara pendeta Yunus mengatakan di Kristen tidak pakai akal, tapi pakai iman. Ya silakan. Berarti iblisnya berhasil mengecoh Anda. Kata iblis, dia mundur kemudian, lalu dia menunggu waktu yang tepat. Ketika Yesus sudah tak ada di bumi, dia kemudian leluasa menyesatkan banyak orang, sehingga yang tadinya manusia pengganti Yesus dilantiknya pun menjadi Tuhan. Dan yang percaya adalah orang-orang yang buntal, yang tidak menggunakan akal sehat. Silakan. Pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa berita peringatan. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diseru untuk menyampaikan seruan dari langit. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Apa artinya? Wahai saudara Kristen, wahai saudara Buddha, wahai saudara Yahudi, wahai saudara ateis, wahai saudara Hindu, semuanya telah datang sang penyelamat dari Tuhan bernama Nabi Muhammad untuk kalian semua. Tinggalkan, tanggalkan ajaran animisme, ajaran politeisme, ajaran ateisme dan seterusnya. Tanggalkan. Sudah datang penyelamat, pembawa jalan kebenaran. Yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, yang dinubuatkan oleh Yesus, inilah orangnya. Makanya Nabi Musa hanya berseru, ya kaumku, ya kaumku, ya Bani Israel. Yesus pun datang, ya Bani Israel, wahai Israel, wahai Israel. Yesus tidak pernah menyeru wahai seluruh manusia, nggak ada. Satu-satunya Nabi yang berseru kepada seluruh umat manusia hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah fungsinya dialog agama, supaya saudara mendapatkan jalan terang. Jangan tinggal di jalan yang buntu, yang tidak diajarkan Yesus. Nyembah Yesus tak ada ajarannya. Ibadah minggu tak ada ajarannya. Makan babi tak ada ajarannya. Masuk ke gereja tak ada ajarannya. Buntu sebuntu-buntunya. Maka solusinya hanyalah Islam. Kembali kepada jalan yang benar. Itu satu-satunya. Silakan. Oke, sebelum dilanjut Pak Pendeta, Bidan Wita, selamat pagi. Bidan. Halo Bidan monitor. Bidan. Oke, dibawa dulu ya, Bidan ya. Oke, Bang Nandar monitor.
Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sekarang ini banyak ya gitulah. Oke, silakan Bang Zul. Waalaikumsalam. Uniripa. Ya, lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Pendeta. Iya. Alkitab katakan bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memiliki hidup itu, ya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus adalah Injil kebenaran, firman Allah. Kalau kita mengimani firman, maka firman itu tinggal di dalam diri kita. Kalau kita menolak, itu bukan firman yang tinggal, itu roh setan yang tinggal dalam diri kita. Makanya jangan biarkan setan tinggal di dalam diri kita. Makanya Alkitab katakan jika Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka kamulah telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan menghidupkan juga dalam tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang telah mati di kayu salib, Dia yang telah mati di antara orang mati dan bangkit di antara orang mati, itulah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidup kita. Siapa yang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dibinasakan. Inilah firman yang diam di antara kita. Nah, karena itu kita tahu bahwa Yesus sudah mati di antara bangkit di antara kita, dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Makanya kami berbicara dengan roh yang ada dalam kita, roh yang lebih besar. Cek. Suara saya atau apa ini? Mungkin jaringannya dia berkali. Tidak ada suara. Yes. Cek. Masuk. Ya, Ustaz. Ini kita lihat ya, teman-teman. Pak Pendetanya selalu mengajukan surah-surah Paulus kan ya. Ending sebelum tadi suaranya hilang, dia mengatakan apa? Tentang Yesus yang mati untuk dosa-dosa. Seakan-akan Paulus ini mempersembahkan Yesus untuk Kristen dalam tataran pengajaran Paulus. Nah, kita lihat Paulus ini memang gemar memberikan persembahan kepada iblis. 1 Timotius 1:20, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Paulus acap kali menyerahkan korban kepada iblis. 1 Korintus 5:5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Paulus ini memang gemar menyerahkan persembahan manusia kepada iblis. Ini data di Bible. Sedangkan yang senantiasa menyerahkan korban manusia kepada iblis itu hanya penyembah dewa Molok. Ada nggak Tuhan minta persembahan manusia? Tak ada. 1 Korintus 5:5 ini, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Dan ada dua korban yang nyata-nyata dinyatakan di dalam 1 Timotius 1:20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Kan lucu kan ya? Lucu. Kenapa lucu? Karena katanya kematian. Sabar bang, sabar. Sabar bang, sabar. Bang Riki, sabar bang, sabar. Sedikit lagi bang, 1 menit paling lama. Karena kematian Yesus itu sabar. Atau dibawa dulu Pak Riki ya. Pak Riki dibawa dulu ya, kalau nggak bisa diskusi ya. Kematian Yesus itu menurut Paulus adalah nebus dosa, nebus kutukan, sehingga orang tidak mengalami maut.
Faktanya 1 Timotius 1:20 Yesus sudah dia persembahkan lebih dulu kan? Iya kan? Untuk itulah Yesus bangkit agar dia menjadi Tuhan. Untuk itulah Yesus digantung secara terkutuk untuk nebus dosa manusia. Tetapi 1 Timotius 1:20 ternyata masih ada orang yang diserahkan kepada iblis karena dosa-dosa mereka. Ini apa ini namanya? Apa ini? Kok masih mempersembahkan tumbal kepada iblis? Coba. Nah inilah ya saudara-saudara Kristenku, agama Islam itu datang sekali lagi sebagai jalan untuk kembali kepada ajaran yang benar. Saya kira begitu dari saya serahkan kepada guru-guru saya yang ada di sini. Makasih. Ya Allah. Ya. Oke, kita sapa dulu Yosef, Muslim Kristen. Yosef, monitor. Batman, Muslim Kristen. Batman. Halo Batman. Oke, Batman dibawa dulu ya. Oke. Tapi tadi begini Bang Zuma, tadi menarik di Lukas 2:47 itu deh. Saya tertarik dengan itu. Maksudnya apa di sini ya? Bahwa anak manusia, yaitu anak manusia ini merujuk ke Yesus, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Sabar Pak Riki, sabar. Kita diskusi di sini Pak ya, bukan ini ya. Jangan di-mute dulu Pak. Jadi ini apa penjelasannya itu? Mungkin ada korelasi itu tadi tentang anak manusia itu akan diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Apakah ada korelasi nih Bang di Lukas 2:47 ini? Lanjut. Lukas 2:47 enggak gitu bunyinya Bang. Lukas 24, Lukas 2:47. Oh, Lukas 24 nomor 47. Iya, nomor 7. Nomor 7. Iya. Ya. Cek. Aman. Masuk. Lukas 24 itu nanti kita lihat endingnya. Apakah murid-muridnya itu percaya? Lihat di data nomor 12-nya. Sungguh saya boleh tanggapi. Gimana teman-teman? Yang punya room saya boleh tanggapi yang. Sebentar Pak Riki, sebentar. Biar dijelaskan dulu. Nanti Abang tanggapi lah satu-satu gantian. Silakan nih. Iya. Kalau kita merujuk di Lukas 24, saya ingin ketemu ngomong langsung sama Bang Suma. Oh ya gampang Pak. Gampang. Shalom. Iya. Lukas 24 nomor 7 di situ. Waktu sedikit buat ngobrol sama Bang Suma, Bang Abu ya. Bisa? Ya, silakan Bang. Sabar, kita layani dulu. Ini maunya apa ini abangku ini? Ya, Bang Riki, gimana Bang Riki? Dibuka mic-nya, Bang. Jadi ini jurunya bilang Rom mencerdaskan Oten. Oten itu siapa Bang? Hah? Orang keren. Dah. Oknum. Suaranya dibesarkan, jadi minta bicara. Tolong kami juga tidak terganggu ya. Minta bicara suaranya dibesarkan. Suaranya dibesarkan, Bang, suaranya dibesarkan. Saya tidak bicara. Enggak, saya bisa suruh Anda turunkan loh. Saya bukan budakmu ya. Jangan jadi penjajah di sini. Kami kasih kesempatan bicara. Lu dikasih tempat bicara di sini, suara lu gedein. Bukan kami yang lu atur. Kami bukan budak kalian. Penjajahan itu sudah dihapuskan dari dunia ini. Jangan mental penjajah kalian bawa ke sini. Lanjut Bang Zuma. Ya, jadi kalau Lukas 24 nomor 7 itu, di situ dikatakan Yesus yang berkata, anak manusia. Nah, Yudas manusia, anak manusia itu bukan? Anak manusia bukan? Iya. Ya, anak manusia. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Ini sinkron dengan yang mana? Dengan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 dan seterusnya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Tuh, demikian juga anak manusia.
3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti ada kebangkitan, ada yang keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Betul ya? Nah, siapa yang diungsikan turun ke perut bumi? Menurut Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, 14, dan 15, yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Nah, coba kita lihat. Setelah ada kebangkitan dari kubur, maka ajaran Yesus itu menjadi aneh kemudian. Jadi Tuhan lah, ya kan? Alfa dan Omega lah, kepadanya diberi kuasa langit dan bumi lah, segala macam. Aneh jadinya ajarannya kemudian. Sedangkan tanda Yunus itu diberikan kepada angkatan jahat. Kepada murid-muridnya diberikan tidak tanda Yunus itu? Tidak. Apa buktinya? Coba baca di dalam nomor 12-nya dari Lukas 24 itu. Mereka murid-murid tidak percaya kalau mayat yang ada di kubur itu hilang. Tidak sama sekali. Dia menganggap itu adalah bohong. Tetapi ketika itu Petrus mendengarkan berita itu, dia pun meski tidak percaya, pagi-pagi dia ke kubur. Lalu cepat-cepat dia melihat di kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kafan. Lalu Petrus pergi. Apa kata hatinya Petrus? Apa kiranya yang sedang terjadi ya? Petrus karena tidak menerima tanda angkatan jahat, dia bertanya-tanya dalam hatinya, kok bisa mayat orang itu nggak ada dalam kubur ya? Ingat, Petrus tidak mengakui kalau yang digantung itu gurunya. Dia menyangkal, karena dia tahu bahwa itu bukan guru saya. Petrus tidak mungkin membohong. Dia nggak tahu. Seperti itu, saudara Palopo, Bang Palopo, silakan. Selamat siang saudara-saudaraku. Oke, selamat siang. Oke. Ini bagus ini kalau diskusi kayak gini kayaknya. Iya, jadi aja jangan tumpuk-tumpuk gitu, Pak. Satu arah atau dua arah? Itu dulu dipertanyakan. Gimana? Boleh, silakan 2 arah boleh, Pak. Boleh ya, boleh. Mantap. Oke, sebentar Pak Yosi ya. Pak Jerry masih pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Silakan Pak Jerry. Kedua-duanya aja lah. Oh, kedua-dua. Oke, ya, soalnya beda tadi ya, hasil pemaparan Bang Zuma beda antara pengikut Paulus dan pengikut Yesus beda. Jadi saya bertanya begitu. Silakan Pak Yosi, silakan standby dulu ya Bang Jerry. Oke, lanjut. Oke, boleh saya bernarasi dan bertanya? Silakan. Oke, kalau kami orang Kristen ya, ini pertanyaan saya sebenarnya udah dari zamannya purbakala ya. Tapi nggak ada teman-teman ini bisa memberikan saya dalil yang tepat. Oke, gini loh. Kalau orang Kristen itu Tuhannya jelas, ya. Tuhan itu jelas dan Tuhan kami itu ada. Di dalam Matius 28 ayatnya 18 sampai 20 itu Tuhan dia berkuasa baik di bumi dan di surga. Itu iblis. Wahyu 1 sampai 7 dan 8 dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Itu iblis juga. Satu dialah Tuhan itu satu-satunya. Sekarang pertanyaan saya, kalau boleh gurunda-gurunda saya di sini yang menghafal Al-Quran, ya, yang katanya menghafal Al-Quran bisa menjawab dengan dalil Al-Quran atau hadis dan mungkin ada tafsiran gitu loh. Sekarang tunjukkan bahwa Allah itu ada dan ada manusia yang pernah mencatat dia nampak atau melihatkan kepada manusia sehingga dibilang ada. Oke, silakan. Iya. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang pernah mengetahui Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena belum ada ciptaan. Ini adalah satu kebodohan, pertanyaan bahlul. Buktikan Tuhan itu ada katanya. Jawab Bang Suma. Tunggu, sabar dulu. Hadis atau ayat. Sabar dulu. Tunjukkan Tuhan itu ada. Ini pertanyaan bodoh. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas. Surah Qaf ayat 16. Tuhan yang disembah umat Islam membuktikan keberadaannya dengan adanya manusia. Tidak ada manusia, Tuhan itu tetap ada. Ini sudah ada manusia, berarti Tuhan itu ada. Meskipun Tuhan itu tidak datang menjadi bayi. Mia, mamam cucu. Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Minta dibuktikan Tuhan itu ada, katanya. Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu mengetahui Tuhan itu ada cukup dengan mengenal dirinya sendiri. Siapa yang membatasi tumbuhnya lidah tidak memanjang kayak rambut? Siapa? Itu Tuhan. Itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kita yang menciptakan kita. Bukan yang datang di tengah-tengah Yahudi lahir di kandang binatang. Bukan, itu kan Tuhan. Oke. Baik. Jadi gini, silakan Bang Zuma. Kebanyakan ya yang saya tanyakan ini selalu teman-teman mengatakan, ya Tuhan kami ada. Oke, Tuhan kami ada. Kalau di Kristen, saya jelaskan di Kristen ya. Kalau di Kristen itu bagaimana zamannya dulu penciptaan Adam dan Hawa ya. Tuhan itu dia menampakkan diri kepada manusia ya. Seperti tertulis dalam Kejadian 12 ayat 7. Bahkan dia menampakkan diri kepada Abraham dan juga kepada yang lain-lain ya. Dan juga dia memang ada dan dituliskan oleh Nabi dan juga Rasul dan murid-murid Yesus bahwa Tuhan itu ada ya. Nah, ada itu yang kita tahu ya, dia bisa nampak, bisa kita lihat dan bisa kita rasakan ya, itu nampak nyata. Itu yang dikatakan ada, definisinya ada. Tapi kalau kita mau samakan apakah Tuhan itu ada, kita dipertanyakan Tuhan itu ada. Oh, itu harus kamu bisa lihat angin nggak? Angin. Kalau saya bilang ya, kalau angin itu bisa kita rasakan ya. Dan bisa kita lihat ya dari daun yang bergerak, oh ini angin itu ada. Sekarang yang kutanyakan kepada teman-teman di sini, tunjukkan dalilnya bahwa yang ada itu memang nampak, pernah ada manusia mencatat bahwa itu ada. Tuhan itu ada, dia bertemu dengan manusia, dia mencatat diri kepada manusia. Bagaimana bangsa Israel ya, orang Yahudi mengenal dengan Tuhannya itu ada gitu. Oke, cukup Bang Yosi, cukup. Ini pertanyaan sama dengan ada. Iya, sabar. Sudah dapat poinnya Pak, sudah. Iya, ini pertanyaan sama dengan pertanyaannya Firaun, Bang Zuma. Silakan. Ini sama pertanyaannya Firaun. Silakan. Begini, silakan. Yang menjadi sengkleknya Yosi ini dari dulu, Bang Zuma. Yang mengganggu orang-orang Kristen jawab aja. Kenapa musik sengklek? Tanya jawaban pertanyaan saya dari dulu itu gak pernah berubah. Iya Yosi. Dalilnya ditunjukin. Ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Ada. Begitu loh. Kamu sabar. Dijawab. Iya sabar Yosi, sabar. Iya pertanyaanmu ini sama dengan pertanyaan Firaun. Makanya mau dijawab. Teman-teman Kristen Yahudi, Nasrani, yang Majusi, dan teman-teman yang ateis, yang agnostik, yang mengganggu pikiran kalian karena kalian selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Secara ketika kalian bertanya tentang kalau Allah itu memang Tuhanmu, Hanafi, kapan adanya, di mana tempatnya, seperti apa rupanya, itu yang mengganggu pikiran kalian teman-teman. Karena memahami Allah Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Secara masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan ada di ciptaannya? Jadi kalau kalian bisa nggak kita mengenal Tuhan, justru mengenal Allah itu dengan asma wa sifat. Inilah kenapa akhirnya kita itu menggunakan dalil akli dan nakli yang ada di kitab suci. Qul huwallahu ahad. Di mana kita juga mengetahui bahwa Allah itu ahad. Juga kalimatnya wujud itu artinya ada, bukan berbentuk. Beda kalimat ada dan bentuk. Kalau dia sudah berbentuk berarti dia makhluk. Gitu loh. Dan yang mengganggu pikiran kalian teman-teman selalu bernarasinya tuh buktinya Tuhan kami itu ada. Kan kalian memaksa itu. Silahkan kalau Anda mau menyembah siapapun, silahkan Tuhan yang ada. Tapi bagi Muslim, kami tidak akan mungkin menyembah makhluk. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan.
Dan kami bisa mengetahuinya dengan sesuatu yang namanya asma wa sifat. Macam mana ketika nggak ada, nggak bisa dirasa, berarti belum tentu ada. Karena kalian nganggapnya pengennya wujud. Ini hari Rabu. Bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Bukan dengan cara bentuk, tapi dengan cara diilmui. Gitu loh. Kalian punya akal, macam mana saya bisa menunjukkan, saya diskusi dengan Bang Zuma dan teman-teman dan Yosi. Tunjukkan kepada saya esensi daripada keberadaan akalmu. Gimana caranya? Oke. Jadi gini teman, kamu paham nggak yang maksudnya ada? Makanya di Muslim itu ada kalimat tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Gitu Oke loh. lah, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman ya, memang teman-teman ini saya hargai sih. Saya nggak bantah karena memang Tuhannya teman-teman Muslim ini yang katanya ada, tapi memang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Dia tidak berkuasa mungkin menampakkan dirinya kepada manusia, benar nggak teman-teman? Salah. Ya, karena kan ya teman-teman bilang selalu Tuhannya tidak serupa dengan apapun ya, dan tidak bisa menjadi ciptaan. Benar nggak? Jangan saya di framing lagi. Saya konfirmasi dulu ini. Salah. Salah. Yang Memang benar tidak gimana? akan Apakah Tuhanmu mungkin bisa Tuhan yang kelihatan? maha kuasa berubah Bentar dulu. jadi tidak kuasa, Yosi. Ya, sekarang gini teman, Gitu yang loh. dikatakan maha kuasa itu, apakah Apa dia kalimat definisi sanggup- maha menurut kamu apa, Yosi? Bentar. Definisi maha menurut kamu apa? Ya, aku tanya dulu teman, apakah yang Enggak, aku definisi nanya sama ada, kamu, definisi maha menurut dan, kamu itu apa? dan Tuhan itu berkuasa, apakah dia sanggup menjadi manusia atau menjadi ciptaan atau tidak? Itu dulu aku tanya. Definisi maha menurut Yosi apa? Bukan belajar. Ini diskusi Jangan, supaya ada edukasi gini, ke teman-teman bro. di bawah. Apa yang kutanya? Menurut kamu maha tuh artinya apa definisinya? Bro Muhammad, apa yang kutanya itulah yang dijawab. Dan Sekarang tadi banyak oten yang dia nanya, dia nggak tahu apa yang ditanya. Maka saya tanya balik, definisi maha tuh menurut kamu apa? Aku selesaikan dulu ya bro, selesaikan dulu ya. Tadi kan bro, Sekarang banyak orang Kristen, dia nanya, dia nggak tahu apa yang ditanya. Boleh, Saya tanya Muhammad. balik, definisi maha itu apa? Boleh jangan dipotong dulu nggak? Gini loh, tadi kan saya nggak potong-potong. Jadi gini, Justru teman-teman, kamu biar ngerti yang kamu tanya. Saya tanya balik dulu sebelum narasi. Jadi saya hargai loh teman-teman. Saya tetap hargai apa itu pendapat teman-teman dan pemahaman teman-teman, dan bukannya teman. Saya nggak bantah itu karena ya selama ini yang saya tahu memang teman-teman selalu mengatakan Tuhannya teman saya ini Muslim memang tidak pernah kelihatan dan tidak bisa serupa dengan apapun. Saya konfirmasi dulu ini benar atau salah saya. Ya karena Tuhan nggak akan mungkin jadi makhluk. Iya. Kalimatnya, bagaimana mungkin Tuhan yang maha? Sekarang aku tanya Tidak lagi. maha itu macam mana menurut pikiran kamu tuh kemana? Ini teman-teman selalu mengatakan kan Allah itu tidak serupa dengan apapun dan tidak Ya, betul. bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Betul, karena dia pencipta. Tunggu dulu. Dan tidak pernah manusia satupun mungkin di dalam saudara menuliskan tentang dia itu pernah dilihat. Begini. Udah didapat poinnya, Bang Firaun, Bang Yosi. Iya. Bentar, saya selesaikan Sudah didapat poinnya, Bang. Tadi pertanyaan Pak Ustadz. Tinggal 1 menit, Pak Ustadz. 1 menit. Aduh. 1 menit. Boleh. 1 menit. Udah dapat Saya poinnya. selesaikan. Udah dapat poinnya ya Bang saja, Firaun, Bang Firaun. Karena kan tadi Bang Bang Yosi, Zuma sabar dulu, sabar. Sudah didapat bernarasi. poinnya. Pertanyaannya tadi apa Ustadz Hanafi? Apa definisi maha menurut Anda? Gitu loh. Ya salah. Gimana nih? Yosi, udah dibilangin Bang Palopo umat Islam itu cerdas-cerdas. Belum kau ngomong kami udah tahu kalau kau pengen Tuhanmu kan berbentuk. Biar dijawab sama Ustadz Hanafi dulu. Gini loh Yosi, percuma kau ngomong berkali-kali. Kami udah dengar, capek, bosan. Ya biar Ustadz Hanafi dulu kasih pencerahan. Bernarasi lah. Iya kita udah tahu Tuhanmu berkelamin, berbulu, berkulit. Udah. Ustadz Hanafi bernarasi dulu dong. Gimana sih? Ya apa? Berulang-ulang kok, buang-buang waktu. Kami di sini bukan orang-orang pengangguran loh. Iya kan udah ya. Nggak gantian baru Ustadz Hanafi menanggapi. Oke Ustadz Hanafi silakan. Dulu dong Unirifa. Yaudah oke. Ya aku hitung 30 detik cepat. Aku belum selesai. Tapi kok udah lah ya. Gitu ya. Ya, kau udah mengulang-ulang Tuhanmu berkelamin, berbulu, berbentuk. Sudah ya. Biar Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi. Ini sih kayak gini ya. Jangan di mute Saya nggak nge-mute, saya nggak nge-mute.
Nggak ada yang mute. Kalau lu pengen narasinya pengen turun, lu turun. Jadi jangan framingnya dibilang di Enggak, mute. gini lah. Dia nge-mute sendiri tuh. Si saya itu nggak diajarkan berbohong loh teman-teman. Diajarkan, ada Rahab berbohong diselamatkan Tuhan itu, nggak usah nggak usah lah kau tipu-tipu kami. Ajaran teman-teman. Udah. Diajarkan kalian, diajarkan. Diajarkan. Kalau di saya enggak. Ini Udah. Ustaz Anafi atau Bang Zuma yang jawab ini ya. Ya, saya kasih definisi. Dia bilang tadi katanya maha. Saya Tolong belum dijelaskan ke selesai. kami, Yosi. Menurut kamu definisi maha itu apa? Supaya bisa menjelaskan kami ke kamu. Karena banyak orang Kristen itu bertanya, dia nggak tahu apa yang dia tanya. Itu masalahnya. Lanjut Ustaz Anafi, lanjut. Baik Ustaz Anafi sama Bang Zuma mengajar ya. Di sini Rum mencerdaskan Oten ya, bukan memperbahlulkan umat Islam ya. Maaf ya, Oten bahlul dibawa dulu ya. Kami sedang tidak mau menghadapi orang-orang bahlul. Silakan Ustaz Anafi atau Bang Zuma, monggo. Ya, saya sedikit. Kebanyakan kan teman-teman tuh tidak mengerti tentang apa yang dia tanya. Ketika dia bertanya bahwa Tuhan tuh maha. Nah, dia nggak tahu definisi maha. Jadi percuma kita jelaskan secara dia bertanya nggak tahu apa yang dia tanya. Makanya untuk pelajaran bagi teman-teman muslim, di mana kita bisa mengenal yang namanya Allah itu dengan asma wa sifat, dengan nama dan sifat-sifat. Kalau dalam hal belajar yang namanya akidatul awam itu dari kalimat aqoda. Aqoda itu pengikat awam untuk orang awam. Maka di tempat pelajaran di pondok itu namanya akidatul awam, biasanya kita memahami dengan terbaginya dari sifat-sifat yang begitu banyak dirinci, digabungkan menjadi 20 sifat, dan 20 sifat itu terbagi menjadi 4. Ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada namanya ma'ani, ada namanya ma'nawiyah. Nah, kebanyakan teman-teman yang bertanya, orang-orang Kristen, ateis, agnostik, Buddha dan Hindu, dan mereka tuh bertanya tentang yang namanya wujud. Mereka tuh memaksa seakan-akan wujud itu namanya bentuk. Padahal wujud itu artinya ada. Karena jika sesuatu yang di muka bumi ini harus nampak, kalau ada itu dibilang harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi ini akan kita tolak, teman-teman. Jika sesuatu yang ada itu harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang akan kita tolak. Gitu loh. Di antaranya akal tuh nggak bisa dirasa, akal tuh nggak bisa terlihat. Maka itu kita meyakini adanya akal. Begitu juga kita bisa tahu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu semua bisa diketahui dengan yang namanya diilmui. Karena itu Allah menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Panca indera, ada penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, bahkan ada hati dan pikiran yang kita bisa gunakan untuk mengetahui bahwa ini benar dan ini tidak benar. Sementara itu aja dari saya. Lanjut Bang Zuma dan yang lainnya. Allah Ta'ala alam shawab. Masya Allah. Padahal tadi sudah dijelasin Bang Zuma ya, bentuk adanya Allah ya, adanya manusia ini. Kan gitu, udah simple aja. Kadang gini Bang Palopo, kalau kita untuk Ustaz. pelajaran tambahan, jika kita menjawabnya adalah kalimatnya adalah bukti adanya Allah itu adanya alam ini, maka itu akan berlawanan dengan konsep akidah. Karena di akidatul awam itu ada yang namanya nafsiyah. Nafsiyah itu hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Kalau kita teman muslim menjawabnya, buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, adanya langit, bumi, maka nanti narasinya untuk teman-teman ateis yang pinter, dia akan berbalik bertanya, berarti kalau kita nggak ada, Allah nggak ada. Jadi jawabannya adalah Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Ya, jadi mau ada kita nggak ada kita, Allah itu wujud. Artinya Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah arti daripada makna wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Nggak bisa kita bernarasi buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, adanya bumi, langit. Berarti kalau bumi, langit nggak ada, terus kita nggak ada, berarti Allah nggak ada gitu. Itu terbantahkan dengan sifat yang namanya nafsiyah, yaitu wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah makna esensi daripada wujud. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lanjut. Masya Allah. Jadi tidak mungkin lah ya Ustadz ya, Allah itu menabrak sifatnya itu. Salah satu itu adalah maha goib ya.
Nah gitu. Jadi kalau ketika dia sudah muncul berarti hilang salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu maha goib, maha tak terlihat. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Lanjut Bang Suma. Roy, kita sapa dulu. Roy, Muslim Kristen Roy. Di sini sudah azan. Oh, Insya azan Allah, ya? saya izin ibadah. Oh iya, iya. pas juga. Mas. Iya. Siap, Bang. Oke. Silakan Roy, Muslim Kristen Roy. Habis Roy, saya sedikit masuk Bang Palopo. Iya. Tadi penjelasan, ya Roy, halo Roy. Kalau nggak ada suara kita turunkan Roy. Halo Roy, buka mic-nya Roy. Yang naik yang umat Kristiani ya, umat Kristiani aja yang naik. Kita naikin yang umat Kristiani aja. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, Tuhannya Yosi itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang disembah sebelum Yesus hadir, seperti Dewa Zeus. Ya mirip-mirip lah Tuhannya, nggak apa-apa. Kita ikhlas kalau Yosi mau menyembah Tuhan yang berkelamin, berkulit, berbulu, nggak apa-apa. Memang seperti itulah adanya. Contoh, penyembah api, apinya wujud ada, bisa dilihat. Penyembah kayu, kayunya ada. Penyembah manusia, ada Hercules, setengah dewa, setengah manusia, ya kan? Ada Zeus, ada Dewa Saturnus gitu. Nah, mohon maaf memang kita beda. Orang Yahudi dengan orang Islam memang Tuhannya beda, tidak terlihat seperti Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, bentuk rupanya pun belum pernah kalian lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang mampu melihat Dia. Nah, itulah Tuhan kami, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Memang kita beda, nggak apa-apa. Ya, jangan paksakan kami harus mirip dengan kalian Tuhannya, nggak bisa. Kok maksa? Udahlah, kalian sembah Tuhan kalian yang disunat dari ke-8, dilahirkan oleh rahim Maria. Mohon maaf ya, keluar dari lubang kencing. Mohon maaf ya, agak kasar memang, tapi emang begitu adanya. Tuhan yang kemudian dari bayi kemudian berkembang, bertumbuh, kemudian dia dibaptis di Sungai Yordan, dia belajar. Ya nggak apa-apa, itu Tuhan kalian ya, Tuhannya kalian umat Kristen. Tapi kami berbeda. Kok maksa-maksa harus sama? Ya, itu dia. Jadi umat Kristen ya silahkan mau menyembah manusia nggak apa-apa, menyembah roh-roh juga nggak apa-apa. Tapi kok jangan sama-samakan dengan kami umat Islam lah. Tuhan kami itu tidak iya kadrun. Yesus juga kadrun, itu dia pakai gamis bukan pakai jas, dia matinya pun di kapan bukan di peti. Yesus itu dari Arab bukan dari Eropa. Kau pikir Yesus itu yang kayak dilukis-lukis itu? Bukan. Dia tuh muka-muka Arab, berjenggot, berkumis, dia pakai gamis putih ya Bang, bukan pakai jas ya. Dia nggak kenal Santa Claus Bang, nggak kenal dia Bang, hadiah gift Natal nggak tahu dia ya Bang ya. Gitu ya. Tolong dong yang naik ke atas yang mau belajar aja ya, yang belajar silakan belajar. Ya Ricky silakan. Oke, melanjutkan tema dari Bang Zuma ya, sampai Bang Zuma selesai tadi ya. Bang Zuma menjelaskan dengan sangat eksplisit bahwa ada indikator ya, bukan indikator lagi, bahkan telah nyata manusia yang bernama Paulus itu banyak sekali nubuatan yang dipenuhi oleh ya Ricky, silakan Ricky mau bertanya apa? Selamat siang Uni. Ya, selamat siang Ricky, silakan. Saya mau tanya, ini Rom mencerdaskan Oten. Ricky, suaranya betul. Itu dong Suaranya kecil, suaranya kecil. Ya, Ustadz Hanafi nggak bisa dengar. Rom mencerdaskan Oten. Oten itu siapa? Iya. Suaranya didekatkan dulu, ke mic-nya biar agak jelas Bang Ricky. Oten itu siapa Uni? Oknum Kristen yang penyembah manusia. Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Kami di sini kalau pengikut Kristus, pengikut Yesus, kami tidak masalah. Tapi kalau Oten, oknum Kristen, kan ada lagi ngomong, jangan ke cewek. Kalau saya ke cewek nggak apa-apa, emang cewek. Kalau kau kan laki-laki, tampang kok kayak laki beneran loh. Kan tampang kok kayak laki. Jangan aja aku berantem. Aku lagi semangat berantem nih. Mau datang bulan aku lagi semangat, aku on fire aku ya. Kalau aku kau aja berantem, aku senang aku ya. Jangan masalah kau dengan aku terbiasa dengan menghadapi oten-oten kayak kau. 1000 kau bicara, 5000 aku kalah kau. Apapun kata kau nggak bisa kau menghentikan aku bicara. Dengar ya Ricky, jangan kau kayak mamakmu. Cukup mamakmu aja yang maki-maki orang. Aku ini perempuan, nggak apa-apa ngomong banyak. Kau itu laki-laki, nggak malu kau menunjukkan kau kayak laki-laki betulan foto kau di situ, tapi kau kayak perempuan ngomong aja kau nggak berhenti. Kau nggak malu sama laki-laki yang ada di atas ini semuanya. Katanya kau Kristen. Kalau Kristen kok kayak gini, ajaran kasih tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kau belum ditampar, kau sudah mencak-mencak begini. Kau kenapa kau? Hah? Sehat? Ya, makan dulu, makan nasi dulu, minum air putih dulu ya biar sehat. Oke, lanjut. Jadi Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa
Yesus telah menubuatkan akan datang si penyesat, pengajar-pengajar sesat. Siapa dia? Pembinasa keji. Siapa dia? Orang yang mengutuk hukum Taurat, bahkan mengutuk Yesus sendiri. Pengutukan terhadap Yesus, pengutukan terhadap hukum Taurat itu tidak lain tidak bukan hanya ada di surat-surat Paulus. Ya, ketika Yesus mengatakan, Bang Zuma sudah berkali-kali ajarkan, penyesat itu akan datang membawa-bawa nama dia, serigala berbulu domba. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang buruk, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Dan hati-hatilah dengan ragi Farisi. Banyak sekali Yesus memperingatkan muridnya, emang dasar kaliannya aja yang pengen sekali, pokoknya pengen lagi menowel-nowel Tuhan, pokoknya nggak mau bertanggung jawab lah sama dosa kalian. Kalian yang mencuri, kalian yang merampok, kalian yang membunuh anak kecil, kalian pokoknya nggak mau tahu dosa itu Tuhan yang tanggung. Pokoknya Yesus harus menebus. Aku nggak mampu di neraka, aku memang mencuri 271 triliun, tapi aku nggak mau masuk neraka. Ya Tuhan salahkan, tumbalkan Tuhan, matikan Tuhan, kau yang bikin aku ya Tuhan. Ya udah, demi bukti cintamu padaku kau mati ya, demiku Tuhan, mati kau Tuhan. Inilah kalian terbiasa, kalian tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kalian. Kalian tidak mau bertanggung jawab, tidak mau dihakimi. Nah, pengajaran inilah yang diajarkan oleh Paulus. Wahai kalian, apa Riki? Apa Riki? Salam Riki, kayak suaramu Riki. Suaramu kecil, minoritas. Siswa judulnya. Kayak kaummu. Siswa judulnya kan Roman Open. Betul. Jangan yang suruh kalian mencerdaskan Oten itu siapa? Bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 kami diperintahkan untuk apa? Kita mencerdaskan anak bangsa, mengatakan tidak pada penjajah karena penjajahan harus dihapuskan. Jadi orang-orang yang otaknya sama seperti penjajah masuk komal Islam ngatur-ngatur kami harus dihapuskan dari dunia ini seperti ini. Aku telah diberi kuasa oleh Bang Buya, aku sekarang menurunkan kau. Kenapa aku berkuasa di komal ini ya? Kepadaku telah diberikan kuasa untuk menguasai komal ini, paham? Dan jadi gitu, naik ke sini belajar ya, mumpung abangku lagi sholat ya. Harusnya kau beruntung abangku lagi sholat. Yang naik ke sini waktu abangku lagi sholat, banggalah kau. Kenapa? Kau hanya menghadapi muridnya, aku. Kalau kau menghadapi abangku, sakit ulu hatimu, sakit. Ya nggak bisa tidur kau seminggu. Ya, Siantar, silakan. Apa lagi Uni? Apa lagi yang kau ceritakan Uni? Aku menceritakan penyesat-penyesat dan pengajar-pengajar palsu yang menyamar sebagai domba. Ini siapa yang menyesatkan? Gini loh, kesini jangan curhat. Ini bukan tempat. Bukan curhat. Ada yang mengajarkan menumbalkan Tuhan untuk menghapus dosa, mengajarkan harus ada penumpahan darah untuk menghapuskan dosa. Ada Paulus, ada ini, ada diam ini. Oh iya. Menumbalkan mana ada orang ditumbalkan? Kau pikir Yesus bukan orang? Orang dia itu. Ya Pak Jerry, kalau mau belajar ya. Tolong dong yang naik, yang sehat dong, ya. Kalau enggak, kalian mumpung abangku lagi sholat, kalian bahagia kalian kalau dia lagi sholat ya. Bang Zuma lagi sholat, ada aku nggak bisa menghafalkan ayat-ayat ke abangku itu ya. Nah silakan Ustadz Hanafi, lanjutkan dulu. Yang naik belajar, mumpung lagi on pire ini. Ya Bang Jerry, silakan Bang Jerry dari ketua Denom. Sepertinya ya, begini Denom loh. Patung, silakan. Sepertinya Pak Lopo yang perlu diajar dulu ini tentang keislaman. Kok sah? Kalau nggak ada nih, aku mau lanjutkan nih narasi dari Bang Zuma tadi. Lanjut aja nih, lanjut. Dia ini ketua kuarnitas. Lanjut. Tunggu, Mbak Uni Apa, nggak Bang tahu bahwa Jerry? Pak Lopo sekarang sudah jadi Kristen. Kalau Kristen artinya pengikut Yesus, kami sama seperti Yesus menyembah kepada satu Tuhan, mengikuti nabi-nabi terdahulu, ya kami nggak masalah kami. Oh, kau Kristen ya? Apa? Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu bukan cuma Yesus. David juga Kristus. Ya banyak Kristus. Musa juga Kristus. Mereka diurapi, mereka dipilih. Nggak masalah. Kami memang pengikut nabi-nabi terdahulu karena kami tidak pernah menyembah manusia berkelamin. Ya beda. Kalian beda dengan kami. Kalau kalian kan pengikut orang-orang Romawi. Silakan. Saya banyak kata nanti. Satu kata aku lawan banyak kata nanti. Saya membantah semua apa yang dikatakan oleh silakan. Pakai data Saya tidak
Enggak usah pakai itu, Oh, karena kita sudah inilah enggak bisa. Maaf, ini bukan gereja, Jerry. kita Bukan sudah gereja. finish. Sampai sekarang antara kalian dengan kalian saja belum finish. Kok berani-beraninya berhadapan dengan kami lalu bilang sudah finish. Finish apa? Itu sudah kisah 2000 tahun lalu sudah finish. Apa? Kisah 2000 tahun apa? Yonatan Purnomo mengatakan, jangankan tentang Tuhan, kitab kalian yang versi cetak dengan online aja masih bertabrakan kok finish. Itu terserah, tetapi saya bantah. Bukan terserah apa yang dibantah apa, bantahannya apa. Aku mau kasih materi nih. Ibu Dobol mau mengajar, berguna menit diam. Sebentar, ketua patung diam dulu, ketua patung. Ketua patung diam dulu. Ini abang lagi sholat ini, aku mau kasih data. Nah, mantap. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ada perilaku-perilaku yang menunjukkan indikator yang kami bawakan, saya bawakan, Bang Zuma bawakan, itu ada pembuktiannya bahwa memang Paulus itu menyesatkan berdasarkan data. Pertama, tadi sudah dilihatkan ya, dibacakan nubuatan, sudah dibacakan penggenapan, sudah dibuatan. Sekarang hasilnya, hasil perbuatan Paulus. Pertama, Paulus mensreanya itu adalah ingin mendapatkan keuntungan duniawi, tapi masalahnya karena abang di mute dulu ya Bang Buset ya. Nah masalahnya Tuhan dalam perjanjian lama Ulangan 18:20 tidak membiarkan para penyembur dusta, para penipu tidak dibiarkan begitu saja. Sebelum mereka selesai, sebelum mereka menyesatkan banyak orang, bahkan kemudian sebelum mereka selesai dengan keinginan mereka digorok dulu sama Raja Nero ya. Iya kenapa? Memang mulut saya kok kenapa? Kenapa? Kok jadi begitu? Ya salah. Diskusi yang baik aja, Pak. Pak, diskusi yang dewasa aja. Jangan kayak anak SD gitu loh, Pak. Diskusi yang baik aja, Pak. Udah ya, saya lagi bawa data ini ya. Nah, oke, pertama, Paulus merampok 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan. Para pendeta, mereka senang sekali dengan persepuluhan. Begitu juga dengan Paulus mengajarkan tunjangan. Siapa yang nggak mau tunjangan? Saya aja mau. Jangan ditunjang ya. Tunjangan saya juga mau. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, dia minta dipuji. Pertama, duniawi, duit, harta ya. Yang kedua adalah eksistensi, pujian. Sungguh aku telah menjadi botol, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ya, sungguh luar biasa. Kita melihat bagaimana motivasi Paulus. Kenapa sih dia menyesatkan banyak orang? Selain dia memang membutuhkan tunjangan, dan dia juga memang membutuhkan eksistensi. Kemudian dengan dustanya dia bela di hadapan publik ya. Inilah sifat perilaku. Tidak mungkin seorang nabi berdusta. Nabi yang berdusta itu pasti meningsoy. Makanya orang Yahudi mengatakan bahwa Mesia yang mengaku Mesia ini adalah nabi palsu karena dia betul-betul meningsoy. Karena Ulangan 18 ayat ke-20 menyatakan orang yang mengaku nabi palsu tapi dia berdusta akan meningsoy. Nah, kemudian dia minta upah dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Apa hasil duniawi? Ayolah, coba perhatikan. Sebanyak itu hukum Torah kalian batalkan, tapi adakah kalian umat Kristen yang membatalkan persepuluhan? Coba jawab ya. Kemudian seperti yang dikatakan Yesus bahwa penyesat itu akan menyamar, maka Paulus yang mengajarkan boleh. Ya Kak Zelita, silakan hadir besok ya Kak Zelita ya. Ya, yang mau beli ada yang mau beli madu? Ada yang mau beli madu? Ya, kita hitung 1 sampai 5, ada yang mau beli madu? Ke Singapura, ke Sigupar berapa ongkir? Gak jual aku ke Sigupar itu. Sigupar gak jual di Sigupar. Ada yang mau beli madunya sembari nunggu tamunya dipilih Bang Naga, teman-teman Kristen yang mau diskusi. Bang Muslim semua Muslim enggak yang kasih semua Muslim yang permintaan naik, Muslim semua. Australia minat, udah Bang Rizalaf kemarin itu kan Bang Faru udah DM, rupanya Bang belum minat untuk beli madunya.
Ada? Ya udah, dagangannya kita tutup ya. Ternyata nggak laku, nggak ada yang mau beli ya. Tutup dagangannya. Ya Bang Rin, selamat bergabung Bang Rin. Halo Bang Rin. Bang Rin. Bang Rin. Dah diturunkan aja Bang Naga kalau nggak mau nyaut. Kita naikkan satu persatu ya. Satu persatu. Oke Bang Mansur, selamat bergabung Bang Mansur. Selamat siang Bang Faruk. Samarinda Ya. hadir. Masya Allah, Samarinda. Islam Kristen Abangku? Alhamdulillah Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bangku, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, anu aja apa? Gimana Bang? Gimana? Putus-putus Bang. Oh, sinyal Abang nggak bagus itu. Siap. Iya. Ada lagi Bang? Aku monitor aja Bang. Siap, ya dia nyimak di bawah Bangku ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan iklan lagi nih berikutnya, ya teman-teman ya. Silakan dikunjungi YouTube-nya Bang Dio ya, Dio Pratama Reaction. Tonton videonya, ya tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Subscribe, komen, like, and share YouTube-nya ya. Kira-kira ada berapa sekarang subscribe-nya Bang Dio? Subscribe dia udah berapa Bang Dio? Halo Bang Dio. Oh jauh dari perangkat ya. Oke Bang Sakon, naikkan satu-satu Bang Dewa. Sapa-sapa, mana tuh ada yang mau disampaikan. Bang Sakon, selamat bergabung. Ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Sakon? Ya tapi pas naik pas adzan nih. Enggak apa-apa Bang, yang penting aja. Tapi enggak berisik enggak ya? Enggak, silakan. Iya. Salam semua buat rekan-rekan di kamarnya Bang Faruk. Masuk Bang Dewa juga kirimannya sudah nyampe. Tinggal nunggu kiriman dari Bang Faruk nih. Abang ada beli? Abang ada beli atau dapat madu gratis? Oh beli dulu ya? Coba tanya Bang Dewa, beli dulu apa enggak nih? Kalau mau madu gratis, hadir besok Abangku ya di Jumat Berkah. Kalau mau beli, ya ditransfer dulu lah Bang. Kenapa tadi panggil? Apa? Lagi minum. Gimana Bang Dewa? Oh ya, lanjut. Oh kirimannya sudah nyampe. Sudah berapa hari? Oh ya, alhamdulillah. Oh ini cak ya ini ya? Cak Sakira. ini? Oh iya. Sakira. Iya, dari Bali saya merantau ini. Iya, Cak Sakira ini. Ya. Nah, maksud saya kan nunggu ini kiriman dari Bang Faruk, ternyata belum dikirim. Oh. Ya, lanjut dulu ya Bang Faruk. Nah, lagi Ya, Bang. sudah ada soalnya ya. Tanggung Ya. sudah. Kita monitor aja dulu ya. Ya, salam. Ditunggu DM-nya Bang ya. Udah 3 tamu teman-teman ya, 3 tamu naik, gagal total, belum ada yang beli. Oke, naikkan lagi Bang Daga. Naikkan lagi. Oke, Bang Fans, selamat bergabung Bang Fans. Selamat pagi, Bang Faruk. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat otot kamu, Bang Faruk? Bagus tuh tubuhnya. Iya, itu karena gini Bang. Bentar ya. Ini ikan dulu nih ya. Mau punya otot seperti Bang Faruk? Iya. Aduh, Bang Faruk, gak akan gitu sama. Mana tamunya tadi? Aduh. Oke, Bang Sandi, selamat bergabung Bang Sandi. Bang Sandi, udah 4 tamu teman-teman. 4 tamu dari Indonesia. Sandi, mau coba Bang. 5 tamu teman-teman ya, 5 tamu belum ada juga nih. Oke, Bang Rahman. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya DM Bang Faruk udah dibalas-balas.
dari Jumat Berkah. Ya. Maaf Bang Abang Faruk. ada DM? Maaf Bang Faruk, tap tapi akhirnya ke pencet masuk sini Bang Faruk. Enggak, abang DM mau bilang apa kalian? Udah ketemu sama saya di sini. Mau bilang Yang Jumat apa? Berkah Bang Faruk. Jumat Berkah. Masya Abang Allah. abang ada dapat Jumat Berkah. Alhamdulillah Bang Faruk. Sudah nyampe madunya? Belum. Loh, kok belum? Coba Belum, di DM Bang. lagi nantinya. Kita cek nanti ya, mana tahu ada kendala di pengiriman. Gak terkirim DM saya Bang. Gak terkirim? Yang satu sudah tapi belum dibalas. Kirim lagi dah bisa lagi Bang. Coba kirim lagi bang. Ini kita udah berteman ini loh. Yang dari Jambi Bang Faruk. Iya, kita udah berteman ini. Coba DM lagi, nanti ku cek mana tahu sudah ku kirim bang ya. Siap. Tadi Oke, dah sengaja makasih, Bang. niat naik Bang Faruk, cuman tap layar. Rupanya naik. Siap. Makasih banyak Bang Rahman ya. Siap, sama-sama Bang Faruk. Salam semuanya. Salam. Oke, waalaikumsalam. Oke, lanjut yang lain. 6 tamu ya, 6 tamu. Belum ada juga yang pesan. 6 tamu. Aduh. Ini kaos juga nggak ada yang pesen lagi nih Bang Faruk. Sama Bang Dewa, gila pedagang itu Bang Dewa. Ini gagal kawin lagi nih kalau caranya kayak gini. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bang Bang Faruk. Skater. Sehat selalu Bang ya, Alhamdulillah. Bisa dinaikin Bang, makasih Bang. Aku mau pesan madu Bang. Oh, ini baru. Ini baru cocok ini. Iya, aku dengar tadi abang ada apa madu ya, aku pikir ini pasti oke nih madunya kalau Bang Faruk yang jual kan gitu. Kadang-kadang ada lewat di depan rumah Bang, bilang madu asli, totong madu, madu palsu rupanya Bang. Jadi aku pegang madu ini Bang agak-agak hati-hati Bang belinya Bang. Tapi aku dengar tadi Bang Faruk. Nanti ku DM nomor rekeningnya Bang ya. Iya, aku tinggal di Medan Bang. Aku tinggal di Kelambi Tani Asli dekat Kampung Lalang. Jadi aku bisa langsung ke rumah Abang kalau Abang di Belawan. Di mananya Bang? Kampung Salam memang dekat, jauh. Terjun? Kampung Salam jauh lah Bang. Jadi di mananya Bang di Belawan? Biar aku ke sana Bang jemputnya. Oh, aku di apa? Helvetia Bang. Iya, dekat lah Bang. Helvet mana nih? Perunas Helvetia atau Helvetia Marela? Kita DM nanti Bang ya. Kita DM nanti ya. Oh gitu Bang, siap Bang, siap. Nomor Makasih, Bang, ya. Abang follow aku ya. Abang nggak perlu izin istri kan? Beli madunya nggak perlu izin istri kan? Oh, nggak perlu Bang, nggak perlu Bang. Kita yang cari duit Bang. Nah, karena kemarin Bang, ada yang naik, katanya mau izin istrinya dulu mau beli 2 botol. Aku udah bilang kalau udah izin istri nggak jadi nih, betul nggak jadi beli dia Bang. Nggak jadi beli dia Bang. Enggak Bang, karena madunya ini khasiatnya istri juga yang merasakan Bang. Iya betul itu Bang, itu betul itu. Iya Bang, jadi kalau dia senang dia nggak banyak komplain Bang. Yang penting dia senang. Nanti ku DM Bang ya nomor rekeningnya ya. Makasih Bang. Oke siap Bang, siap Bang. Ya, Oke Bang, terima kasih Bang ya. Oke Bang, turun ya Bang. Yang Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Akso. Silakan Bang. Ya, saya pengen beli untuk Jumat Berkah aja. Dikasih ke Masya Allah, Masya Allah. dua botol, minta tolong di ini ya, Bang. Tolong di DM ya. Itu berapa ya? 18 kali 2 360.000 Bang Akso. Oke siap, nanti saya kirim minta itunya aja, minta nomor rekeningnya Bang ya, tolong di follow saya di DM, nanti saya kirim. Ya. Nah. Siap. Kaosnya enggak Pak? Masa kaosnya enggak? DM langsung ya nomor rekeningnya ya. Iya, ya karena kalau saya bawa madu ke rumah pasti istri marah. Jangan yang asli Bang. Madunya ya. Kalau bawa madu ke rumah pasti istri marah, makanya dibagi buat Jumat Berkah aja. Iya, bawanya Bang jangan digandeng. Iya. Kalau digandeng marah dia. Gandeng marah dia. Ya, gitu aja Bang ya. Salam buat bentar Bang Faruk sampaikan sama teman-teman dulu ya. Salam buat itu juga. Jadi buat teman-teman buat Nora, madu yang akan dibagikan di Jumat Berkah nanti sebanyak 12 botol teman-teman. Ya, 2 botolnya lagi dari Bang Akso ya. 2 botol dari Bang Akso, madunya total 12 botol nanti yang akan
dikirimkan di kegiatan Jumat Berkah nanti ya. Masya Allah, syukran abangku, jazakallah khair. Sama-sama. Insya Allah buat pejuang-pejuang Allah juga salam sehat selalu, biar tetap semangat. Amin, amin. Oke, silakan turunkan saya tunggu DM dari Bang Faruk secepatnya Bang. Ya. Biar Ya, ini udah saya DM ini Bang. Ya, itu udah saya DM nomor rekeningnya ya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya kan, Bang Andi, selamat bergabung. Andini. Halo, Andini. Bang Faruk, kita butuh hiburan. Madu udah laku, kaos nggak laku. Alhamdulillah kita butuh hiburan. Ada biring-biring ini. Mau dijawab, kalau nggak dijawab kita kasih pertanyaan untuk dia dulu. Karena model yang semalam dia lari. Nah, Bang Naga, izinkan itu Bang Dewa itu buat promosi, besarin dia. Kak, Udah, kita apa-apa. kita apa yang Pak Obot nggak ada fee-nya. Nah. Oh, udah turun untuk mainan. Si biring. Bang Dewa promosi, kaosnya tunjukin, spill. Itu Bang Hipen di bawah itu sering Ini fotonya nih. sering beliau tuh sedekah di Jumat Berkah gitu. Ya, bagi yang mau Jumat Berkah ya, nambahin untuk kaos. Alhamdulillah ada kaos 7. Ya, kalau ada yang mau nambahin untuk Jumat Berkah, alhamdulillah. Kalau tidak ada pun kami tetap bakal jalan. Dari Bang Faruk ada 12, dari Dewa ada kaos 7. Jadi total semuanya 19. Alhamdulillah. Kaosnya yang mana? Ini kaosnya nih, ya. Ini gambarnya gambar Dewa. Tulisannya Mahadewa. Tapi kalau misalkan ada yang pesan, gambarnya gambar para apologet. Dan untuk Pak Ubeg, gambarnya Pak Ubeg dengan Bang Juma, dengan Bang Faruk, dengan Dewa, dan dengan para apologet. Untuk I Am The King yang di bawah, tolong DM ke Dewa, karena satu kaos itu dikhususkan untuk I Am The King, ya. Spill, ini nggak usah di spill, ini kaosnya ini. Ini kaosnya, bahannya bahan kenari. Ini, lihat. Kaosnya cakep ini ya. Ternyata bukan wajah Dewa aja yang cakep, tapi kaosnya pun ikut cakep gitu. Kalau kita wajah kita ganteng, tapi pakai kaos jelek, kita ke bawah jelek. Tapi kalau kaos kita bagus, insya Allah wajah kita ke bawah bagus. Ya, nih contohnya nih. Ya, silakan. Oke, The King, tolong DM Bang Dewa, kirim fotomu yang paling ganteng katanya. Harga kaos ada harga 150, ada yang 200 ya. Saya sekalian promo, tapi ingat, pajak promonya ada, nggak ada yang gratis. Bang Dewa, ini ditanya, berapa harga kaosnya? Ada 150, ada yang 200. Belinya di mana? Belinya sama Dewa, silakan di DM. Berapa harganya? Sakti, ada 150, ada yang 200 ya. Nah, ingat, di DM Bang Dewa, sudah dibeli nanti bilang sama saya biar minta pajaknya ya, karena pajaknya promo sekarang iklan tuh mahal. royalti. Pajak. Bang Naga, untuk itu I'm The King udah disiapkan apa fotonya semua. Udah ada fotonya. Udah ada. Tinggal I Am King nanti di DM aja ke Dewa, ukuran kaosnya apa, warnanya apa, karena ini spesial ya. Karena ini spesial untuk I Am The King, DM ke Dewa langsung ya. Kaos ukuran sama warnanya. Gambarnya gambar Pak Obeg sama gambar Bang Faruk. Ya. Betul. Pak Naga semua jadi bisnis. Bang Faruk, itu yang hostnya dihidupkan dulu, mau aku naik ini si Biring ini. Ini Bang Faruk hostnya Jeddah. Ini biar ada mainan dulu, tanyakan dulu. Itu hostnya Jeddah itu. Bang Dewa, itu apa kata si I'm The King, dia minta foto Bang Faruk, Obe sama Bunda Nora, dia bilang. Gimana itu? Siap, bisa. Berarti bikin baru nanti. Oke, makasih. Makasih Bang. Siap. Nah, kok Biring, udah aku naikkan. Minta perpuluhan, iyalah minta perpuluhan. Nggak ada yang gratis. Orang di RT 16 sering minta perpuluhan.
Kenapa si Biring lah? Bang Dewa tanya dulu sama si Biring. Jangan dia nanya terus habis nanya dia lari. Tanya dulu sama si Biring. Halo. Bang Dewa. Halo, Ya. Pak. Mana Tanya keranjang dulu. kuningnya? Keranjang kuningnya mana? Tanya lu sama si Biring. Jangan beri kesempatan dia. Dia lari nanti. Langsung Bang Dewa gas. Gini loh, dia abang itu kan jualan, keranjang kuningnya di mana? Udah beralih jualan sekarang. Gue mau beli juga. Bisa kau beli? Tidak dijual untuk kafir. Intinya kami tidak menjual untuk kafir. Itu buatan Habis. kafir apa enggak? Itu buatan kami. Udah, ceritanya udah habis. Bukan buatan kafir ya? Bukan, kami tidak Bukan. jual untuk kafir. Oh, jadi Oke. itu untuk non muslim aja. Untuk kafir tidak dijual, yang dijual untuk orang muslim. Mana Faruk? Ngapain Faruk? Itu apa Kalau- ini ada Kau dengar dulu, Biring, aku mau nanya. Kalau perempuan jalal, lubang yang dalam, perempuan asing sumur yang sempit, apa itu? Udahlah, nggak usah kau masuk ke situ. Kau itu Bukan kau logikamu masuk, di bawah-bawah loh. tanya, kau jawablah dulu. Dengar, kau dengar dulu. Logikamu itu di bawah rata-rata loh. Kau Udah aku taruh itu, dengar. taruh orang Batak. Cocok ngomong sama gua. Kau Perempuan itu jalal, rata-rata. sumur yang dalam, perempuan asing, sumur yang sempit, apa itu? Kau jawab dulu. Adek, kau dengar. Baik, begini, kita berdiskusi aja, Bukan, ya. gua naik. Kami ingin Abang itu menanyakan, kan jualan kami ingin Mahadewa. menanyakan. Mahadewa Ya, kan enggak, jualan. kami tidak menjual, sudah habis, stoknya sudah habis. Kita berdiskusi saja ya. Kita selama ini kan banyak bertanya, giliran kami bertanya. Karena kita percaya yang namanya Tuhan itu Maha Bukan, Perkasa, saya naik El tadi ada Gibor, jualan. El Shaddai. Saya nggak mau bahas itu. Sebentar. Baik, selesai Bang, turunkan saja Bang si Dragon. Karena sudah tidak ada lagi, madu sudah tidak ada, kaos sudah tidak ada. Silakan turunkan Bang Dragon, kita cari yang lain. Dewa pikir mau diskusi. Tidak, nanya nanti framing pas ditanya langsung turun. Oh, udah aku tahu. Jadi sekarang kita tidak beri kesempatan. Naik dia kita tanya. Makanya aku bilang yang aku suruh gas, yang nggak ada ngomongan yang sama dia, digas aja. Assalamualaikum Bang Farah. Assalamualaikum Bang Farah. Aduh. Yang mau beli madu, beli kaos silakan ya, silakan naik. Kalau untuk dialog silakan naik. Jangan bawa ranah iman ya. Kalian iman kalian sandal jepit pun kalian dituhankan pun kami tidak akan marah karena udah ada di dalam undang-undang ya. Jangan bawa ranah iman. Kami iman Anda dilindungi oleh Allah. Kita masalah Bible. Bible. Ya, yang kita itu Bible. Jadi ya untuk saudaraku yang di bawah tolong ya di follow akun di atas ya, di follow akun di atas dan jangan lupa di follow juga walaupun udah sebulan lebih nggak bangkit YouTube The Real Faruk Sianipar 44 ya, The Real Faruk Sianipar 44 tolong di follow juga, dan DPR Dio Pratama Reaction tolong di follow juga, Dio Pratama Reaction tolong di follow juga. Yang ada muncul foto Bang Faruk itu akunnya kecil, tolong di follow juga ya. Nanti di follow yang akun Bang Faruk yang kecil tuh di follow. Ada 500 juta orang nih, tolong di follow semua ya kalau yang muslim ya. Yang Bang Faruk akun kecil. Itu aja. Apa Bang Faruk, lanjutkan jual obat kurapnya. Ya naikkan aja lagi Bang, naikkan yang lain dulu. Tidak ada permintaan yang naik. Oh, ada ini. Berarti akun privat itu. Kalau akun privat moderator mana tahu. Saya abangku Raisa. Silakan buat permintaan naik. Raisa, saya abangku. Privat akunnya privat. Jam mana? Gak ada minta permintaan naik Raisanya. Sudah katanya, dari mana diri? Total besok yang mau dibagikan, oh ini ada Kak Raisa udah. Kak Raisa. Total 12 botol teman-teman ya. Alhamdulillah besok yang mau dibagikan dalam Jumat Barokah itu 12 botol madu. Kau setuju Bang Faruk?
Kaos 7. Masya Allah. Mana Kak Raisanya? Kak Raisa, udah ku terima permintaan naiknya, mana orangnya? Mana orangnya? Sinyalnya itu, sinyalnya apa? Dia ngelek. Kalau ngelek kadang tersangkut, udah kucek nggak ada tersangkut. Ah itu. Ya, selamat bergabung Kak Raisa. Bentar bang, bentar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Kak Raisa. Maaf ya, saya pakai akun privat soalnya saya nggak mau orang lain tahu. Ini saya mau tanya satu botol madunya berapa bang? 180.000 kataku. 108, saya mau minta 5. Nanti hari Minggu saya transfer uangnya dari Singapura. Saya sengaja pakai privat, saya nggak mau orang tahu saya. Masya Allah. Nanti abang kasih siapapun nggak apa-apa. Saya ada akun besar yang sering nonton di sini, cuman saya sengaja pakai akun ini biar nggak ada yang kenal. Terus itu bang, masalah baju. Semangat ini Bunda Resa kalau udah baju ini. Enggak, soalnya gini kan saya ada teman nih di Singapura kan bertiga nih, bestie bertiga. Nah terus kalau foto kita bertiga itu bisa nggak bang? Bisa. Terus ongkirnya ke Singapura bang? Maaf ya ongkir nanya. ke Singapura Dewa terakhir itu kisaran 258. Oke, nanti gini. Ke Singapura. Nanti gini, kan saya nanti lewat akun lain sama Abang Faruk itu yang madunya 5. Nah terus itu Bang Faruk kasih siapapun yang maksudnya membutuhkan ya, tapi nggak boleh ini dari saya gitu loh. Gitu. Nanti uangnya kan libur saya Minggu. Nah nanti saya transfer ke Bang Faruk gitu. Nah, baik. Kalau kaos berapa? Berapa kaosnya? 3 biji bang, soalnya saya kan bertiga. 3. Baik, berarti fotonya sama semua bertiga itu ya? Iya, Couple iya. Berarti ya? Iya, Nanti iya Mbak sama. DM Dewa saja, DM Dewa saja oke. untuk ukuran, warna kaos. M abang. M. Kak Raisa, Mbak kamu M, dikawal. nggak pernah Kamu makan. dikawal di belakangnya pakai gambar Bang Faruk gitu. Kalian bertiga dikawal Bang Ya Faruk. udah. Jangan. Ya udah, Bang Faruk sama Bang Dewa nggak apa-apa di belakang. Atau semua Kalau kita loh, itu pengawalnya gitu loh Bang Dewa. Gini, kalau kita bertiga di depan. Nah, abang-abang yang apologetnya itu di belakang semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa semua, abangnya itu nggak apa-apa. Begini, kalau untuk foto itu maksimal 3 orang. Maksimal. Iya, makanya kan saya bertiga, abang. Kalau berlima nggak bisa, ada Bang Faruk, kecuali Dewa nyempil 1 boleh, Bang Faruk nggak bisa. Enggak, maksudnya gini. Kalau Jadi 3 depannya orang. itu kita bertiga kan. Depannya Saya mana? Saya ada nggak sih dapat? depannya kita bertiga, terus yang belakangnya itu taruh 4 atau berapa orang yang apologetnya bisa sebagai Baik, hubungan kami. nanti dari Dewa Singapura. Dewa sama Bang Faruk ya, berlima berarti ya. Begitu ya? Iya. Fotonya sama, tiga itu fotonya sama ya. Sama. Nah, Foto terus sama, masalah harga warna nanti. sama. Baik, Terus nanti masalah deh. harga nanti kita di belakang. Saya sengaja pakai akun ini soalnya masalah madu itu saya nggak mau tahu siapa saya. Baik, siap. Kalau begitu nanti DM aja ke Dewa kasih nomor handphone. Nanti Iya, Mbak iya. tinggal kirim aja foto 3 orang itu, nanti Dewa desain ya. Iya bang. Mbak ya? Iya. Baik, siap Mbak Reza. Udah promo iklan ya? Udah promo iklan Ya udah ya? bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh promo dong. Teman-teman ya, Jumat Barokah nanti 17 botol. Ini jumlah terbanyak ini mau dibagikan buat teman-teman ya. 17 botol. Oke. Bang Faruk, saya potong. Saya potong dulu. Ya. Bang Faruk, apakah belum di TF langsung dibagi? Ya, gini. Orang Bang Faruk udah kenal? Gini, nanti kita pilih kan gini, 10 botol pertama, nanti 12 botol pertama itu sudah di-TF kan, 12 botol pertama. Yang 5 botol ini nanti kita kasih pemahaman. Ketika nanti sudah masuk transferannya di hari Minggu, nanti di hari Minggu itu kita lakukan pengiriman barangnya gitu loh, ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sapa dulu, Pak Janoko, selamat pagi. Agama apa? Pak
sebentar lah, aku mau promo. Sebentar ibuku, sebentar. Pak. Ayah. Pak. Lanjut itu Nora. Ya. Aku pakai masker lagi lah kalau kayak gini. Bibirku masih jedor. Pakai efek gondi. Itu Nora. Biar nggak pakai masker, pakai efek gondi. Gondi. Tapi saya mau promo. Bentar dulu, sebentar. Saya pakai masker dulu. Oke, sebelum itu Nora lanjutkan, yang bagi saudaraku yang mau membantu Singa Allah silakan DM Bang Faruq ya, berapapun Anda sumbang, baik 10.000, 20.000, alhamdulillah membantu beliau ya. Yang mau nyumbang ke Singa Allah silakan DM Bang Faruq ya, biar dikasih nomor rekeningnya ya. Untuk Singa Allah baik 10.000, baik 20.000 supaya membantu beliau ya. Itu aja, jangan DM saya, nggak ada nomor rekeningnya ya. DM Bang Faruq yang ada nomor rekeningnya, dan nomor rekening Singa Allah langsung ada juga sama Bang Faruq ya. Dan mau nomor rekening dari Bang Dalbo pun ada juga sama Bang Faruq ya. Silakan di DM. Lanjut itu Nora kalau udah siap. Ya. Kenapa bibir kau Nora? Dititik tadi malam loh, woi. Janganlah kayak gitu. Udah jualan tadi kalian? Udah jualan? Sudah. Baju laku 20. Madu laku 5 kotak. Alhamdulillah. Madu laku 5 kotak. Masya Allah. Ya, saya mau promo. Semalam saya promo ini ya. Skincare. Dia satu ini face toner. Terus sabun untuk face washnya tuh udah di kamar mandi. Ini ada, daily, tolong di mute yang baru masuk. Daily sunscreen. Daily cream normal skin. Adek, mama lagi jangan sampai gila mama ya. Terus night cream. Terus daily cream oil skin. Ini adalah jelly. Terus serum 1. Terus untuk maskernya ini hanya 2 kali 3 kali dalam 1 minggu ya. Itu saya pakai, mana tadi maskernya? Kok hilang? Oh ya nih. Ini maskernya. Terus ini sleep masknya tiap malam. Semua ini ya. 3 tambah 4 ini yang krim, tambah face toner. Face tonernya ini nggak perlu pakai kapas, hanya disemprot-semprot aja. Baru dioleskan krim. Pertama krim apa itu? Krim untuk malam ya. Untuk malam pertama dioleskan jelinya dulu, baru dioleskan krim malamnya. Jangan lupa sebelum itu serumnya duluan. Selesai ini serum, krim jelinya, krim malamnya. Kalau yang untuk masker ini 3 kali dalam seminggu. Ini kalau dipakai, kalau 1 jam udah mengering, dicuci bersih, baru pakai busa kristal. Buat cewek apa cowok? Buat cewek cowok. Buat cewek cowok, tempat kotor. Ya, buat cewek cowok. Terus kalau untuk deodoran biar wangi, ini ada. Harganya murah, cuma 60, wangi. Untuk perempuannya ada lip balm. Harganya kalau nggak salah sekitar 100 berapa ya, masih terjangkau. Belum sampai 200 lah. Lumayan. Apa nama produknya? Krim Mami itu Kak Nora, krim Mami yang udah teruji. Yang satu Dokter Kamila punya.
kenapa saya promosikan? Karena mereka melihat live saya tuh kadang lebih dari 500 penonton. Saya tidak akan menjual sama kalian, saya hanya mempromosikan aja. Kalau mau beli silakan, itu kan ada dijual di toko, saya nggak usah ya sebut apanya, di TikTok pun juga ada ya. Beli di situ, mahal apa murah? Lumayan. Kalau yang dari Mami punya itu saya beli sekitar 400-an. Dokter Kamila punya sekitar 899.000, itu belum semuanya. Kalau untuk bibitnya itu saya beli di yang lain, itu bibit kolagen bagus untuk kulit. Dengan sabun mandinya bagus untuk kulit, itu sekitar 400-an lah. Dihitung aja sendiri ya. hampir 2 juta. Itu Faruk kayaknya ada rencana niat mau beli kayaknya nih. Gitu ya. Bang Faruk, alhamdulillah istriku udah nggak kasih nonton lagi live Bang Faruk kalau ada itu Nora. Udah bilang nggak usah nonton, gue bilang. Itu alhamdulillah. Kalau Bapak terserah. Saya ini karena kalau endorse beda ya. Saya tidak mau melive-kan untuk barang-barang produk mereka. Cuman memang ada beberapa yang minta saya untuk menawarkan aja. Ini sudah diteliti oleh Dokter Oki. Alhamdulillahnya tidak ada bahan hidrokinon ataupun merkuri. Jadi aman. Jadi kalau kalian mau pemutihannya instan, ya silahkan mencari yang ada bahan-bahan seperti itu. Tapi ini kalau saya sarankan pemakaian untuk 2 bulan dulu, baru akan nampak hasilnya. Nah, kabur suamiku. Iya. Mereka cari sensasi, rupanya masing-masing mau jualan. Oh alah. Lina. Mending saya berjualan begini daripada saya jual tempe, ya. Daripada saya jual tempe gitu loh. Kamu harusnya berpikir gitu loh. Berpikir, ketika ada saudara kita yang berjualan skincare, kenapa kau jadi kayak kelonjotan? Kau nggak mampu beli skincare? Ya mungkin ya kau nggak mampu, saya tahu. Karena mungkin penghasilan kau dengan laki kau mungkin agak kurang ya kan. Tapi saya promosikan ini bukan berarti kalian harus beli sama saya, nggak perlu. Karena saya terbukti sudah memakai ini sudah lebih dari 5 paket. Bayangkan, lebih dari 5 paket, ya hasilnya bagus. Tidak butuh saya instan sampai 1 minggu, 2 minggu baru pemutihan, tidak. Kulit itu akan terasa kenyal. 1 kenyal, 2 dia kelihatan kencang. Terus kelembapan kulit itu ada bagus. Itu bagusnya. Yang sudah pernah jumpa saya langsung itu Ito Faruk. Silakan bertanya sama Ito Faruk itu bagaimana. Mungkin karena kalian selalu mengatakan, oh Nora pakai filter. Gitu loh. Ito Faruk yang sudah pernah ketemu sama saya langsung. Betul nggak Ito? Ya betul. Glowing, kita Nora glowing. Kok jangan kayak gitu Ito. Jujur lah. Jujur gimana lagi bilang? Suaramu nggak ada Ito. Glowing, nggak dengar suaranya. Bang Faruk, Ya, jangan terlalu nah. jujur Bang Faruk. Rupanya istriku nonton juga. Jangan terlalu jujur Bang Faruk. Menderita. Berapa Bang Faruk, jangan harganya? terlalu jujur. Begini, yang saya promokan ini, yang saya pakai, saya tidak pakai langsung satu apa ya. Dokter Kamila punya yang saya pakai itu DNA salmonnya, jelly salmonnya. Kalau dari SS saya pakai itu krim siang dengan malamnya. Kalau untuk maskernya saya pakai dari Mami Sultan. Ya, alhamdulillah. Begini, produk-produk yang mengandung merkuri atau hidrokinon itu ketika kita gabungkan dengan produk yang lain, itu kita punya muka akan beruntusan atau tidak menimbulkan jerawat atau kemerah-merahan atau akan menjadi perih. Tapi kalau bahan-bahan yang tidak mengandung seperti yang tadi saya sebutkan, insya Allah tidak akan ada pengaruhnya. Kenapa? Karena bahan yang digunakan oleh produk A, B, dan C, kalau masih bahan-bahan yang bagus, yang menurut kedokteran aman, itu tidak akan berbahaya. Walaupun kita mixkan, tidak akan berbahaya. Saya mixkan itu, saya campur.
Nanti 3 kali dalam seminggu saya akan pakai spa emas yang dari Mami Sultan. Itu bagus. Pas nanti keluar kotoran itu semua. Insya Allah itu tidak akan menyebabkan jerawat ya, insya Allah. Gitu loh. Jadi ya kalau yang mau beli silakan aja masuk ke TikTok Shop, pilih aja di situ. Tapi kalau yang untuk 1 set dari Dokter Kamila lebih bagus itu harganya 899.000. Mungkin ada pengurangan di situ, saya nggak tahu. Tapi ya saya belinya seperti itu, gitu loh. Ya silakan kalau Kristen yang mau naik silakan, saya hanya mempromokan aja barang-barang mereka karena ya itu karena ada sedikit saya punya bisnis dengan mereka itu untuk mempromokan produk mereka. Tidak perlu membeli dari saya. Karena saya menjual kepada orang-orang yang hanya di sekitaran saya saja. Begitu loh. Kelamaan iklannya woi, tidak apa-apa lah, me time. Kenapa emangnya? Kalian maunya ribut aja soal agama. Datang Kristen nanti menjual aja ke Nora. Loh iyalah. Kita penjual gitu loh. Gak masalah. Buka masker, saya apa? Bibir saya lagi dicipok sama Paulus tadi malam. Kan kalian tahu saya juga bukan orang bermasker. Tuh loh, kena cipok, bengkak. Iya bibir saya. Oga beli sama Mbak. Ya Allah ya, ini si Lina ini telinganya kemana ya? Saya kan udah bilang, saya mempromokan ini bukan kalian harus beli sama saya. Saya tidak pernah meminta beli sama saya. Karena apa? Saya tuh udah stok ke toko-toko. Saya tidak perlu beli kalian beli sama saya gitu loh. Ya. Nggak perlu ya per dede ya. Nggak perlu. Saya sering stok itu di toko-toko itu sudah 100 paket lebih. Alhamdulillah hampir 200 paket. Jadi kau nggak beli sama saya Lina, nggak masalah. Nggak miskin saya. Gitu. Silakan pergi ke TikTok Shop. Itu lebih banyak itu. Promonya juga lebih banyak. Lebih bagus di situ. Saya sudah stok ke toko-toko lain. Gitu loh. 900.000 kali 20 pieces saja sudah berapa? Tuh kan. Jadi nggak usah apalah. Nggak tahu mama di mana fresh care. Iya, betul Bang keluarga. Saya tidak perlu kalian beli sama saya, tuh nggak masalah. Ya, saya cuma menyarankan kalau butuh madu silakan DM Pak Faruk. Alhamdulillah madu beliau tuh mantap. Tidak sakit di leher, tidak menyebabkan lidah kering. Ya, karena kalau yang pakai pemanis buatan itu lidah agak kering, leher agak sakit. Gitu loh. Mama nggak tahu di mana fresh care-nya. Gak tengok tadi gift-nya yang emak-emak itu tadi. Siapa yang nge-give? Siapa yang nge-give aku? Bang Perahu tadi, Bang Perahu. Oke, itu tadi Nora sudah menyampaikan tentang apa namanya itu? Bedak. Apa namanya? Skincare. Skincare ya, tentang skincare. Buat distributor dedak ya. Ini buat distributor dedak. Jika Anda ingin dipromosikan dedak Anda, silakan DM Bang Faruk ya. Distributor dedak, silakan di DM di DM Bang Faruk kalau mau dedaknya dipromosikan ya. Itu udah agak berkurang dikit loh itu. Udah agak berkurang dikit. Kemarin jomber kali. Ya, alhamdulillah ya di channel Bang Faruk banyak para pecinta dedak yang sedang mencari dedak. Boleh DM Bang Faruk jika ingin dipasarkan dedak-dedaknya buat para distributor dedak. Ya, dan yang kedua ini hadir lagi di sini siapa si Najmi. Najmi ini salah satu guru pengajar di TPA Bang Faruk. Beliau yang mengajarkan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab ya di kelas jam 5 sore. Ya, jadi kemarin Bang Faruk dia bikin TikTok, saya bilang bikin TikTokmu nanti kalau followersnya sudah sampai 1.000 orang di live kan ya, nanti ketika dia mengajar kepada anak-anak TPA-nya Bang Faruk dia akan live, jadi teman-teman bisa menyaksikan gitu loh, bisa melihat bahwasanya ini loh
kegiatan dari TPA Bang Faruk, adanya les bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diajarkan langsung oleh si Kakak Najmi ya. Mungkin Kak Najmi bisa berbicara di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Najmi. Waalaikumsalam Bang Faruk. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Kak Najmi? Terima kasih untuk Bang Faruk yang sudah mengarahkan teman-teman untuk memfollow sayang. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengajar dan nanti saya bisa live agar teman-teman bisa melihat saya mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di TPA-nya Bang Faruk. Insya Allah. Mantap. Ya, jadi yang 400, yang hampir 500, tolong di follow Kakak Najmi-nya. Insya Allah kalau beliau sudah bisa live, beliau berniatan untuk mengajar anak-anak bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Itu keinginanku itu. Jadi kan teman-teman bisa menyaksikan nih. Ini kalau di maghribnya kan untuk kegiatan maghrib Iqra dan Qurannya kan bisa Bang Faruk yang live kan. Kalau di sore hari nggak bisa karena saya kerja. Ya pulang kerja pun ada kegiatan nge-gym. Jadi ketika nanti dia mengajar, dia yang live kan nih loh kegiatan dari Bang Faruk dan kita lihat nanti perkembangannya. Buat teman-teman yang ingin memberikan masukan bagaimana metode-metode pengajaran yang lebih baik supaya mudah difahami oleh anak-anak, ya saya berharap seperti Bang Dio kan juga memberikan sarannya kan gitu. Itu pengajaran seperti ini gitu loh. Kenapa harapan kita kan jangan hanya supaya anak-anak itu mudah untuk menyerap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Kakak Najmi di dalam di TPA itu tadi gitu ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman follow-nya. Ini coba kita tengok 276 orang ya, di follow lagi ya teman-teman. Silakan Bang Naga dinaikkan teman-teman Kristen baik hati dari Jamil Abung, silakan. Bibirku udah nggak pala bengkak lagi ya itu ya. Suara nggak ada. Taruhkan madu di situ. Madu. Udah. Aku pakai madu itu. Udah. Biasa kan antok yang madu. Kemarin ini doer kali loh. Sekarang udah lumayan. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, sedikit informasi, Kak Najmi ini juga seorang hafidhoh. Ya, kalau Bang Faruk nggak salah dengar, saat ini beliau sudah menghafal 5 juz. Beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan cita-cita beliau ingin menghafal 30 juz Al-Quran. Ya, dan beliau juga Masya Allah. di salawat juga. Ya, jadi apa itu suara ayam siapa itu? Buat teman-teman yang ingin yang kepo boleh berkunjung ya ke profilnya Kak Najmi ya. Saya harapkan bisa dalam waktu dekat ini bisa live ya. Jadi setidaknya bisa juga nanti beliau memaparkan tentang teknik atau tata cara bagaimana menghafal Al-Quran ya. Silakan di follow Kak Najminya. Oke, Bang Zayo, selamat bergabung Bang Zayo. Bang Zayo. Iya, assalamualaikum. Minta diturunkan aja ke pencet tadi. Ya, Bang Zayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi guru pembimbing di TPA itu ada 4 orang ya. Saya sendiri sama Pak Husaini, 1 orang guru Iqra namanya Aro, 1 lagi yang ngajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, ini Kakak Najmi. Saya mau menjawab, bibir saya tadi malam kena cipok Paulus, ya kan? Masalahnya si Paulus, katakannya dia normal. Ya, saya penasaran sih, apa sih nak? Kok bergaya pula kok di sini? Bergaya pula anakku nih, ya kan? Bergaya pula gitu, murahan kali. Loh, si Paulus murahan ya? Ya iyalah, memang di dalam toko-toko di dalam kitab Taurat kan pada murahan semua, isinya pesundal, perkawinan, pesundal aja. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Banyak orang loh yang mau filler bibir
Saya nggak perlu filler bibir. Ya kan itu filler bibir itu berapa tuh kemarin ya? 1.200.000 kalau nggak salah. Ya mungkin kalian nggak sanggup ya filler bibir ya. Siapa namanya tadi? Si Edi, kau nggak sanggup buat istrimu filler bibir? Jangankan filler bibir ya, saudara-saudaraku, untuk beli saya punya skincare aja mungkin dia tidak sanggup, saudara-saudara. Astaga, dia mungkin nggak sanggup ya beli cushion untuk bini aja dia nggak sanggup gitu loh. Aduh, malu lah sedikit. Malu lah. Ya, malu sedikit ya. Kalau kamu sanggup membeli istri kau skincare seharga 2 juta, baru kamu boleh dong nilai saya, iya kan, bilang saya murahan, gitu wah. Nora kena ajab, iya kena ajab dari Paulus, yang ngaku-ngaku rasul dari kentut. Buat malu aja si Paulus bengek. Alhamdulillah, habis dicipuk sama Paulus bibirnya udah bagus lagi ya. Ini gara-gara si Paulus. Udah bagus. Betul Paulus. Iya kan? Siapa nih Raab ini? Kalau nanti saya bilang dicipok sama Wahyu 19 nomor 7 gimana? Karena perkawinan anak? Waduh. Saya pakai apa? Kenapa bibirnya merah? Saya pakai vitamin. Dah, coba carikan dulu Daniel. Di situ mana tuh ada fresh kali itu? Saya pakai vitamin bibir. Lengkap kalau saya gitu loh, vitamin bibir. Oh nggak sanggup juga beli vitamin bibir? Oh nggak sanggup lah, Nora makan aja dia makan dedak. Oh iya ya, lupa aku kalau makanan kau dedak ya. Dedak. Anak saya aja ganteng gitu loh. Iya kan? Iya kan? Ya enggak makan dedak. Makananmu tiap hari mungkin dedak. Nggak sanggup kau untuk beli-beli kayak skincare yang saya pakai, nggak sanggup kau. Gitu loh. Jangan kau menilai saya di sini ya. Kalau kau udah sanggup membelikan bini kau skincare yang harga 2 juta, 3 juta, baru bisa kau ngomong sama saya. Kalau belum sanggup nggak usah deh, gitu. Karena apa? Kalian tuh taunya iri aja. Iya kan? Cemana wah. Itu dedanya masih ada toh? Ada. Soalnya mereka ini ternyata baru tahu saya. Ternyata mereka hanya sanggup untuk beli dedak. Anak saya kemarin beli dedak 10.000 dapat 1 karung yang 25 kilo. Karena kami punya peliharaan bebek, ayam, ya kan? Nah, dia dia beli dedak untuk makannya. Setahu saya dedak untuk binatang, dia untuk makannya. Berarti dia sama dengan kayak binatang ya. Yalah. Itu apa nih Bang Faruk, itu Nora yang The King saya vakum 20 menit karena saya nih di atas motor, saya mau pulang dulu ya dari rumah bos saya ya. Nah, lanjut ya, saya vakum. Tadi dipanggil saya di atas motor. CP Dedak berkualitas. Selamat bergabung Bang CP Dedak. Nah, ini aku dapat endorse ini kayaknya nih toh. Dapat endorse ini. Selamat siang Bang Faruk. Nah, ini ngomong-ngomong ada dedak. Distributor dedak dari mana nih Bang? Kita dari Stabat Bang. Oh Stabat, Masya Allah. Mantap, ya, mantap. Bagi yang mau pesan katul, dedak kasar, jagung giling, silakan DM kita ya Bang ya. Bang, ini serius ini Bang? Serius Bang. Ini ada kilangnya Bang. Enggak, tunggu dulu, tahu toh ya. Ini nggak izin ya Bang ya, minta maaf ini Bang Faruk sebelumnya ya. Abang bener distributor dedak beneran? Bener Bang, saya distributor dedak beneran Bang. Saya kan peternak, jadi yang mau pesan dedak, jagung giling, katul, dedak kasar, sekam. Ini gawat kita ini.
Bang Faruk cocok. Jadi sebentar Bang Naga, itu Naga. Jadi dedak ini sebenarnya dikonsumsi untuk binatang ya? Iya. Betul. Oh, masalahnya yang dibawa ini, ya kan? Katanya yang untuk yang dibawa oteng-oteng ini dedaknya untuk makanan mereka itu macam mana itu? Gak tahu juga ya, gak tahu ya. Yang penting tadi saya dengar, saya lewat ada bahas-bahas dedak ya. Mana tahu ada rezeki saya di sini ya kan. Kacau gitu nih, gak usah ngomongan lu. Kita kilangnya ada di Tandem dekat Stabas. Untuk pengantaran minimal 1 ton ya. Daerah Binjai, Medan, Deli Serdang, Pakam siap kita antar. Oke, siap. Harga kita 5.500. Oh, untuk dedak berapa sekilo dedak, Bang? Dedak. Kalau dedak kasar kita 3.000. Dedak kasar 3.000 ya. Oke teman-teman ya, memang beginilah qadarullah ya teman-teman ya. Memang harus menjadi nyata semua ini teman-teman ya, menjadi nyata. Buat teman-teman ya yang mencari dedak boleh ya koordinasi ke Bang CV dedaknya Bang Prahu Sukron, jazakallah khair. Ya, terima kasih Bang Faruk ya. Bang CV dedaknya ya. Siap Bang Faruk. Ya pengiriman minimal 1 ton ya. Kalau di sini Bang biasa mereka pembelian sampai puluhan ton itu Bang, karena bagi mereka itu, bagi teman-teman ada ini di bawah beberapa orang, bagi mereka mengkonsumsi dedak itu adalah lifestyle Bang, lifestyle. Begitu ya Bang. Iya gaya hidup. Ya enggak apa-apa. Nanti kita minimal pengantaran. Nggak keren Bang, nggak keren kalau nggak kena dedak. Bang Dedak mau viral nggak? Bang Dedak mau viral nggak? Boleh. Boleh. Bang Dedak udah laku jualan dedaknya? Kalau dibilang laku kita kan ada langganan, ya kan? Makanya jualan di sana, goblok. Astaga. Kalau nggak laku itu adalah takdir. Nyambung. Bang Dedak nyambung. Nyambung. Nyambung kan? Enggak Bang Dedak enggak bermaksud enggak menerimanya. Enggak baper. Karena kalau yang IQ tinggi aja nyambung langsung, connect. Iya, sama yang viral itu, sama kejadian yang viral itu nyambung kan, Bang? Iya, paham Bang. Paham. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Yang minat untuk dedaknya silakan. Jadi gini, kalau nanti Bang Faruk ke depannya buka-buka komal, Abang boleh datang nanti Bang ya. Oh siap Bang. Iya, nanti Abang tenggreng di atas nggak apa-apa lah. Abang Faruk nanti promosikan dedak Abang nanti, insya Allah barokah untuk Abang. Ya, rezekinya ya. Kita kilangnya ada 2 Bang. Pertama ada di Hinai, di Langkat, dan di Tandem Bang. Jadi kalau benar-benar mau pesan minimal pengantaran 1 ton. Siap 1 ton siap. Nanti saya coba tawarkan sama pendeta Yunus ya. Untuk jemaatnya yang di sana. Silakan. Pecinta dedak nggak ada yang typing loh itu. Pecinta dedak nggak ada yang typing loh. Hilang mereka loh. Nggak ada yang typing. Nggak tahu kemana kayak gini ya. Hilang mereka. Nggak ada yang berani typing ya. Datang ke Bang Dedak. Oh, gara-gara mungkin saya bilang goblok itu ya. Iya ya, mungkin bilang goblok. Jangan berkali-kali mereka akhirnya. Kena benet nanti, jangan berkali-kali bilangnya. Gak ada yang taping. Gini Bang, saya nggak ada untuk urusan agama ya Bang. Saya jualan dedak aja sini ya Bang ya. Iya betul Bang, betul. Aku pun menawarkan dedak loh Bang. Memasarkan dedak loh aku, nggak ada urusan yang lain. Saya tadi kan scroll terus dengar dari luar ada ngomong dedak, makanya saya masuk. Oh, siap. Gitu. Di komal-komal seperti ini tuh Bang, laris dedak Bang. Nanti coba Abang datang juga ke komalnya Blender official, baru sahabat Bang Zuma, Uniriva, datangi komal itu Bang. Laris itu Bang, soalnya Bang, dedaknya Bang. Daerah kita khusus daerah Medan, Binjai, Langkat ya Bang? Iya, untuk daerah Medan kan? Iya Bang. Betul.
Tengok tappingnya si Bagudung. Order 1 ton, ku kasih ongkirnya. Masukkan ke mulut si Nora 200 kilo saja. Ke mulut bapak kau aja udah 1000 kilo. Mulut bapak kau aja udah 1000 kilo. Apalagi mulut kau. Kita biasanya ngantarnya ke kandang bebek, kandang babi. Oh ini kandang. lembu. Oh mereka udah. Ke kandang mana tadi bang? Ke kandang mana bang? Biasa ngantarnya bang kandang apa? Ke kandang bebek, kandang lembu, sama kandang babi. Oh, Sampai ya. Abang jangan kayak gitu lah bang. Gak perlu abang jelaskan babi yang di bawah ini semua. Konten babi ini jangan dijelaskan. Kalau dedak kita berkualitas kak, halus sekali kak. Oh mereka nggak biasa halus-halus bang. Mereka harus yang kasar bang. Ada yang kasar, ada yang kasar. Yang kasar kita itu di harga 3.000. Cuman ya campur pakai sekam padi. Bang, mereka nggak perlu campur sekam padi lagi bang. Enggak, mereka sukanya bang CV Deda. Mereka sukanya campur batang pisang irisan bang. Batang pisang diiris ada bang. Saya temukan itu kalau pakai campuran batang pisang di kandang babi bang. Ya memang cocok bang, memang begitu. Aku ini nyambung pula. Bang perahu sih ya bang tuh sekolah saya. Mana tahu ada yang beli ya kan, silakan DM saya. Ada bang, ada yang beli. Kalau bang gini bang CV Deda. Kalau sekarang mereka nggak akan mau beli bang. Nanti setelah offline selesai turun abang dari sini, rame yang DM itu bang, rame yang DM beli dedakmu itu bang, rame bang. Bang Faruk, terlalu jujur, aku sampai berhenti tengah jalan. Langsung ke kandang babi, kandang Gondi bilang berhenti ke tengah jalan. Terlalu jujur kali. Lanjut. Ya, jadi teman-teman ya, teman-teman yang selama ini memburu-buru Bang Faruk, meminta-minta dedak ke Bang Faruk, sampai mendem Bang Faruk, mau WA Bang Faruk, alhamdulillah ya, hari ini sudah datang ini distributor dedak ya, yang besar yang ada di daerah Binjai, daerah Langkat ya, Bang CV Dedak. Silakan kalian DM saja dia ya. Silakan DM ya. Jadi kalian nggak perlu ngejar-ngejar Bang Faruk lagi tentang dedak ya, silakan ya. Bang Prangus. Oke. Bang, nanti kalau masalah untuk urusan endorse-nya DM saya bang ya. Untuk satu kali pengalaman berapa bang ya biayanya ya? Iya bang. Kita inilah pengantaran 1 ton ya bang untuk daerah Medan dan sekitarnya ya bang. Iya, siap. Nanti untuk biaya iklannya DM Bang Faruk ya, biaya iklannya DM Bang Faruk ya, biaya iklannya ya. Tapi abang jangan bilang. Abang jangan bilang belum laku. Nanti keluar kata goblok. Enggak. Kita laku tiap hari kok kak. Kita kan ada langganan. Kita kebanyakan kita itu daerah Binjai, daerah itu yang pelihara. Itu. Mana tahu ada rezeki kita di sini, akan silakan ya. Betul. Bagi yang mau beli dedaknya Bang Dedak, silakan DM Bang Dedak. Insya Allah Bang Dedak akan mengirimkan setidaknya minimal 1 ton. Ya, oten-oten kalian jangan malu-malu kucai. Silakan DM Bang Dedak. Murah itu loh, 3.000 yang kasar, 5.000 yang halus, 5.500. 5.500 kak. Betul kak. Ya, yang halus. Ya. Jangan Katul, malu-malu, walaupun ya. Yang halus itu bahannya dari katul kak, dari kulit apa itu, beras itu. Oh, ya. Itu kan biasa kadang dia punya apanya tuh dibakar jadi abu gosok ya. Ya, kalau abu kita bisa juga. Ada juga link kita yang mau pakai abu. Pokoknya sekitaran pagi kita ada semuanya. Yang mau jual abu kita ada apanya, pengepulnya. Kita kan pengepulnya juga. Gitu.
Iya, jujur modal utama. Ya, silakan. Silakan jujur modal utama, ya kan? Silakan beli, jangan malu-malu. Walaupun saya tahu kau biasa mengaduk-ngaduknya untuk pinahan kau, ya kan? Sekalian kau juga makan. Iya, jangan malu-malu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam Bunda Nora sama Bang Faruk dan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan, ketawa Ustaz. aja. Saya ketawa aja Bunda Nora sama Pak Obek ya. Ada yang jual dedak 1 ton itu, Bu. Siapa yang makan gitu loh. Enggak katanya 1 ton siapa yang makan, Masya Allah. Ada aja. Enggak, saya paham jual dedak ini campuran ya Haskell 4 nomor 12 masalahnya. Nah, kan bakarlah roti seperti roti jelai di atas kotoran manusia, dicampur dedak maksudnya itu biar enak gitu loh. Paham saya. Ya, Rama. Ini Rama dari tadi di atas. Kak, saya turun dulu ya, Kak. Oke, terima kasih ya Bang Dedak. Mau kemana? Belum dikirim dedaknya ke tempat saya, mau kemana? Wah, turun langsung beliau. Iya, dia memang penjual dedak, Muslim dia, Ustadz. Iya. Bahkan lu kontak aja Bunda Nora tadi. Kok ada yang jual dedak 1 ton, siapa yang makan gitu loh? Itu untuk apa ya, pakan-pakan ternak yang sudah besar memang, kayak bebek. Kan kadang ada orang yang sampai ribuan bebeknya kan. Gitu loh. Kristen yang mau naik silakan, ada Ustadz Yusuf di sini. Kirain buat pakan B2 ya itu ya. Ya, salah satunya pakan B2. Pakan B2 itu. Itu biasanya mereka makan bareng Pak Ustadz. Ada aja namain akun dedak. CV dedak pula ya. Tapi memang dia penjual dedak ya kan. Halo Kristen yang mau naik silakan. Apalah si Patahuleu? Ajaran siapa di Bogor itu? Itu kelihatan siapa yang radikal. Apalah kau ini? Aduh, kucing. Ito naga di mana itu? Itu motor itu yang itu Nora di atas motor. Mau pulang, ini ada perintah naik yang saya naikin dulu ya. Makanya noise kan? Iya. Yang minta naik dua Muslim, belum yang belum ada oten. Belum ada oten. Ya. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Ini noise aku di atas motor, aku nggak mungkin hidupkan. Noise banget, angin. Ayo, silahkan kalau mau naik silahkan, mau ngobrol dulu ya. Mumpung belum ada pemakan dedak yang naik kayak gitu loh. Jadi masih bisa ngobrol. Nah, kalau mau ngobrol silahkan tuh. Bang Naga ada tuh ya buat naikin.
memang langka sih mereka, udah langka. Masalahnya ya kemarin itu saya buka streaming aja, nggak ada satupun yang naik. Udah langka mereka, udah banyak tobat, banyak sadar rupanya. Ayo teman-teman yang kalau mau naik ya boleh ngobrol gitu. Mungkin di tempat Bang Faruk itu lagi juhuran, di tempat teman-teman yang lain. Iya, Ya. di sini udah masuk zuhur, Ustadz. Iya, saya baru pulang dari masjid Bunda Nora, makanya langsung naik room Bang Faruk gini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat selalu, Pak Kurnia. Ya, ya itu baru dibalas sama tadi chatnya Ustaz, lama nggak aktif apanya TikToknya karena satu dan lain hal. Alhamdulillah udah selesai pembangunan apanya Ustaz ya. Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah. Makanya namanya ajaran kasih itu terbukti di publik gitu, bukan dikeluarkan. Yang ada ajaran kasihan yang dikeluarkan mereka, kan kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan umat Islam ke depannya Ustaz ya. Betul. Ini ngomong-ngomong Pak Kurnia dari mana? Kami dari Riau Ustaz. Oh, dari Riau. Ya. Salam kenal buat teman-teman pejuang Islam semuanya di TikTok. Salam kenal. Nanti saya jalan-jalan ke Riau dah. Insya Allah Ustaz, nanti Ustaz. Tapi mungkin untuk satu hari. Iya, insya Allah ya Pak ya. Jangan lupa Ustaz ya, kalau mau ke Riau ya kabari. Insya Allah. Saya udah add juga. Saya DM nomornya. Ada, nanti saya kasih nomor WhatsApp. Iya. Oke Ustaz. Izin Ustaz, mau sholat dulu Ustaz. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya apa? Untuk Bang Yusuf PI, sudahlah tidak usah bahas agama orang, cukup agama masing-masing dibahas. Iya, saya kan membahas kosakata Allah, itu kosakata agama Islam, kosakata agama saya. Membahas kosakata Rasul, itu adalah kosakata agama saya. Membahas kosakata Alkitab, itu kan kosakata agama saya. Lalu kenapa agama lain teriak-teriak telur asin sama saya? Padahal dia yang ngambil sendiri, dia yang teriak telur asin. Itu macam mana? Maling teriak maling itu kayak gimana gitu? Udahlah pede lah dengan agama masing-masing ya, agama sendiri-sendiri gitu. Kalaunya Islam berbahasa Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, nabinya orang Arab, bangsa Arab, pede dengan bahasa Arab di Indonesia. Kalau bahasanya dari asalnya Yunani, ya pede lah dengan Yunaninya, jangan ke Arab-Araban gitu. Memang kalian ini ente kadang-kadang, kadang on kadang off, Arab maklum. Sangyang, Bang Sangyang di bawah. Assalamualaikum, Pak Kesa. Waalaikumsalam Ustaz. Lanjut. Mungkin ada yang ada yang mau disampaikan sama pemakan dedak ini. Dedak dulu sekarang Ustaz. Dedak berapa sekarang Ustaz? Ada tadi yang jual dedak, CP dedak itu. Iya. Baru kali ini saya baru ngobrol sama Ustaz Yusuf, biasanya nonton aja. Iya, kalau saya buka live streaming sendiri itu malam susah. Moderatornya lumayan ganas itu, orang Batak beliau, Pak Regar itu. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat juga ya. Yang belum sehat itu penyembah Edis, pemakan dedak, kan kayak gitu. Penyembah bom-bom ya kan? Iya, penyembah bom-bom. Betul.
Ya udah saya nyimak aja Ustaz. Iya, nggak apa-apa Pak Kaisa. Ada yang panas sama saya Ustadz, tapi bicaranya nggak bagus loh. Emangnya saya di sini mau ceramah atau seperti apa gitu ya? Kalau saya menghadapi Kristen kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Habis saya dicaci dihina Kristen langsung. Ya. Nggak bisa kayak gitu ngadapin kafir harbi ya. Kalau mereka datang dengan adab, hadapi dengan adab. Tapi kalau mereka datang tidak beradab, maka hadapi dengan biadab. Gitu aja dah. Sama ya, sama. Beda cara menghadapi seseorang itu. Kalau kita ya menghadapi kafir harbi, menghina nabi, menghina rasul, yang seperti itu pembawaannya habis kita, ya habis. Kalau perang itu perang, ya perang, pedang lawan pedang. Kita lemah lembut, hai musuhku, mari kita toleransi, urus aja agamamu, nggak usah kita perang. Kamu belum dia ngomong, habis udah palamu, kan kayak gitu, putus sudah. Gitu ya, saat perang kayak gimana kan kayak gitu, saat berargumentasi seperti apa, saat kita membela agama kita, agama Islam, nggak perlu kita itu sampai lemah mundur 1 inci, itu nggak perlu gitu ya. Harus keras dengan kafir harbi, asyidda'u 'alal kuffar. Ingat itu. Mungkin dia gini Ustaz, mungkin Ustaz baca Al-Quran kejang-kejang cacing pitanya Ustaz. Biasanya mereka kepanasan sih ya, banyak cacing pitanya di dalam perut mereka gitu, langsung kabur mereka. Biasanya kan setahu saya yang kabur dibacakan Al-Quran itu adalah setan gitu loh, iblis. Oke Ustaz, saya di bawah aja ya Ustaz, mau sholat. Ya silakan ya. Mumpung ada saya di sini ya, saya lagi menguasai room Bang Faruk nih. Pak Obek mungkin lagi sholat beliau, Bang Faruk lagi sholat, Bunda Nora lagi sholat, Bang Naga lagi di jalan. Kalau ada yang mau naik ya silakan. Tuh. Siapa pula ini? Ini ciri-ciri pengikut Paulus kayak gini. Emangnya bahasa Arab itu milikmu? Oh iya, bahasa Arab milik nenek moyang saya. Nenek moyangmu orang Arab? Oh iya, orang Arab. Kenapa? Oh, berarti bukan orang Indonesia kau ya? Oh, bukan. Oh, si apa? Kau mau apa lagi? Mau apa lagi? Makanya saya larang kalian memakai bahasa Arab. Pedelah dengan bahasa Yunani. Bahasa Arab itu orang nggak pernah dimatiin lampunya, setiap hari lampu di pohon Natal itu lalu dinyalain, nggak pernah dimatiin. Coba cari buah pinusnya, enak tuh buah pinus. Orang ini pohon Natalnya pohon Natal palsu kok, bukannya plastik. Enggak seru. Ya seru. Bang, kalau yang bener, malah yang asli. Bikin aku kerjaan, iya, ya kotor rumahnya. Emang buah pinus itu ada buahnya? Ada buah pinus, ada Bang. Ada. Kirain dia itu kan kayak produksi kayak korek api gitu, kayunya aja yang dimanfaatin. Nggak ada buah pinus itu Bang. Di dalam buah pinus itu bijinya ada kecil-kecil hitam. Kacang rasanya itu. kayak kacang dia. Kacang buah pinus. Iya. Di sini banyak kok enak itu. Di bawah situ. Enak itu di loh mana, Bang. Manakah sehat. Manakah sehat. Di mana itu masuk ke sana? Biji bunga teratai itu enak Bang, kayak kacang Bang. Kalau bunga teratai enak, lagian juga gede dia kan dibanding pinus. Kalau pinus, iya kalau teratai enak juga sih, cuman kan teratai musiman dia, atau di tempat-tempat yang itu ada endapan air. Kalau di sini, saya seringnya pinus Bun. Selalu ada Bang.
Kalau mereka yang menyembah Dewi Kuan Im, kalau mereka yang menyembah Dewi Kuan Im itu sembahyangnya madep ke itu tanaman teratai gitu kan di di kolam atau di bak gitu loh Bang. Iya, benar-benar. Cak, kenapa Cak? Iya Bang, bukannya kalau di Natal itu nggak identik dengan cemara tah? Kok buah pinus, pohon pinus? Biasanya pohon pinus juga Kak. Maksudnya tuh? Nggak cuma cemara. Pohon pinus cemara kan mirip-mirip. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan pinus cemara sama kelahiran Yesus? Padahal kan di Yerusalem kan nggak ada pohon cemara. Bun, Adanya kan ngingatin katanya. pohon kurma. Iya, pengennya Bun, pengennya kan diidentikan dengan salju supaya terkait dengan cerita Sinterklas gitu. Nggak ada sih sebenarnya hubungannya kalau di Arab sana kan tempat lahirnya Yesus. Cuman dibuat di Eropa supaya ada hubungannya dengan Sinterklas sehingga anak-anak mereka seakan-akan rindu dengan perayaan hari Natal itu. Dibuat sedemikian rupa aja maksudnya. Hubungan sih nggak ada hubungannya. Aku itu heran. Iya, seharusnya kan dipasang pohon kurma apa kayak gitu Bang. Itu kan kreasi. Yang melambangkan daerah kelahiran Yesus begitu. Kalau pohon korma dan mereka nggak mau diperbanyak. Mereka nggak mau nanti. Karena itu karena kebanyakan orang Eropa baru itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus identiknya dengan salju itu loh Bang. Kalau di Yerusalem, kalau di Palestina nggak ada salju toh, justru malah panas. Nggak ada. Itu kan identik budaya Barat, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Guru, boleh aku bertanya sesuatu nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tanya Islam. Silakan. Apa itu yang dimaksud ayat muhkam dan ayat mutasabih? Alhamdulillah, ana muslim. Silakan Cak. Tasabihat dan muhkamat, silakan. Saya dari Ya, tampilkan data. Sama mutasabih. Ya. Yang dimaksud ayat muhkam dan mutasabih itu apa? Aku yang muhkamat sama mutasabihat maksudnya. Ya, betul. Muhkamat sama mutasabih. Kirain surat muhkamat. Apa itu menjelaskan muhkamat itu yang seperti apa, mutasabihat yang seperti apa? Kalau surah Muhammad itu surah yang jelas ya, jadi tidak perlu dipertanyakan, itu sudah ada kejelasannya gitu. Tapi kalau yang mutasyabihat kan jadi bisa multi tafsir gitu ya. Ya, perlu ditakwil kadang Bang. Perlu ditakwil gitu loh, butuh takwil gitu intinya. Paham ya? Muhammad itu jelas maksudnya. Ya, menakwilkan sendiri. Contohnya kalau surat misal sama alif lam mim sama itu zakat gitu kan. Dari tenggorokan ya, kalau tenggorokan gitu ya, Allah itu lebih dekat dari Sebentar dulu Bang, biar dia jelaskan. Sebentar dulu, satu orang saja yang bicara. Oke, silakan. Silakan Cak. Enggak, silakan lah. Bang Ansor menjelaskan. Silakan Bang Ansor, satu orang saja biar tidak tempat ini. Silakan Bang Ansor. Oke, ya, sudah. maksudnya saya sedikit aja, itu saya juga barangkali ilmunya ini kan. Maksudnya kalau yang mutasyabihat itu ayat yang butuh takwil, dan kami di sini tidak berhak dan tidak bisa menakwilkan itu. Ya, karena itu contoh misal gini, ayat itu kan hanya Allah yang tahu gitu loh. Misalnya alif lam mim itu artinya apa? Ya kita nggak tahu, cuman Allah yang tahu. Nah, kalau yang muqamat itu ayat-ayat yang mudah dimengerti gitu, kurang lebih seperti itu, Bang. Oh, yang dimaksud ada. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang itu termasuk apa itu? Muhkam apa mutasabih ayat tersebut yang Allah tuh lebih dekat dari apa?
tenggorokannya gimana ya, terus itu lebih dekat dari urat nadi. Pokoknya Itu perlu ditakwil itu bang. Itu yang dibahas. itu maksudnya berarti mutasabi ya. Jadi gini, Bang, ayat-ayat yang mengandung ayat-ayat yang mengandung mustasabihat itu ada, bukan berarti ayat yang bisa dibaca itu tidak mengandung mutasabihat. Contoh misal Ar-Rahmanu al-Arsyistahwa itu harus tidak sembarangan kita mengikuti terjemahannya, nggak boleh. Sebab apa? Kita akan bertentangan dengan ayat lain. Makanya kalau itu memang ilmu tinggi untuk menjelaskan itu. Jadi yang Anda minta lu itu Allah yang seperti di dekat urat nadi misalnya. Nah, itu tafsirkan Allah itu berada di mana-mana dan dekat dengan kita sampai sedekat leher urat nadi gitu. Ibaratnya seperti itulah. Mungkin Bang Barokah lebih paham lagi untuk menjelaskan, silakan. Nah, kalau misalnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi misalnya, yaitu hampir sama seperti misalnya Allah itu di dalam diri kita gitu, di dalam hati kita gitu. Apakah wujud Allah itu ada di dalam kita? Tidak, itu kan dalam pikiran kita, dalam hati kita gitu. Bukan wujud Allah di dalam hati manusia, tapi kita itu senantiasa beriman bahwa Allah itu ada dan yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita, dan kita melakukan perintahnya dan larangannya dan menjauhi larangannya gitu. Seperti itu. Itu yang ada ayat yang beristiwa. Allah beristiwa tuh di ars itu, kalau misalkan kita salah arti bisa sedikit bertentangan sama sifat 20 ya, karena Allah kan tidak butuh tempat. Iya, mujassima namanya. Ini bang, mujassima. Allah itu sama dengan makhluk. Istawa di sana bukan berarti duduk bersemayam di atasnya, diartikan itu tidak melengket gitu, di atasnya pokoknya istawa gitu. Tidak perlu sebenarnya diartikan lagi kalau bertahta di atas itu. Berkuasa gitulah, berkuasa di ars gitu, lebih enak gitu. Jadi kalau diartikan istawa itu nempel, itu makhluk gitu loh bang. Istawa itu tidak bisa diartikan, dia bukan. Makanya ketika Allah itu berbicara, ya itu yang perlu ditakwil. Ketika istawa bukan berarti kita Allah itu sama duduk di atas kursinya, di tahtanya, bukan begitu. Misalkan dia butuh makhluk untuk bersandar atau untuk singgah atau untuk mendiami suatu tempat, kan begitu bang. Betul. Itu mujassima. Berarti kalau kita salah mengartikan, berarti kita bertentangan sama yang sifat 20 itu ya. Betul. Kalau betul sekali. Kalau ya gini bang, kalau misalnya itu ditafsirkan secara terjemahan, secara literat saja, itu nanti bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah yang tidak setara, tidak serupa, dan tidak segambar dengan apapun. Kenapa di situ Anda akan membayangkan bahwa Allah bertahta seperti apa, Allah bersemayam seperti apa? Itu artinya nanti kita ini enggak makanya ayat itu mengandung mutasabihat, makanya butuh takwil juga. Dan itu orang-orang yang punya ilmu yang bisa dan menakwilkan itu. Kalau saya secara pribadi saya nggak berani. Kayak tafsir Jalalain, tafsir itu ya mungkin ya butuh itu ya. Ya. Mungkin Bang Kucang bisa dibacakan Al-Imran ayat 7 Bang, biar lebih rapat lagi. Coba ini ya, ketika Anda menakwilkan misalnya takwil itu dalam suatu ayat itu, misalnya tadi surat apa ya itu yang dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat tadi kan gitu ya kan, intinya Ya, di situ betul. itu kalau para ulama itu menafsirkan di situ para malaikat itu, ada juga yang menakwilkan itu kuasa Allah yang meliputi tubuh manusia itu gitu loh, yang menguasai. Ada juga yang mencatat para malaikat itu kuasanya di situ. Itu begitu bang. Jadi butuh takwil. Bukan Tuhan itu begitu, tidak begitu. Kuasanya Tuhan itulah yang dekat Karena pada kebanyakan kita. gini Jadi Pak, tidak ada situ. Ya. Orang ini mengerti Al-Quran cuman berdasarkan bisa baca, terus tahu artinya, tahu terjemahan tanpa bertanya gitu. Maksudnya apa? Sebab ini ayat turun itu apa? Terus
takwilnya apa sih, tafsirnya itu apa. Kebanyakan orang-orang tuh Ya, surat yang Al-Qaf dijadiin surat debat-debat Qaf itu Bang, 16 itu tadi. Sudah ya. Manusia lebih dekat dari urat nadi. Ya gitu. Terima kasih pencerahannya. Jadi ketika ada hal-hal Dasarnya begitu kan ya pada dasarnya Allah itu kan maha kuasa meliputi segala makhluk dan segala isinya, bumi ini meliputi segalanya lah ibaratnya. Allah maha tahu, Allah maha ini, sehingga sedekat apakah Allah terhadap kita loh. Jangan kau tanyakan itu, berdoa kepada Allah kapan saja pasti didengar walaupun kamu tidak bersuara sekalipun, Allah tahu. Nah di situ kita paham karena Allah sedekat urat nadi itu ibaratnya cuman kuasanya, tapi Allah kan maha kuasa sehingga maha mendengar. Itulah kurang lebih pemahaman saja ini. Bukan apalah ya. Jadi itu ya Bang. Jadi sifat Tuhan itulah yang melekat kepada manusia itu ketika misalnya Allah menguasai manusia itu, bukan Allah itu berada dalam manusia bentuknya seperti apa, tidak seperti itu gitu loh. Jadi kekuasaan Allah itu, bahwa Allah itu maha lembut terhadap manusia, Allah itu maha melihat apa yang dikerjakan manusia, kayak begitulah Bang, sifat-sifatnya itu ya. Itu takwil dari para ulama itu begitu. Ada yang malaikat yang mengawasi itu lebih dekat dari proses nadi. Jadi apa yang kita kerjakan diawasi semuanya, begitu Bang. Pertolongan dari Allah, Allah lah yang memberikan semua pertolongan, begitu dia. Misalnya kayak betis Allah disingkap, di situ bukan betis, bukan seperti manusia, kan mereka itu gitu kayak itu. Nah itu di situ ketakutan Nah itu yang dikatakan butuh takwil. Butuh takwil begitu. Itu ketakutannya manusia tersingkaplah betis Allah kan di situ kalau dia lamanunya. Itu takwil, bukan betis seperti manusia. Ketika saking takutnya manusia itu di masa mahsyar itu begitu dia dikumpulkan di situ. Gitu. Saking gentingnya. Kalau di dalam Islam itu kan setelah Nabi itu kan ada khulafaur rasyidin ya Bang, para sahabat. Betul. Kemudian para ulama al-ulama'u warasatul anbiya gitu kan. Jadi umat Islam ini menghargai, menghormati orang-orang ulama yang menguasai banyak bidang dalam keilmuan Islam, Al-Quran, hadis, tafsir, bahasa Arab, kemudian tajwid, nahwu sharaf. Itu kami bersandar kepada pemahaman para ulama gitu. Kalau Al-Quran harus disandarkan kepada para ulama untuk setelah Nabi Muhammad biar gak salah tafsir. Sebenarnya kalau kita mau melihat Bible Bang, Bibelnya orang Kristen ya, saudara kita yang Kristen itu mereka sebenarnya butuh yang namanya tafsir atau penjelasan dari ulama-ulama mereka gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka mau mengakui Bible Barnabas sih clear, cuma mereka kan tidak mengakui Bible Barnabas, menyesatkan. Kalau mereka kan bersandar kepada pemahaman sendiri-sendiri Bang. Akhirnya pemahaman kepada bapak-bapak gereja lebih diutamakan ketimbang pemahaman dari para sekolar ya, sarjana-sarjana yang sifatnya independen ya, tidak berdasarkan pada salah satu denom kekristenan gitu. Betul. Tetapi kalau sekolah misalnya lagi nih Pak. Iya. Man arofa nafsah takut arofa robah itu dia hadis. Man arofa nafsahu fakot arobbahu, di situ bukan hadis. Robah ya. Bukan hadis Bang. Itu kutipan dari Imam Al-Ghazali ya kalau nggak salah. Apa siapa? Ya, intinya para ulama lah. Para ulama di masa itu ada yang mengutip dari sebuah hadis. Meyakini bahwa itu adalah hadis. Ada beberapa bagian orang yang meyakini itu hadis. Padahal ya, itu hadis. Bukan. Kalau saya membaca itu man arafa nafsa dan sebagainya itu dia apa tadi ya, infonya aku nggak begitu hafal, tapi man arafa nafsa, baca itu siapa yang tidak mengenal dirinya fakot arabahu, maka dia tidak kenal. Nggak tahu pendapatnya siapa, mungkin ulama yang mana, apakah Al-Ghazali atau yang, kalau saya melihat bukan dari Al-Ghazali, dari yang lainnya, itu merupakan suatu filsafat gitu Bang.
Mungkin itu sering dipakai sebagai filsafat makrifat gitu. Nah, kalau memahami filsafat, kalau tidak sesuai dengan kalimat itu, kalau tidak sesuai dengan filsafat atau pandangan Islam yang bersandar kepada Nabi Muhammad dan para ulama yang lurus ya, yang ulama yang benar-benar berdasarkan pada Al-Quran hadis, itu bisa tersesat Bang, memahami seperti itu. Terbukti memang orang-orang marifat yang itu cenderungnya tanpa syariat ya. Tidak sesuai dengan syariat itu akan tersesat gitu. Sebenarnya pemahamannya sih dulunya syariat dulu ya, baru ke jalur hakikat biar bisa ke marifat. Sebenarnya itu hakikat dan marifat itu kalau menurut saya sih ya, maaf kalau salah, itu sebuah cerminan dari bentuk iman dalam hati. Semakin besar iman kita, semakin kita mengarifatkan diri kepada Sang Roh. Cuman mereka menjadi membagi-bagi gitu, maksudnya membatasi-batasi bahwa ini jalur syarat, ini hakikat, ini marifat. Padahal kalau kata saya, hakikat sama marifat itu ya, hakikat ya tindakan kita, zikir, ibadah. Marifat itu ya sebuah iman kita gitu, bentuk dari rasa iman kita kepada Sang Kholik gitu. Semakin besar iman kita, ya semakin dekat kita dengan Tuhan ya. Itu yang dinamakan marifat kalau kata saya ya. Cuma kan nggak tahu lah kalau kata orang, maaf kalau saya salah. Itu bunyinya kalau nggak salah itu kalau saya orang bodoh. Man ya'rafa nafsahu ya'rafahu rabbahu gitu kan. Artinya nafsahu faqat rabbahu gitu Bang. Itu dia. Tentang ma'rifah itu Imam Syayuti itu dalam karyanya Al-Halwid itu. Jadi Syayuti menerangkan bahwa itu man arafa rabbahu itu terkait dengan persoalan otomatis. Itu kan perkataan para ulama diambil dari beberapa hadis gitu kan. Itu saja sih. Jadi tidak perlu dijelaskan terlalu, barang siapa yang tidak kenal Allah, dirinya tidak mengenal Allah kan gitu kan. Itu. Betul. Ya memang harus manusia itu pertama-tama harus mengenal dirinya sendiri dulu, baru kenali Tuhannya gitu. Tidak bertentangan dengan hadis itu, tapi jangan dikatakan hadis, itu bukan hadis. Bukan hadis ya berarti. Bukan. Mungkin bisa dibilang kata hikmah kali, mungkin kata-kata bijak lah kalau zaman sekarang bilang, dari di ulama terdahulu mungkin ya. Cuman orang kebanyakan disangkanya ini hadis gitu. Itu hadis yang lemah ya, kalau misalkan dimasukin hadis ya, hukumnya lemah ya. Bukan hadis, atau bukan palsu hadis. Ya. Bukan hadis. Hadis itu ya? kan harus ada. Enggak, kalau hadis itu kan perkataan atau ucapan dari Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah gitu. Kalau itu yang perkataan itu kan kemudian tidak berkaitan langsung dengan Rasulullah gitu. Nah, itu pendapat dari ulama, dan ya, kalau orang tahu dirinya maka dia tahu pada Allah itu. Orang harus mengenali dirinya sendiri. Kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri, bagaimana dia mengenal pada Allah kan gitu. Kan harus tahu dirinya sendiri gitu. Ini perkataan Imam Nawawi ya, pernah ditanya soal itu juga. Waqad su'ila anhu Nawawi fi fatani qala innahu laisa bisabi. Jadi bukanlah suatu hadis, melainkan ungkapan itu. Tidak ada laisa, bukan hadis. Untuk pendapat ulama. Banyaklah, itu bukan kita yang berpendapat. Gitu Bang. Jadi tidak ada sanadnya kemana gitu pernyataan itu. Nggak pernah saya dapat. Dihukumin hadis palsu ya seperti itu. Hah? Hadis palsu ya dihukuminnya ya berarti ya. Ya kalau dikatakan hadis ya hadis palsu lah Bang. Tapi tidak pernah itu mengatakan itu hadis. Kalau orang yang tahu, orang-orang yang bodoh saja ketika pendataan yang bagus, itulah orang yang tidak berilmu itu loh, ini hadis gitu loh Bang. Padahal bukan hadis. Itulah susahnya kalau tidak bersanad ininya. Gitu. Itu kebanyakan untuk dijadikan moto atau semboyan itu. Ya semboyan, kata mutiara. Ya, kata mutiara orang-orang yang mengklaim dirinya itu
Iya. Aku suka dengar kajian di bawah gitu. Pengen nanya malu. Aku nggak ngerti apa-apa loh, Ustaz. Mohon maaf kalau saya nanya. Tapi begini bang, makanya orang-orang halu itu ini yang dijadikan gitu. Ini hadis, bahkan ada mengatakan saya olo-olo itu. Ini ayat katanya, ayat mana di dalam Al-Quran? Ini hadis qudsi, mana hadis qudsinya gitu. Saya olo-olo aja itu. Yang bilang katian marifat itu yang dibahas. Padahal mereka tidak tahu apa. Kebanyakan notek itu orang halu bang. Orang halu yang mengatakan ini adalah hadis gitu kan. Nah, itu masih lumayan lah. Ini hadis pertama ada ya, pernah saya itu kejar itu. Hadis itu firman Allah katanya. Di mana posisinya? Firman apa? Tidak ada dapat buktikan, larilah. Itu hadis qudsi katanya. Mana hadis qudsinya? Tidak bisa lagi lari ke hadis itu. Pernah gitu juga. Orang yang halu gitu. Halu semua kok. Tidak percaya tanya kan aja lah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan orang yang bicara-bicara di TikTok tuh. Kebanyakan hoten yang diundang. Itu bang. Iya. Ya, assalamualaikum Bang Abi. Silakan Bang, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan Bang Abi? Silakan Bang. Mungkin mengamati dari tadi atau belum? Waalaikumsalam. Baru dengar. Aku izin ngalap ilmu aja lah. Izin ngalap ilmu, nyimak, ngalap barokah. Oh ada ini cobalah dulu siapa nih? Si Abu Nawas ini biasanya itu pinter loh buat polemik. Abu Nawas KW lah kalau ini. Abu Nawas itu tidak ada yang mengalahkan Abu Nawas. Iya, pinter, cerdik, cerdas. Nuaiman lucu. Iya, gitu. Kayaknya ini Nuaiman bukan Abu Nawas kayaknya. Coba Abu Nawas, ada Abu Nawas di bawah. Oten dia Abu Nawas katanya namanya. Mau ngambil anunya Abu Nawas, tapi tidak pintar-pintar dia. Coba lah Abu Nawas. Abu Nawas ini non Muslim. Non Muslim dia bang. Oh. Aku fakir ilmu nih Ustaz, jadi cuma pengen. Bukan Ustaz saya bang, saya itu bukan Ustaz, tidak layak dikatakan Ustaz. Kita itu hanya cuap-cuap di sini loh, cuap-cuap. Oten itu tidak butuh ilmu loh, tidak butuh ilmu itu, percuma dicarikan ilmu. Oten itu tidak butuh. Saya tidak jarang pakai ilmu awal Oten itu. Kalau kita tidur sambil tidur kan, mencari ilmu dari perdebatan itu katanya kurang baik sih ya. Maksudnya ilmu yang jelek gitu kan. Bener gak sih? Iya tidak gini bang. Kalau abang itu yang dipelajari ilmu apa dulu dalam perdebatan ini? Ilmu apa? Ilmu dalam diskusi teologi iya. tentang Islam. Ya kita itu kalau misalnya mau kajian tentang Islam memang kurang tepat kalau pendiskusian gitu. Carilah misalnya yang mengkaji secara Islam itu. Di sini kurang tepat bang. Misalnya abang mau bertanya mendalami tentang hukum-hukum syariat Islam. Di sini itu walaupun kita ada kemampuan, kadang itu bukan tepat ya gitu. Kurang tepat ditanyakan. Bukan. Iya, saya kan bilang ini bang. Kalau bertanya itu kan ada majelisnya, ada komalnya masing-masing gitu. Kalau misalnya abang mau belajar tentang ilmu fikih misalnya, tanyalah kepada ahli fikih. Di sini kan lintasnya agama, diskusi tentang agama ya, di situ. Nah, ya itu makanya kalau abang bertanya ya sebisanya kita jawab gitu loh, sebisanya aja gitu. Bukan kalau berbicara tentang keislaman bang tidak ada ilmunya sama sekali saya ini bang. Kalau bicara tentang Oten kita menanggapi ilmunya Oten kita pintar gitu. Nah gitu ya. Silakan. Silakan bang, abang yang mau ditanyakan tentang keislaman kita banyak itu yang menjawab. Silakan. Silakan bang. Kita ambil pakai dalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab itu dalam Islam harus pakai dalil. Dalil tidak boleh berasumsi sendiri. Silakan bang, bertanya bang. Sebenarnya ya di sini itu gini bang. Orang-orang yang kalau di dalam agama Islam itu IAIN lah gitu atau UIN itu ada namanya cabang ilmu yang namanya ilmu perbandingan agama ya.
IPA ya, ilmu perbandingan agama. Itu dipelajari salah satu cabangnya di IAIN itu, UIN itu. Universitas Negeri sepertinya seperti itu sih, karena saya bukan dari UIN tapi saya pernah dengar kayak gitu. Nah kalau di Kristen itu ada namanya cabang ilmu di STT Sekolah Teologi Kristen itu mempelajari Islamologi, Bang. Nah di sini ajangnya beradu antara ilmu perbandingan agama yang dimiliki oleh orang-orang Islam dan ilmu Islamologi yang dimiliki oleh orang Kristen gitu, dan juga ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh orang-orang Islam ataupun orang-orang Kristen gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kebanyakan sebenarnya intinya bukan berdebat ya, tapi dialog gitu ya, perbandingan agama gitu ya. Tapi orang-orang berdialog kadang-kadang kalau sampai terlalu mendalam atau terlalu lebih lama lagi akhirnya menjadi perdebatan atau debat gitu ya. Mungkin debatnya itu sendiri ada tingkatannya, Bang. Ada yang debat santun, ada yang debat ringan gitu ya, ada yang debat sedang, ada yang nyimak di bawah aja ya, ada yang debat keras gitu. Iya. Enggak. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang ditanyakan, enggak apa-apa, ditanyakan. Bisa. Enggak apa-apa, itu aja. Jadi saya salah rum tahunya kan kalau saya nanya tentang fikih, tentang itu kan takutnya salah rum itu. Ini kan lintas agama. Enggak apa-apa, silakan tanya aja. Aku nyimak tidak ada selama tidak ada hotel. Abang ini ada Ustadz Abi nih, Bang. Ada Bang Ustadz Abi, ada Bang Bagus, mungkin bisa menjelaskan. Mungkin ini cabang ilmu dalam Islam itu ada fikih, bisa juga ditanyakan. Silakan, Bang. Ini cuma nama, bukan nama asli. Abang ini dari Cina ya, maaf. Bukan, ini nama asli, bukan nama asli. Cina ya, Bang. Dari Indonesia, Bang. Iya, tinggal Bapak di Cina, saya Betawi. di Tiongkok. Bapak saya Betawi, ibu saya Sunda. Coba. Sekarang tinggal ya, stay di Tangerang, Bang. Tiga Raksa. Ya oke lah, Bang, kalau mau ada pertanyaan yang agak berat silakan, sebisanya dijawab gitu. Kalau nanti ketimbang Abang dari lari lagi nggak jelas gimana nanti nanti dimarah-marahi kalau ke room lain. Di sini bebas, Bang. Yang penting kalau Abang tidak tahu betul-betul kita jelaskan secara rinci sebisanya gitu. Kalaupun nanti ada orang yang lebih ilmu, ya itu keterbatasan dari sebagai seorang muslim, terbatas ilmunya sampai di situ. Mungkin dilengkapi nanti kalau Abang nanya yang lain lagi gitu, Bang. Silakan, Bang, bertanya. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan secara agak bingung, Bang. Agak bingung. Enggak, masalah fikih Abang mau tanya apa tadi yang jadi persoalan gitu, enggak masalah. Kita jawab kok. Begini, saya kan akwal nih, Bang. Kebetulan saya lagi ta'aruf lah sama salah satu syarifah. Cuman kita nggak sekufur. Itu, Bang. Jadi ya kendalanya di situ dong. Saya mau tanya sebenarnya. Emang ada hadisnya apa dilarang menikah sama ahlul bait gitu? Setahu saya hanya istrinya Rasulullah saja yang tidak boleh dinikahi. Ummul Mukminin itu. Iya. Tidak ada larangannya, Bang. Kufuiyah namanya. Ya oke, silakan Bang Abi berbicara, buka. Lanjut dulu, Cang, lagi rapat bentar aja. Menikahi saudara sepupu ya, Bang ya? Menikahi saudara sepupu. Jadi begini, Bang, pakai dalil ya. Pakai dalil ya, Bang. Kita harus pakai dalil Al-Qur'an. Kita berbicara itu pakai dalil ya. Ya oke ya. Kita itu yang dilarang ini, Bang. Kita itu harus pakai dalil. Haram dihukumi. Kita bukakan dulu ya. Ini ada ayat hurrimat alaikum ummahatukum, itu ayatnya. Tunggu dulu saya bukakan ya. Saya hafal ayatnya, tapi kan harus dibuka. Katanya kalau nikah sama saya anaknya terputus nasabnya, Pak. Gitu. Oh, sama dengan itu. Kan Abang berbicara boleh atau tidaknya itu? Iya. Iya kan? Atau tidak. Oh, iya. Ini pakai dalil, Bang. Kita tidak boleh mengada-ngada ya.
Nanti, nggak bisa terbuka ya. Saya anunya Al-Qurannya ini bahasa Inggris, nggak tahu gimana cara downloadnya, bukan bahasa Inggris. Jadi harus kalau buka Al-Quran harus cek di TikTok, di Google gitu loh bang. Jadi itulah kendalanya dulu ya, agak lambat. Hati-hati bang, katanya saya dengar ada isunya ada aplikasi Al-Quran buatan Yahudi yang berubah-ubah, tuh artinya hati-hati bang. Ya kan kita kentara bang, kita tahu itu bang, banyak penghafal bang. Ini hurrimat, aduh ya Allah, ini ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ahwatukum. Langsung artinya saja ya. Diharamkan atas kalian, ini langsung saja lah artinya. Kalau dianukan, diharamkan atas kamu ini ya. Mengawini siapa itu? Ibu-ibumu. Ya, ibumu diharamkan. Anak-anakmu yang perempuan, saudara perempuan, ini ya. Bab ini ya bang. Yang perempuan, saudara-saudara dari mudah-mudahan tidak mati. Dari perempuan dari saudara bapakmu, yang perempuan dari siapa? Ibumu. Dulu ya. Silau bang. Bang, itu bukan sepupunya orang lain, bukan saudara. Sekufu. Iya, saudara. Iya itu maksudnya mungkin Ya, makanya. ini yang dilarang tuh, yang dijelaskan yang dilarang kak. Dia Gitu tuh sama mau Ustaz ini. sepupu, sekafah gitu, sejajar, setara. Oh sekufu itu gitu. Oh Sekufu sejajar. maksudnya sekafah gitu. Maksudnya Saya Syarifah dengan Habib gitu. Oh ya, Adanya saya Syarifah dengan Akhwat. Habib. Ya, Sedangkan gitu, Ustaz saya itu orang biasa gitu. Iya, tidak ada bang larangannya ini bang. Ini saja larangannya. Kita kan berdasarkan Ya, memang dalil. nggak ada kalau di Al-Quran. Ini dalilnya. Nanti kalau diteruskan pernikahan Anda dengan Syarifah itu, nanti nasabnya anak Syarifah itu nggak ada lagi terputus Oh iya. dia. Oh itu yang ditanya. Oh iya, memang nggak ada bang. Nah, berubah kepada abah. Gitu aja sih. Iya betul. Karena nasab kepada bapaknya. Dia Itu tetap aja bang. menjadi Betul itu. Syarifah, tapi anaknya itu bukan lagi Sayyid, bukan lagi Syarifah. Nah, itu. Kecuali si Habib. Yang saya Mau nikah bilang siapapun sepupu, boleh. gitu. Ini Gak ada larangannya bang, gak ada larangan. Nggak ada larangannya. Ini yang dilarang. Jadi kita ya. Cuman ya kembali ke masing-masing. Kalau orangnya itu menjaga nasabnya, ya maka ya seperti itu nggak bakalan ya dia cari cari laki-laki yang masih bernasab ke Rasulullah, itu nasabnya masih ada. Itu nasabnya. Biar itu Syarifahnya apa bang? bagi ahlul bait yang maksudnya nggak apa-apa lah itu demi kebahagiaan anak kan. Kalau misalnya anaknya itu mencintai laki-laki lain kan diperbolehkan gitu ya, tergantung tidak ada larangan bang. Itu intinya tidak ada larangan ya bang. Intinya tidak ada larangan, hanya untuk itu bisa itu. Tapi hal begini sama loh bang, di daerah Bugis misalnya, Andi itu adalah raja. Jadi kalau istrinya itu keturunan raja, bukan raja lagi, bukan Andi gitu loh, tidak bisa. Sama begitu dia. Ya itu nasabnya masalah saya aja. sama dia Kalau ini sekarang. dalam Al-Quran makanya saya bilang ya. Kalau dalam Al-Quran ini saja, abang harus pakai An-Nisa ayat 23 itu saja. Jadi ini yang diharamkan. Tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak boleh kita tambah-tambah dalam Al-Quran ini. Yang diharamkan jelas kok saudara sepupuan, ibu yang pernah menyusui. Dulu itu saudara disatukan, tidak boleh gitu. Jelas di sini. Kan kita tidak dibahas karena abang bukan itu pertanyaannya. Tapi baca An-Nisa 23 dan kalau mau dibacalah. Nah itu ya, itu dalilnya. Tapi kalau soal itu hanya nasab saja. Ya nasabnya tidak lagi bersambungkan Habib atau Andi kayak di sini. Kalau di sini itu Andi itu keturunan raja. Jadi kalau Raden, hanya kalau di Jawa istrinya ya. keturunan raja, keturunan raja. Nah, keturunan raja baru suaminya bukan raja. Ya tidak bisa dinamakan Andi lagi gitu loh bang. Tidak bisa gitu. Kayak begitulah. Nah itu aja. Kukira apa yang
Ditanyakan bang tak Itu boleh aku menikahi tak ini bisa. itu, tidak ada kok. Ya sorry ya. Maksudnya Iya, Yang tidak boleh dinikahi itu aja. iya kan dia menyerahkan ke orang tuanya dan babanya bilang tidak bisa, ya sudahlah. Akhirnya saya bingung. Itu bahasa keluarga Ahlul Bait Rasulullah gitu ya. Nggih. Saya kirain Ahlul Bait dalam keluarga besarnya sendiri gitu, Bang. Bukan, Pak. Di sini banyak bang, di sini banyak Bo, yang Asygaf begitu. dia, Asygaf. Mau Asygaf, mau Alatos, mau Semuanya mau mobil Barakba, fikih, mau alat bisa. Hapsi Kalau nggak bisa iya, katanya. Hapsi. Iya, itu hanya Allah yang Ya, itu tahu. hanya yang mana sih menjaga anunya keturunannya saja. Nabi Muhammad sebenarnya? Gitu. Kalau soal itu saya tidak berkomen ya, karena tidak ada ilmu gitu. Oh, siapa yang nasab sebenarnya? Tapi gitu, kalau nggak tahu. Habib bisa kayaknya bang. Kalau Habib itu bisa beristri kan orang Biar biasa bisa. Iya, kalau yang laki-laki bisa masih turun gitu. Perkara apa itu, Cang? Masalah keturunan Rasulullah tidak boleh dinikahi itu, bukan tidak boleh, hanya menjaga Sama nasab akhwal. saja gitu bang. Oh, Iya. Itu Ini mah Saya masalah pribadi kiranya saya yang ya, tidak boleh Ustaz. ada Bisa begini pribadi Bang, saya. siapa? Bang tulisan Cina. Iya, aku Bang. Nama aku Awang. Istrinya Utsman bin Affan itu Ruqayyah binti Muhammad sama Ummu Kalsum. Itu dua-duanya istri Nabi, anaknya Nabi, anaknya Rasulullah. Nah, itu dinikahi oleh Utsman. Utsman itu bukanlah keluarga Nabi. Nah, apalah mereka hanya cucu-cucu cicit yang mengaku ya, belum terbukti secara genetik. Iya Nah, betul jadi betul. itu tidak ada hukum dalam Islam itu kemudian turunan Nabi nggak boleh kemudian nikah dengan, nggak ada. Nah, itu hanya memang ya hak keluarga lah ya. Saya pun misalnya begitu buat ketentuan nggak boleh nih nikah sama suku ini gitu. Nah, urusan keluarga mereka aja itu. Memang berat abang menghadapi itu gitu. Tapi Iya, secara hukum berarti itu itu yang nggak ada terberat. hubungannya dengan hukum Islam ya. Yang pasti itu. Iya. Mungkin takut di hidungnya nggak mancung kali bang. Kita sama-sama pesek kayaknya. Hilang gelarnya. Enggak. Hidung dia pesek. Hilang Kak, gelarnya sama kayak pesek. itu tadi. Oh dia besek. Sama Kak, pesek juga. Hilang gelarnya bang. Kalau kayak misalnya Andi Iya hilang gelarnya. dinikahi sama bukan Iya. Andi, hilang dia, bukan Andi lagi, bukan keturunan raja gitu, putus sampai dia gitu. Itu saja sih menurut mereka. Di sini juga begitu kok, masih ada tuh kental itu. Oke, itu yang jadi kendala saya, Bang Ustadz. Nah kalau tidak bisa ya cari lagi lah bang, bukan hanya satu. Kan katanya Kalau kan memang tidak ya bisa, kan? mukolibal kulub kan, bukan Allah yang balikan hati manusia. Saya cintanya sama dia, betul. Ustadz. Kalau bisa mah ganti lah, biar nggak nyiksa batin gitu. Udah 2 bulan kayak gini. Ya udahlah, perjuangkan aja, siapa tahu nanti bisa. Amin. Mintakanlah pada yang punya, siapa yang punya, kepada Allah sandarkanlah aja lah, menajatkan dia. Siapa tahu dengan permohonanmu Allah kabulkan, gitu aja lah. Dan baik-baiklah datangi orang tuanya. Itu aja, perjuangkan aja lah cintamu itu sebisanya. Dan hanya